Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is one family murder in Waikanan, Lampung, discovered on a year ago, perpetrators of father and son. The perpetrators of the murder of family in Waikanan, Lampung turned out to the father and son. The two perpetrators, DY 17 years old and EY 50 years old, have been arrested by police and deemed suspect. And according to the Tribun Lampung, the murder took place in the Margajaya village, Negara Patin Subdistrict Waikanan District, Lampung. Waikanan Police Staff Adjutant Commissioner Police Teddy Rahnesa said the two initial suspects, DY 70 years old and EY, domiciled in the Margajaya village, Negara Patin Subdistrict Waikanan Regency. The relationship between the two perpetrators is their son and biological father. The chronological. Teddy explained that July 1, 2022, a missing person was reported. The identity of the victim, Juwanda, 26-year-old, is a man, a resident of the Margajaya village, Negara Patin District, Waikanan. The person's whereabouts are known since February 24, 2022. Then the village had to coordinate with the interstate police, and then investigation carried out until finally led to one of perpetrators. Based on information of night, the officer's suspicion was correct after conducting the investigation based on the confession of the perpetrators, DY. He and EY have admitted that they were involved in the murder of the victim, Juwanda. The perpetrator's murder is still half the brother and nephew of the victim. The victim was killed to the hitting his neck with a mentality about 1 meter along with a facial aid sleeping in the house. After the victim was released, his neck was tied in a rope and dragged to the kitchen. Arriving at the kitchen, the victim was dead and the victim was transported using a pickup car to the sugarcane gas plantation are burned to the perpetrators. The chronology of the race occurred on Wednesday, October 5, 2022 at around 7 p.m. One of the perpetrators, DY, was arrested without putting up in the fight. After being detained and questioned, the perpetrator was asked to the place with the victim was burned at. Furthermore, members in the station police along with the local village operators come to the legal crime scene and grab the victim, Juwanda, 26 years old, who have been reported missing by the resident of the Kampung Margajaya. The next news is Brigadier J's father responds to the Ferdi Sambo apologize, saying he still wants to wind to the legal process. The father of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat, or Brigadier J, Samuel Huta Barat, respond to the apologies of the former head of National Police Program Division, Ferdi Sambo, for the death of his son. Previously, Ferdi Sambo apologized to the Brigadier J's parents after undergoing the process of delegating them to the Attorney General office on Wednesday. Responding to this, Samuel Huta Barat said the religious people there are teaching and forgive each other. Even so, Samuel Huta Barat still wants to wait for the legal process. Furthermore, Samuel Huta Barat said he did not want to rush to stay worth the praise of the apologize because they want to course decision regarding and sentence from the Ferdi Sambo and other suspects.
Previously, Ferdi Sambo confided apology to Brigadier J's family and transferred to the prosecutor office on Wednesday. On this occasion, Ferdi Sambo also expressed his regret. Also grateful, Ferdi Sambo still sees his wife, Ida Putri Chandrawati, was in connect in the case. The suspect pre-death murder case, Brigadier J's Brigadier Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo was taken out in the champion building of the Indonesian Attorney General Office to Jakarta on Wednesday. It is now the case of the privately murder of the Brigadier J and House former head of the Peruvian police, Ferdi Sambo. 5 suspects have been named. As for the observation of Justice case regarding the handling and case regarding Joshua, there are 7 people who have been named as suspects. Ferdi Sambo is suspect there is 2 cases. Now and suspect their advice of Brigadier J's case have to been handed and over the Attorney General Office Jakarta on Wednesday yesterday. The next news is foreigners lost drifting interest and 3-day search stake and considered by the waters and river condition. The search and operation for gators was lost while drifting in the Tukat Ayung, who have been swept away, is still being carried out. The American citizen while drifting in the Tukang Agung Kedawetan village, Ubud, Kajar, Bali, trading the 3rd day of the search for the American foreigners on Wednesday. The search location has now been expanded to the Denpasar city area. One of the planes has been alerted to the operating. A plane is Propam TM was located in Humidis Hamlet Perguruan Kaca Village, North Denpasar. The search operation for the beginners were also wild to the drifting in the Tukat Ayung, who have been swept away, is still being carried out. The American citizen fell the drifting in the Tukang Agung Kedawetan village, Ubud, Kajar, Bali. It has been observed since several personnel of Joint Operation Team and have been on the standby at the Propam. When the bid location, Bram Budianto the potential for CER and explains some of the agenda that his party was carrying out. The first is Manbal TEM using 4 atom boats, while this program have our team. The joint team this time considerate of the Bali Basar's potential and the Pira di Pasar City. The next news is 5 youngsters of the teenager perpetrators prostitution in the Sisang arrested in the Bogor police, treated 7 years in the prison. Five teenager gangsters who attacked a teenager in the Cisarua Parung on Wednesday were arrested by the Bogor police. The 5 perpetrators had initial MI, E, RD, MV, and VV in the Bogor Deputy Chief of the Police. Inspector 1 General Perdet Putra said the perpetrators take in the voice on the motorbike on the road. The rest of the perpetrators he continued was a result investigation to continue of the group of the teenager. It is one rival on social media. It is disclosed of the case the Bogor police consider a number of the pieces of advice used by the perpetrators during their action. For their action, these perpetrators will be charged with Article the Criminal Code and Article 1 Criminal Code related to the criminal acts in the public together with violence against people and the persecution. The next news is youth was a 36 package in the Metamortamai in Kedari, Sud Sulawesi, arrested by the police charged as a drug controllerist.
The Detective and Drug Unit of the City Resort Police of Kendari Police arrested a young man who threw this package of methamphetamine. In the package of methamphetamine, which just says a grave belonged to a young man in the initial BG, 23 years old, the resident of Lorong Ilmiah in the Wubu village, Kendari City. BG was arrested storing the 36 package of the methamphetamine in the cell phone box hidden in his home. Head of the Criminal Investigation Unit and Drug, Kendari Police Adjutant Commissioner Police Hamka explained the chronology of the race. He said the race began with Narcotic Team 10 of the Kendari Police Narcotic Unit received information from the public regarding drug trafficking. In addition to finding methamphetamine package, the police confiscated not narcotic, advised the store methamphetamine phone and digital scales and mobile phone unit. Hamka said the methamphetamine was supplied one to person with the initial ID. PG took the methamphetamine package on the Mekar Kendalia district, Kendari City. And next, BG broken one package into the 36 sachets of the methamphetamine. It is being circled in the Kendari City based on ID direction. To court this action, PG was taken to the Kendari Police headquarters along with advice. Because of his action, PG was charged to the article and paragraph 2 subsidiary paragraph 2 of the law number 35 of 2009 and considering narcotics. The next news is sympathy for the Kanjuruhan tragedy. Thousands of Metro football fans held peaceful action on 1,000 candles. Thousands of football fans were member various football fan community in Metro held a peaceful protest of the 1,000 candles. It is from sympathy for the victim in tragedy in Kanjuruhan Stadium Malang. The peaceful demonstration 1,000 candles was all in the Jenderal Sudirman on the Metro Wednesday. The 1,000 candles peaceful demonstration began at the Rizky Hardian as coordinator from the 1,000 action with peaceful protest with attended by the combination several community in the Metro. The recent enthusiasm and people were very large and estimated to be standard by approximately 1,000 people. There were approximately 1,000 people who took to the target in 5 days and people are enthusiastic. Rizky explained the peaceful protest to the candles and pretty prayer sandals were tribute to the victim tragedy and Kanjuruhan Stadium in Malang. There is no giant prayer crying out by the supporter in the Metro City, also like candles, he explained. He hoped the Indonesian can football deploy better again and there will be no more use of tear gas by the police. And the last news is fishing boat in the Wuring Sika village is burned. A fishing boat from the Wuring village will burn is aboard. Unfortunately, Sika District Firefighter rushed to the scene to extinguish the fire. However, the officer had difficulty extinguishing because the location of finishing boat occurred was quiet from the solar rain. Although it was difficult, the officer finally managed to extinguish the fire. All residents trod to the scene in the witness process of extinguishing the fire. The head of the Sika Regency Fire Department, Ferdi Lepe, explained that the ship that caused fire, a ship that had not been operating because it was damaged and even declared, and also the cars because it was not yet now.
However, the severe explanation fire was sprayed up but also did not spread to the resident. After the constituents buried the residential of two location of the fire. The site of the less than hour that has been controlled laying to the fire engineering 2 water tankers. According to the media report, a number of the resident gathering also the scan, they also helped to the firefighter and snuffing the fire. Well, I think those are the news for today with me, Kusnula Sheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 7 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Luar biasa empati BTS Army Indonesia dalam berdonasi untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang saat laga Arema FC versus Persebaya. Dalam waktu 1,5 hari berhasil mengumpulkan 447 juta rupiah lebih melalui kitabisa.com. BTS Army Indonesia adalah penggemar grup musik BTS asal Korea Selatan di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Selamat siang Tribuners dan Mei yang di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kiprah dari BTS Army Indonesia. Pertemuan saya dengan perwakilan dari BTS Army Indonesia itu yaitu Aja Wijanarko ketika ada rakor di Universitas Muhammadiyah Malang saat ada kegiatan trauma support mobility, di mana saat itu ada Menko PMK yang memberi penguatan pada mereka atau relawan-relawan yang akan membantu keluarga korban dari kasus di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dari Aca, saya mendapatkan info bahwa dari donasi yang dikumpulkan oleh BTS Army Indonesia sudah cukup banyak, yaitu mencapai 447,5 juta. Donasi ini sudah ditutup pada 3 Oktober lalu dan sementara tidak akan dibuka lagi karena sudah pada tahap penyaluran pertama yang dilakukan pada Kamis lalu. Namun besaran jumlahnya saya masih belum tahu karena dari Aca juga masih merahasiakan, namun ia berjanji akan transparan dan akuntabel terkait pendistribusian donasi untuk korban dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dari kegiatan ini dia juga merasa sukses dengan banyaknya simpatisan dari BTS Army Indonesia karena target awalnya hanya 15 juta dan akan disalurkan lewat dinas, namun ternyata luar biasa dari 1,5 hari ternyata bisa mendapatkan 400 juta lebih. Selain itu dari mereka juga akan membantu menyalurkan atau ada tenaga-tenaga dari BTS Army Indonesia yang berasal antara lain dari Malang juga Surabaya yang akan membantu untuk mendistribusikan donasi tersebut sehingga mereka bisa memantau lebih dekat. Dari Aceh juga menyampaikan bahwa dia juga berprofesi sebagai pengacara dan akan membantu para keluarga atau keluarga korban yang mungkin membutuhkan bantuan hukum dan akan disalurkan lewat posko-posko yang disediakan oleh pemerintah atau relawan lainnya. Dari Aceh juga menyampaikan bahwa untuk data dari korban yang akan mendapat bantuan itu akan memakai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Selain itu dari para masyarakat juga menyampaikan informasi terkait korban yang perlu dibantu juga melalui media massa dari BTS Army Indonesia seperti dari Instagram, Twitter atau Facebook yang mereka miliki. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perwakilan BTS Army Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Kebetulan karena kami juga mengurangi resiko ya. Kemarin sebenarnya banyak banget nih
para army yang masih belum tahu penggalangan dana ini tuh pada bilang di DM Instagram, di Twitter juga pada ngomong, "Kak, ayo dong buka lagi, aku belum donasi karena nggak tahu telah dana ini." Tapi karena kita mengurangi resiko, karena ternyata di luar ekspektasi kami. Awalnya kami membuka itu hanya berekspektasi 15 juta. Di hari pertama kita itu berekspektasi 15 juta karena nanti saya berpikiran sama teman-teman semua, teman-teman ARMY yang ada di grup, ketika nanti terkumpul 15 juta, kita sumbangkan ke instansi saja, kita titipkan atas nama BTS ARMY Indonesia. Ternyata dalam waktu 1,5 hari sudah mencapai angka 440 sekian. Makanya itu kita juga, ya udah, daripada kita mengurangi resiko, uangnya juga banyak, mending kita tutup dulu, kita close dulu batch pertamanya. Kemungkinan nanti kalau uangnya ibarat kata sudah jalan nih, katakanlah udah separuh, udah didonasikan, nanti kita insya Allah bakal buka lagi batch 2. Itu pun kalau memungkinkan, karena sekarang di kita bisa juga banyak sekali pecinta-pecinta K-pop kayak pecinta Seventeen, NCTzen, itu juga banyak banget membuka galangan dana di kita bisa. Ada prioritas nggak untuk korban? Yang kita prioritaskan yang pertama itu untuk korban yang luka berat, yang kedua untuk korban-korban yang luka mengakibatkan cacat, dan seperti yang dibilang Pak Menko tadi, prioritaskan untuk anak-anak yang trauma healing yang memang meninggal orang tuanya. Beberapa laporan karena sudah melaporkan pada saya juga, itu ada satu orang anak yang ditinggal orang tuanya. Nah itu juga salah satu prioritas utama kita. Permohonan dapat berapa? Untuk itu kita tidak bisa bilang Kak. Nanti bisa dilihat di transparansi. Sebanyak 34 Aremania yang menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan terus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Mereka dirawat dengan berbagai luka, bahkan 7 diantaranya masih mendapatkan perawatan intensif di IGD RSSA Malang hingga Kamis 6 Oktober. PLT Direktur RSSA Dr. Kohar Harisantoso mengatakan ada penambahan sebanyak 12 pasien yang terdaftar. Dari sebelumnya pada Selasa 4 Oktober lalu tercatat ada 56 pasien yang terdaftar. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kukuh. Iya, rekan Tribuners, bisa saya jelaskan, menurut PLT Direktur RSSA Dr. Kohar Harisantoso mengatakan ada penambahan sebanyak 12 pasien yang terdaftar. Dari sebelumnya pada Selasa 4 Oktober lalu tercatat ada 56 pasien yang terdaftar. Dari 68 pasien, total ada 68 pasien yang ditangani oleh RSSA Malang. Namun 34 pasien sudah bisa pulang sesuai hasil pemeriksaan. Jadi ada penambahan serta ada beberapa pasien yang sembuh dan bisa pulang. Menurut Dr. Kohar, masih ada sekitar 7 pasien yang memerlukan penanganan intensif di ICU karena kondisinya masih belum stabil dan luka yang dialami juga cukup parah. Sedangkan ada sebanyak 12 pasien Aremania yang dirawat di high care unit karena mengalami kondisi luka sedang. Sedangkan 15 sisanya sudah dirawat di ruang perawatan biasa. Menurut Dr. Kohar, pasien yang menjalani rawat inap dalam kondisi luka berat seperti mengalami kesadaran yang menurun, patah tulang, dan sesak nafas. Dr. Kohar juga menambahkan, ada penambahan total pasien yang dirawat oleh RSSA Malang. Namun, hingga saat ini pihak RSSA Malang tidak mendapatkan kendala berarti dalam penanganan korban. Totalnya yang sudah dihandle oleh IGD sebanyak 68 orang. Namun sebanyak 34 pasien bisa keluar rumah sakit, sedangkan sisanya yaitu 34 pasien masih menjalani rawat inap. Begitu rekan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur membatalkan sejumlah agenda dalam rangkaian hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur pasca terjadinya insiden Kanjuruhan. Pasalnya masih dalam suasana berkabung atas insiden di Kanjuruhan yang menyebabkan 131 warga Jawa Timur meninggal dunia, maka Gubernur Khofifah dan segenap tim panitia hari jadi ke-77 Jatim memutuskan untuk memangkas sejumlah kegiatan. Gubernur Khofifah pada Kamis 6 Oktober memastikan bahwa pesta rakyat yang semula akan digelar dalam rangkaian hari jadi tahun ini akan ditiadakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Fatimatu Zahroh yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fatimah.
Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa saya laporkan para Tribuners bahwa tahun ini peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 dipastikan akan digelar tanpa adanya pesta rakyat. Keputusan ini sengaja diambil pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku gubernur, bahwa pesta rakyat ditiadakan karena menghormati para korban dan juga masih dalam suasana berduka dan berkabung atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 warga Jawa Timur. Dalam keterangannya ketika mengawali peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 dengan ziarah ke makam gubernur pertama Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo di Magetan, beliau menyampaikan bahwa pesta rakyat dipastikan akan di-cancel atau ditiadakan tahun ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pesta rakyat ini menjadi momen yang dinanti ketika perayaan Hari Jadi Jawa Timur, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar seperti pesta kuliner dengan menghadirkan banyak sekali kuliner Jawa Timur, kemudian juga penampilan musik, seni, dan budaya di Jalan Gubernur Suryo biasanya, yang itu menghadirkan ribuan masyarakat. Tentunya dipastikan itu tidak akan ada karena memang saat ini suasana Jawa Timur sedang berkabung dan berduka atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan beberapa saat yang lalu. Tidak hanya pesta rakyat yang dibatalkan, namun Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa penampilan Farel Prayoga, yaitu penyanyi cilik yang sempat viral karena telah menggoyang Istana Negara pada saat HUT Kemerdekaan RI waktu lalu, direncanakan akan juga diundang saat upacara peringatan Hari Jadi yang ke-77 Jawa Timur pada 12 Oktober 2022 mendatang. Bahkan Khofifah juga mengundang sebanyak 770 warga masyarakat umum untuk ikut upacara di Gerahadi dengan hiburan Farel rencananya. Namun karena tragedi di Kanjuruhan, penampilan Farel juga akan ditunda, tidak dibatalkan begitu Khofifah mengatakan, namun akan ditunda pada kesempatan lain setelah waktu bergabung ini selesai ataupun di momen lain, yang jelas tidak di hari jadi pada 12 Oktober mendatang. Dengan membatalkan agenda pasar rakyat, kemudian juga menunda penampilan Farel, diharapkan masyarakat tetap menjaga suasana yang kondusif dan merayakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tidak bertentangan atau tidak berseiring dengan duka yang sedang dialami oleh khususnya keluarga para korban tragedi Kanjuruhan seperti itu. Namun Khofifah menyampaikan bahwa upacara tetap digelar, kemudian juga sejumlah agenda yang tidak menimbulkan keramaian atau hura-hura seperti itu yang tergolong pesta itu tidak ditiadakan, namun peringatan tetap digelar tanpa adanya pesta rakyat tersebut. Seperti itu rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Fatima atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Rangkaian HUT Pemprov yang ke-77 12 Oktober 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu rangkaiannya adalah kita melakukan apel ziarah ke makam Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama. Hari ini kebetulan kita masih pada suasana berkabung, duka yang mendalam dari insiden Kanjuruhan, maka saya dan tim panitia HUT Pemprov memang memotong beberapa agenda yang semula seperti sebelum COVID kita menyelenggarakan pesta rakyat, maka tahun ini kita tiadakan pesta rakyat. Lalu yang semula, sekaligus saya mohon maaf karena di dalam flyer undangan yang bisa diakses oleh masyarakat itu kita menghadirkan Farel, tapi kemudian 3 hari lalu kita musyawarah bukan ditiadakan tapi ditunda untuk penampilan Farel karena suasana yang kita bangun bagaimana tetap khidmat tetapi bahwa tidak ada
sukacita yang tidak berseiring dengan duka yang sekarang ini cukup mendalam dari insiden Kanjuruhan. Jadi Wali Kota Madiun, Maidi, memprioritaskan keamanan dalam gelaran konser Dewa 19 di Stadion Wilis Kota Madiun pada Minggu 16 Oktober. Melihat insiden Stadion Kanjuruhan, Maidi tidak ingin pintu masuk Stadion Wilis ditutup saat konser nanti. Selain itu, pengawasan dan keamanan untuk mencegah terjadinya gesekan antar penonton juga menjadi prioritas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan untuk konser Dewa 19 di Stadion Wilis Kota Madiun pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, telah membuat beberapa penyesuaian melihat insiden Stadion Kanjuruhan di Kepanjen Kabupaten Malang. Ada beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah Maidi tidak ingin pintu masuk Stadion Wilis ditutup saat konser. Maidi ingin semua pintu dibuka. Sebagai penggantinya, pengawasan dan keamanan akan diperbanyak. Selain untuk menjaga pintu masuk, juga untuk mencegah terjadinya gesekan antar penonton. Dan ada prioritas lain, yaitu dengan mengurangi penonton sebesar 50%. Kemarin pihak promotor telah mengajukan bahwa konser Dewa 19 ini bisa dihadiri oleh 20.000 penonton sesuai kapasitas Stadion Wilis. Namun Maidi meminta, sudah berkonsultasi juga dan sudah amat rapat dengan pihak keamanan dan juga pihak promotor, bahwasanya konser Dewa 19 di Stadion Wilis akan dikurangi sebanyak 50% sehingga maksimal jumlah penonton menjadi 10.000 penonton. Ini juga akan mempengaruhi tingkat penjualan tiket presale yang sudah dibuka sejak beberapa pekan yang lalu. Ketika tiket penjualan presale ini sudah mencapai 10.000 ataupun lebih, maka harus ditutup segera mungkin agar tidak membludak, sehingga diharapkan tidak terjadi kredit ataupun gesek-gesekan antara penonton pada saat konser Dewa 19 nanti. Maidi juga akan memastikan lampu ataupun penerangan harus memadai dan jangan sampai ada yang mati. Tapi yang lebih penting lagi, konser ini adalah keinginan masyarakat dan penonton. Maidi juga meminta para penonton konser juga menjaga kondusivitas, karena memang ini adalah untuk hiburan dan tidak diharapkan tidak mengundang ricuh. Maidi sendiri memperkirakan pendapatan Pemkot Madiun dari konser Dewa 19 ini mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Sedangkan kalau kapasitasnya ini dipenuhi hingga 20.000 penonton bisa mencapai 500 juta rupiah. Namun Maidi tidak ingin karena pengamanan menjadi prioritas utama Pemkot Madiun. Kami juga sempat menghimpun wawancara dengan Baladewa, yaitu fans dari Dewa 19. Mereka mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemkot Madiun karena untuk keamanan penonton juga, dan diharapkan tidak terjadi keributan yang bisa, karena ini juga memang hiburan masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa menikmati konser Dewa 19 yang akan digelar di Stadion Wilis Kota Madiun tersebut. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kota Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang baladewa. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, menurut saya tidak apa-apa, ya jelas lebih bagus. Yang penting di dalam stadion nanti suasananya bisa aman, kalau tidak kuotanya tidak keseluruhan, jadi ada space-nya nanti gitu. Mas beli tiket kategori apa? Saya beli tiket yang VIP festival yang di depan panggung itu baru buka sore gitu, saya malam langsung beli via online. Harapannya seperti apa, Mas? Harapan saya di konser Dewa 19 di Madiun nanti, ya karena ini musim penghujan, ya pihak penyelenggara ya pengennya sih nanti penonton disiapin jas hujan dari plastik itu.
antisipasi kalau nanti waktu konser hujan gitu. Terdapat ratusan fans sepak bola dari berbagai lintas pada Kamis 6 Oktober malam berkumpul di titik 0 pusat kota Tanjung Pandan, Belitung. Para supporter sepak bola di Belitung ini menggelar aksi solidaritas atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Ratusan orang ini terdiri dari fans sepak bola dari Aremania, Viking Belitung, Bonek Belitung, Madura United, Maung Pande, hingga komunitas klub sepeda motor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Disa Ariandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Disa. Baik, rekan Mei, betul sekali Tribuners, tadi malam sekitar pukul 20.00 hingga pukul 21.30 sekitar 150 orang fans sepak bola yang ada di Pulau Belitung melakukan aksi solidaritas atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang sudah menewaskan ratusan orang. Aksi solidaritas ini ditandai dengan menyalakan lilin bersama, kemudian doa bersama, hingga melakukan deklarasi damai dalam pertandingan sepak bola di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga dijaga langsung oleh aparat kepolisian karena berada di pusat kota hingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada di pusat kota tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara spontanitas dan persiapan juga dilakukan hanya 1 hari, di mana pada aksi solidaritas ini para fans sepak bola yang ada di Belitung berharap tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur bisa diproses hukum dan kemudian ada tersangka hingga dilakukan proses secara tuntas. Kemudian juga pihak para fans sepak bola di Belitung ini juga berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini sehingga masyarakat bisa menonton bola sebagai hiburan dan tidak ada tragedi ini terulang kembali. Begitu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Sleman menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang supporter sepak bola di Mejing Kidul, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping, Sleman pada Kamis 6 Oktober. Total sebanyak 25 adegan diperagakan oleh 12 pelaku dalam rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Pada peristiwa itu, seorang supporter sepak bola atas nama Aditya Eka Putranda meninggal dunia akibat kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Neti Rukmana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Neti. Ya, Mei dan pemirsa, Polres Sleman telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang supporter sepak bola di Mejing Kidul, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman pada Kamis 6 Oktober 2022. Total sebanyak 25 adegan yang diperagakan oleh 12 pelaku dalam rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Kanit 3, Tipiter, Reski Polres Sleman, Ibtu Sulistyo Bimantoro, menyebut rekonstruksi itu dilakukan untuk memperjelas kasus yang terjadi pada Minggu 20 bulan 8 2022 lalu. Pasalnya, peristiwa tersebut seorang supporter bola atas nama Aditya Eka Putrananda meninggal dunia akibat kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang. Kronologi kasus itu sendiri bermula saat korban yang hendak berpulang usai menonton laga PSS Sleman kontra Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dihadang dan mendapat penyerangan dari sekelompok orang. Dan selanjutnya Ibtu Sulistyo menjabarkan tidak hanya dari 1 orang saja yang meninggal dunia dari peristiwa penganiayaan tersebut, tetapi 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Rekonstruksi yang dilakukan tepat di TKP itu bertujuan untuk memperjelas situasi yang terjadi di kala itu. Dan tentunya rekonstruksi itu pun berlangsung selama 4 jam atau dimulai pukul 9 dan berakhir pada pukul
12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Tribuners dan juga Mei, proses rekonstruksi tersebut juga dihadiri oleh tim kuasa hukum korban, diantaranya adalah M. Pukasir dan juga Widi Ari Sulistyo serta Heri Sutrisno. Dan tentunya dari tim kuasa hukum yakni Mas Muklir menuturkan bahwasannya ada sedikit rasa lega atas diselenggarakannya rekonstruksi tersebut. Pihaknya pun berharap setiap pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan di TKP, sehingga jiwa dalam perkara itu bisa tercipta untuk memastikan kebenaran dan juga perbuatan para pelaku penganiayaan saat di TKP tersebut. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio Mei. Terima kasih rekan Neti atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit 3 Tipiter Reskrim Polres Sleman. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita memperjelas untuk adegan pada saat kejadian untuk kita menerangkan juga ke DPU-nya. Ada teman baru nggak Pak? Untuk temuan baru ya tidak ada, sama seperti adegan pada saat pelaksanaan tidak ada juga sesuai dengan pembuatan. Baik, kronologi awalnya seperti apa nih? Kronologi awalnya untuk tersebut pulang dari stadion, lalu di Tirta ini tiba-tiba ada 12 orang menyerang. Untuk korban 1 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Kenapa memilih di lokasi? Rekonstruksi kenapa di lokasi? Ya, untuk kita supaya lebih real lah dalam pelaksanaannya, karena kejadian di sini juga. Jadi kita pilih di sini supaya lebih real melihat situasi yang sebenarnya. Tadi rekonstruksinya berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, Dan? Untuk tadi kita dari jam 9 ya sampai sekarang jam setengah 1. Jam 12. Ya. Harapan-harapannya apa dan dengan ini? Ya, harapannya jadikanlah pembelajaran lah. Jangan untuk masyarakat tidak boleh mengulangi lagi lah. Karena salah satu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takziah ke rumah korban insiden tembok roboh di MTSN 19 Pondok Labu atas nama Dendis Alatif. Anies tiba di lokasi sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ia datang mengenakan baju berwarna biru dengan rompi Pemprov DKI. Anies didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Nur Mahadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Hadi. Tiga siswa, sementara 1 siswa lainnya alami luka ringan. 3 orang meninggal dunia bernama Dika, Dendis, dan Adnan. Selain itu ada siswa yang mengalami luka bernama Aditya. Tembok roboh tersebut akibat tidak mampu menahan luapan air setelah hujan deras. Saat tembok roboh, beberapa siswa tengah bermain di taman sekolah. Atas hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takziah ke rumah korban insiden tembok roboh MTSN 19 Pondok Labu atas nama Dendis Alatif. Anies tiba di lokasi sekira pukul 10:30 malam. Ia datang mengenakan baju berwarna biru dengan rompi Pemprov DKI Jakarta. Anies didampingi Wali Kota Jakarta Selatan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Mereka langsung masuk ke dalam rumah untuk bertaziah. Sementara itu dari dalam terdengar suara tangisan dari keluarga korban. Saat masuk terlihat Anies berbincang dengan keluarga korban sembari mengucapkan bela sungkawa. Lebih lanjut, pihaknya akan memfasilitasi tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pihaknya juga akan memberi dukungan terkait pembangunan kembali gedung sekolah yang roboh akibat banjir. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mei di studio. Terima kasih rekan Hadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ini saya barusan takziah. Kita semua berduka atas wafatnya Dandis Alardi yang tadi siang musibah dialami di Madrasah Sanawiyah Negeri 19. Kita menyatakan bela sungkawa pada keluarga, mendoakan insyaallah husnul khotimah, dan juga menyampaikan kepada semua ini bahan pembelajaran bagi kami semua untuk mereview kembali prosesnya sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa mencegah agar kejadian ini tidak berulang. Kemudian bangunan ini tentu sementara belum bisa digunakan. Kementerian Agama, Surat Kanwil Kementerian Agama yang membawahi Madrasah Sanawiyah Negeri, kami tadi sampaikan kita siap untuk mendukung fasilitasi apabila diperlukan tempat sementara untuk belajar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Oktober pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi, Anies Baswedan tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat yang disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama para pengurus partai dan anggota DPD serta DPC Partai Demokrat. Setibanya di markas partai berlogo Mercy itu, AHY langsung membawa Anies Baswedan ke arah dalam ruang pertemuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa setelah Gubernur Anies Baswedan semalam mengunjungi rumah duka dari robohnya tembok di MTSN 19 Jakarta, pada pagi harinya, tepatnya hari Jumat pagi tadi, Gubernur Anies Baswedan menyambangi kantor DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Adapun kunjungan ini dikonfirmasi oleh Anies tadi, dikatakan kalau ini hanya merupakan sebuah silaturahmi yang memang sudah dijalin oleh baik Anies maupun AHY sejak lama begitu. Tadi setibanya di gedung DPP Partai Demokrat, Anies disambut oleh para kader dan juga para pengurus Partai Demokrat dengan menyanyikan chants atau yel-yel bahwa mereka dalam hal ini kader Partai Demokrat mendukung agar Anies dan AHY berduet begitu di gelangga atau di kontestasi pemilihan presiden sebagai capres dan cawapres. Mereka menyanyikan chants layaknya supporter sepak bola dengan meneriakan dukungan agar Anies dan AHY bisa memenangkan Pilpres di 2024 mendatang. Akan tetapi saat konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tidak disampaikan adanya deklarasi yang diusung oleh Partai Demokrat seperti halnya Nasdem pada 3 Oktober lalu. Memang kita ketahui Demokrat dan juga Nasdem belakangan ini terpantau cukup mesra begitu ya, untuk yang kabarnya juga digadang akan dibawa hingga ke koalisi pemilu 2024 mendatang. Hanya saja berbeda dengan Nasdem, untuk Demokrat pada pertemuan kali ini dengan Anies, AHY tidak menjelaskan kalau ini merupakan bagian dari deklarasi Demokrat untuk Anies. AHY menyatakan kalau ini hanya sebuah silaturahmi senada dengan Anies gitu. Ini hanya sebuah silaturahmi yang memang sudah dijalani kedua pihak di beberapa kesempatan sebelumnya. Kendati begitu, tadi Anies dalam kesempatan di depan podium dan di depan kader para Partai Demokrat menyatakan kalau ini merupakan langkah awal untuk nantinya menjalani atau mengarungi pemilu mendatang, dan dia menyatakan adanya harapan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Anies tadi
dia juga seakan memberi sinyal begitu kalau memang ini adalah sebuah awal dari dirinya untuk untuk bekerja sama begitu dengan Demokrat dan juga Nasdem. Nantinya Anies menyatakan akan juga bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera yang memang kita ketahui Nasdem, Demokrat dan juga PKS sudah menjalani beberapa pertemuan begitu dan komunikasi yang memang sudah mesra begitu. Mungkin itu Mei yang bisa disampaikan terkait dengan pertemuan orang nomor 1 di DKI Jakarta dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kembali ke studio. Terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Kembali, karena kita sudah berjalan selama ini bersama-sama, insya Allah dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Percakapan ini semua bagian dari tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan kita semua ingin menjalankan amanat ini, apapun amanat yang diembankan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin sampaikan sekali lagi, Mas Ahy yang saya hormati dan seluruh keluarga besar DPP Demokrat. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Sebuah awalan baru yang amat mengesankan. Insya Allah ini benar-benar memperkuat ikatan silaturahmi kita, memperkuat komitmen bersama kita, memperkuat ikhtiar kita untuk kita bisa bersama-sama membuat Indonesia kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Rahmat, seorang bocah berusia 8 tahun dikabarkan tenggelam di Sungai BTN Nusa Indah, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Kamis 6 Oktober. Nenek korban bernama Daeng Nurung mengatakan awalnya korban bersama 3 orang teman sebayanya mandi di sungai. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras sore kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Said Zulfadli yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Said. Ya, terima kasih Mai. Di mana awal mula kejadian ini berawal saat bocah 8 tahun tersebut yang asal Makassar pergi ke Kabupaten Goa, tepatnya di BTN Nusa Indah, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan bersama keluarganya dalam rangka arisan keluarga menurut keterangan kakek korban sendiri. Di mana saat sore hari pada saat hujan deras juga di Kabupaten Goa itu korban bersama 3 orang teman sebayanya itu sedang bermain hujan-hujan dan berenang di tepi sungai di sekitar perumahan BTN Nusa Indah, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Tak lama teman korban sendiri sudah naik, namun korban juga tak kunjung pulang hingga pukul 18.00 WITA, di mana usai mendapatkan informasi tersebut, keluarga korban beserta warga sekitar itu berusaha mencari korban di sekitaran tepi sungai dengan alat seadanya. Ada bahkan seorang lelaki yang juga merupakan keluarga korban berusaha mencari dengan menyelam di beberapa titik di sungai tersebut. Namun hingga malam tadi bahkan tim Basarnas telah mengerahkan 30 personil itu yang melibatkan potensi SAR baik tim Tagana Kabupaten Goa dan BPBD Kabupaten Goa. 30 personil ini dikerahkan untuk mencari dan menyisir aliran sungai tersebut. Namun hingga dini hari tadi korban belum ditemukan. Bahkan pada saat sekitar
pukul 20.00 WITA warga setempat bahkan mencari korban dengan cara memukul baki atau tempat pengantar kue begitu, Mei. Sembari dia memukul dan berteriak nama korban yang bernama Rahmat. Hal tersebut dilakukan menurut nenek korban. Biasanya ketika ada orang hilang, orang pintar atau bisa disebut dukun juga itu, jika ada orang hilang di sungai maupun di manapun itu biasanya memukul gendang sembari meneriakkan namanya. Namun karena warga setempat atau keluarga korban juga tidak ada gendang, maka mengambil baki untuk alternatif melakukan cara tersebut. Hingga pukul 12.00 atau pukul 00 WITA tadi, dini hari tadi, itu korban belum ditemukan. Tim Basarnas sudah menyisir dan memasang jangkar untuk mengantisipasi jika korban hanyut di beberapa titik. Namun update terakhir tadi pagi tadi itu korban alhamdulillah sudah ditemukan dan kini korban sudah dievakuasi ke rumah duka di Kota Makassar. Begitu, Mek. Terima kasih rekan Sayed atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan nenek korban serta kasih operasional Basarnas Sulawesi Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Identitas korban atas nama korban seorang anak atas nama Rahmat Hidayat, umur kurang lebih 8 tahun. Tentang warga sini memang atau warga Makassar? Informasi dari tim yang ada bahwa korban berasal dari Kota Makassar, alamatnya di Jalan Bataduri. Kronologi awalnya itu bagaimana, Bang? Untuk kronologi awal, informasi yang kami terima bahwa korban ini berenang di pinggiran sungai dengan beberapa orang temannya. Namun pada saat sore hari temannya sudah kelihatan korban ini belum kembali ke rumah, sehingga pihak keluarga melakukan pencarian, termasuk bertanya kepada teman-teman lain bahwa mereka berpikir mereka masih main di pinggiran sungai. Namun pada sampai pukul 18 korban belum kembali, maka dilaporkan ke kami. Yang tenggelam ini siapa, Bu? Cucuku. Cucu. Terus ini pakai gendang-gendang segala itu untuk apa, Bu? Nah, bilang orang pintar siapa ya pakai gendang. Oh, begitu. Sambil dipanggil namanya, Di. Iya. Pakai apa itu, Wan? Biasa itu pakai gendang, tapi ini tidak ada, jadi sembarang Sembarang dipakai. Iya, sembarang dipakai. Pakai baki, Di. Iya. Umur berapa ini cucu tak, Bu? 8 tahun. Umur 8 tahun. Iya. Kenapa bisa tenggelam, Bu? Katanya main-main tadi di sini, Bu? Iya, main-main. Jadi hujan-hujan. Kadang dia gitu kapal air. Ini cuma dipanggil sama teman-teman lah, tapi ini teman lah. Dia bilang pulang duluan. Iya. Sama anak kecil juga itu teman lah. Oh, berarti dia ke sini tuh bertamu. Deddy Mulyadi tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai istri Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Pengadilan Agama Purwakarta pada Rabu 5 Oktober kemarin. Deddy Mulyadi diwakilkan tim kuasa hukumnya dalam sidang gugatan perempuan yang disapa Ambu Anne tersebut. Dalam kesempatan itu juga kuasa hukum menyebut Deddy Mulyadi menolak gugatan cerai itu karena surat yang dilayangkan salah alamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Azam. Ya, baik, Mei. Memang sidang perdana gugatan cerai dari Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika atau yang biasa disapa Ambu Anne ini digelar pada hari Rabu 5 Oktober 2022 kemarin. Namun pada agenda sidang perdana ini nampak hanya hadir yakni Ambu Anne atau Bupati Purwakarta di Pengadilan Agama Purwakarta. Untuk Deddy Mulyadi sendiri atau pihak tergugat tidak menghadiri atau tidak hadir ke persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta. Deddy Mulyadi diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam persidangan tersebut. Dalam kesempatan itu juga pihak kuasa hukum menyebut bahwa pihak Deddy Mulyadi menolak gugatan cerai dari
Ambu Ane dikarenakan salah alamat atau surat gugatan yang dilayangkan itu terhadap Deddy Mulyadi salah alamat. Disebutkan dalam surat itu alamatnya di Subang. Ditegaskan bahwa alamat Deddy Mulyadi sesuai administrasi atau sesuai identitas itu masih tetap di Purwakarta. Seperti itu. Dijelaskan juga akibat dari itu juga sidang akhirnya ditunda hingga 2 pekan dan akan kembali dilakukan pada Rabu 19 Oktober. Untuk dari pihak Pengadilan Agama sendiri memberi penjelasan terkait ditolaknya gugatan cerai Ambu Ane kepada Deddy Mulyadi karena salah alamat tersebut. Dijelaskan oleh Kepala Humas Pengadilan Agama bahwa hal itu sudah sesuai dan sudah penilaian dari majelis hakim bahwa surat yang dilayangkan itu sudah sah dan sudah sesuai prosedur, sehingga tetap sidang akan digelar yang harusnya pihak Deddy Mulyadi awalnya enggan untuk menghadiri pada sidang perdana baik Deddy Mulyadi secara langsung maupun pihak kuasa hukumnya karena dia merasa tidak menerima surat yang dilayangkan atau surat gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ambu Ane tersebut. Dijelaskan juga oleh pihak Humas Pengadilan Agama Purwakarta, agenda ditunda 2 minggu dan akan digelar pada 19 Oktober untuk agenda masih sama pada agenda kemarin, yakni mediasi dengan mempertemukan pihak penggugat yakni Ambu Ane dan pihak tergugat Deddy Mulyadi pada sidang nanti 19 Oktober nanti tersebut. Jika keduanya hadir akan dilakukan upaya mediasi atau damai. Namun jika tidak hadir akan langsung diagendakan masuk ke pokok persoalan atau pokok perkara, begitu Mei. Baik, terima kasih rekan Azam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Residivis pelaku curas atas nama Reynaldo Ariando alias Ompong ditembak polisi karena melawan petugas saat ditangkap. Setelah timah panas bersarang di kakinya, barulah ia bertekuk lutut. Ompong ditangkap bersama rekannya Bobby Anugrah yang berusia 19 tahun, sedangkan pelaku inisial A masih buron. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leni. Baik, terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilu, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami laporkan keberhasilan tim Polres Oku bersama jajaran Polsek Batu Raja Timur dan tim Singa Ogan dalam melakukan ungkap kasus terhadap kejahatan yang cukup meresahkan yang dilakukan oleh Reynaldo Ariando. Nah, tersangka ini merupakan target polisi yang sudah cukup lama meresahkan masyarakat karena setiap melakukan aksinya tersangka selalu membawa dan menakut-nakuti korbannya dengan senjata tajam. Bahkan pelaku tidak segan-segan menganiaya korbannya apabila terlihat korbannya menunjukkan tanda-tanda akan melawan. Kita informasikan tertangkapnya tersangka Reynaldo alias Ompong ini setelah terlebih dahulu tertangkap Bobby Anugrah yang tertangkap di seputaran Taman Kota Batu Raja. Kita informasikan sebelumnya tersangka Ompong ini sudah merupakan penjahat yang berkali-kali masuk bui, setidaknya sudah tercatat 3 kali melakukan 3 kali keluar masuk penjara, dan saat ini tersangka sudah diamankan Polres Ogan Komering Ilu. Kasus kejahatan yang dilakukan tersangka merupakan kasus 3C, curas, curanmor, dan surat. Terakhir tersangka melakukan kejahatan di salah satu rumah kos-kosan putri yang saat itu
tersangka membobol rumah korban yang saat itu korban sedang tertidur pulas. Kemudian tersangka mengancam korban dan bahkan membacok korban di bagian muka hingga ke mata. Akibat korban melakukan perlawanan saat tersangka mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Saat akan ditangkap, tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melepaskan 2 butir timah panas di kaki tersangka. Setelah 2 butir timah panas bersarang di kaki kiri tersangka, barulah penjahat kambuhan ini menyerahkan diri. Kita informasikan Ompong alias Reynaldo ini memang merupakan penjahat yang sudah lama dikejar polisi karena kejahatannya cukup mengerikan. Meskipun di usianya masih belasan tahun, saat ini tersangka berusia 19 tahun, namun jam terbangnya di dunia kejahatan ini cukup meresahkan masyarakat. Apalagi tersangka bertindak bersama kompotannya 3 orang, itu Reynaldo, kemudian Bobby Nugraha, dan 1 tersangka lagi masih dalam pengejaran polisi. Setiap melakukan kejahatan, tersangka sering sekali melakukan kekerasan dan menganiaya korbannya. Kita informasikan pula bahwa dengan tertangkapnya tersangka, setidaknya 2 kasus kejahatan yang berhasil diungkap. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah melakukan setidaknya 21 kali kasus kejahatan di tempat kejadian perkara terpisah. Namun hingga saat ini Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Danu Agus Purnomo SIK, didampingi Kasih Humas Polres Oku AKP Syafarudin dan Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH masih melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang dilakukan tersangka. Polisi tetap melakukan azas praduga, mengedepankan azas praduga tak bersalah, karena meskipun tersangka mengakui sudah melakukan 21 kali kejahatan di tempat berbeda dan korban berbeda, namun polisi harus bekerja keras lagi untuk mengungkapkan dan menemukan barang-barang bukti, kemudian saksi untuk memenuhi unsur kejahatan yang dilakukan tersangka. Kita informasikan pula Ompong yang tersangka Reynaldo yang akrab disapa Ompong dan lebih populer dengan panggilan Ompong karena sejarahnya si tersangka ini memang sejak kecil di gigi bagian depannya itu tidak tumbuh alias ompong. Saat melakukan kejahatan, tersangka selalu bersama temannya. Kapolres Oku menyebutkan saat ini tersangka berikut barang bukti kejahatan sudah diamankan polisi dan polisi sedang mengejar tersangka lainnya berinisial A. Kemudian selanjutnya kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap kasus-kasus lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Oku serta PLT Bupati Oku. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena kami masih mengembangkan satu persatu, namun yang jelas yang bersangkutan cukup banyak, karena dari upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil keterangan, yang bersangkutan sudah beraksi mulai tahun 2021. Jadi di tahun 2021 sudah melakukan kejahatan yang fokusnya memang terkait dengan 3C ini. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat mengapresiasi ya, dengan gerak cepat dan kesigapan dari teman-teman Polres dalam rangka mengungkapkan satu persatu kasus dan kejadian tindak pidana baik curas, mau dan lain-lain, dan nggak pakai lama istilah kita kan, cepat. Dan ini merupakan suatu upaya-upaya kami semua, pemerintah Oku, Kapolres, Pak Dandim, Ketua PN, Ibu Kajari juga, dan lain-lain, dalam rangka kami ingin memberikan kepada masyarakat
kenyamanan dan keamanan. Dan seperti kita lihat di sini sudah ditunjukkan para pelakunya, dan mudah-mudahan ini juga memberikan efek jerah bagi pelaku lainnya. Kami himbau mungkin dalam kesempatan ini melalui media ini, coba kalau memang daripada nanti DPO dan diberikan tindakan tegas dan terukur, lebih baik menyerahkan diri saja. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, memang kita sekarang hidup lagi susah. Harga komoditi semakin tinggi, harga kebutuhan barang pokok juga semakin tinggi, dan sumber-sumber pendapatan memang sekarang mengalami penurunan, seperti komoditas perkebunan, karet. Belasan hewan ternak berupa kambing dilaporkan tewas oleh warga kepada Polsek Payung Sakaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Selasa 4 Oktober. Kapolsek Payung Sakaki, Ibtu Azirman, mengatakan semula ada laporan warga yang menyampaikan bahwa belasan kambingnya mati dengan kondisi tercabik seperti dimangsa hewan buas. Total dari hewan ternak itu berjumlah 14 ekor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Alif Ilham, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alif. Angka kecelakaan di Kabupaten Sampang, Madura pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2021 lalu. Tercatat di Satlantas Polres Sampang pada 2021 ada 169 insiden kecelakaan dengan didominasi kendaraan roda 2. Untuk korban meninggal sebanyak 72 orang, luka ringan 171 orang, dan luka berat 8 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan tercatat di Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Sampang, angka kecelakaan di Kabupaten Sampang, Madura pada 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya atau 2021 sekitar 16%. Untuk rinciannya sendiri, jumlah kecelakaan pada 2021 ada sebanyak 169 insiden kecelakaan dengan didominasi kendaraan roda 2. Untuk korban meninggal sebanyak 72 orang, luka ringan 171 orang, dan luka berat 8 orang. Sedangkan pada 2022 di periode Januari sampai September sudah tercatat 196 insiden dengan didominasi kendaraan roda 2. Untuk korban meninggal sebanyak 169 orang, luka ringan 248 orang, dan luka berat sebanyak 27 orang. Berdasarkan Kanit Laka Satlantas Polres Sampang Ibtu Puji Eko Waluyo, insiden kecelakaan mayoritas terjadi di jalan raya jalur nasional, tepatnya di Jalan Raya Cirenyi dan Jalan Raya Camplong, termasuk di Black Spot, Jalan Raya Kecamatan Torjun. Dan kemudian rata-rata kecelakaan disebabkan karena pengendara Halo rekan Hanggara. Gimana rekan Mei? Suara Anda sempat terputus, silahkan dilanjutkan dengan informasi Anda. Baik, berdasarkan Kanit Laka Satlantas Polres Sampang, Ibtu Puji Eko Waluyo, insiden kecelakaan dari insiden 2022 mayoritas terjadi di jalan raya jalur nasional, tepatnya di Jalan Raya Cirenyi dan Jalan Raya Camplong, termasuk di Black Spot di Jalan Raya Kecamatan Torjun. Kemudian rata-rata kecelakaan disebabkan karena pengendara lalai dalam berlalu lintas. Dengan kondisi tersebut, Satlantas Polres Sampang kini tengah berupaya menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Sampang melalui edukasi di lingkungan pendidikan naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Bahkan kini Satlantas Polres Sampang telah melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan sehingga kedepannya
akan mengadakan pembelajaran etika berlalu lintas di sekolah SD maupun SMP di lingkungan Kabupaten Sampang. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Belasan hewan ternak berupa kambing dilaporkan tewas oleh warga kepada Polsek Payung Sakaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Selasa 4 Oktober. Kapolsek Payung Sakaki, Ibtu Azirman mengatakan semula ada laporan warga yang menyampaikan bahwa belasan kambingnya mati dengan kondisi tercabik seperti dimangsa hewan buas. Total dari hewan ternak itu berjumlah 14 ekor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Alif Ilham yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alif. Ya, berikut bisa saya laporkan dari Kabupaten Solok bahwa berasal dari laporan warga terkait dengan belasan hewan ternaknya berupa kambing itu mengalami mati dengan ciri-ciri bercak-bercak darah di dekat kandangnya dan beberapa bagian badan dari kambing tersebut itu mengalami luka sobek. Nah, diduga setelah laporan itu diberikan kepada Polsek Payung Sakaki kepada Ibtu Azirman, diduga kepolisian menilai bahwasanya itu dimakan oleh hewan buas. Terkait dengan hal tersebut, lalu kepolisian Payung Sakaki bersama dengan Polsek Solo melaporkan kejadian tersebut kepada BKSDA Sumbar. Saat ini, BKSDA Sumbar selama sepekan ke depan akan memantau lokasi di sekitar ladang yang berada di Nagari Sapayung, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Dalam seminggu ke depan, tim BKSDA akan menyalakan meriam karena dengan tujuan untuk menghindar dari hewan buas. Dan meriam ini, kata BKSDA Sumbar, juga termasuk ke dalam prosedur untuk penanganan terkait dengan kemunculan hewan buas di lingkungan warga ini. Terkait untuk kerugian, itu ditaksir sampai hingga 25 juta, yang mana 11 dari kambing milik Roy Indra ini telah tewas ditemukan di sekitar ladangnya. Oke rekan Mia, terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Alif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Peringati Hari Tani yang ke-62, mahasiswa dari Fakultas Pertanian dari 3 kampus, yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Serambi Mekah, dan Unaya, melakukan aksi demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Kamis 6 Oktober. Dalam aksi tersebut, massa yang mengatasnamakan Aliansi Pertanian Banda Aceh, Aceh Besar itu, diikuti oleh ratusan mahasiswa yang terdiri dari beberapa jurusan dan unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Pertanian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Indra Wijaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Mei. Peringati Hari Tani yang ke-62, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pertanian Banda Aceh dan Aceh Besar dari 3 universitas yakni USK, Unaya, dan USM melakukan aksi demonstrasi di halaman gedung DPRA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Kamis kemarin. Aksi itu dilakukan atas dasar para pendemo mendesak agar pemerintah Aceh khususnya untuk memikirkan kesejahteraan petani yang ada di Aceh. Selain itu, menurut keterangan yang kami dapat dari koordinator aksi, Amanda, mengatakan bahwa aksi itu pihaknya menuntut bahwa agar pemerintah Aceh dalam hal ini mewakili DPRA agar mengoptimalkan upaya penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani yang ada di Aceh. Selain itu juga dalam aksi itu juga pihaknya menuntut agar peraturan dalam proses reforma agraria khususnya di daerah Aceh Barat agar lebih dioptimalkan kembali.
Dalam aksi itu sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dari 3 universitas itu melakukan aksi di depan kantor DPRA. Saat sedang aksi juga di tengah guyuran hujan, para peserta aksi terus menyampaikan aspirasinya meskipun dari pihak keamanan yang tergabung dari Satpol PP, polisi dan juga aparat TNI meminta agar para pendemo untuk berteduh sejenak. Namun himbauan tersebut mereka tak digubris dan para pendemo terus melakukan aksi di tengah guyuran hujan tersebut. Saat menerima aspirasi mahasiswa, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari fraksi PKS, Bardan Sahidi, mengatakan dari 8 poin tuntutan yang diminta oleh para pendemo, 3 diantaranya akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya ialah terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani di Aceh yang dibagikan secara merata dan pasti. Dalam keterangannya kepada kami bahwa Bardan Sahidi mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim pansus bagi perwakilan daerah pilihan masing-masing di DPRA untuk mengecek berapa total jumlah lahan yang berada di daerah pemilihannya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku kembali mengamankan sejumlah kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 yang kedapatan melanggar aturan berkendara. Temuan pelanggaran lalu lintas itu saat operasi Zebra Salawaku hari keempat di kawasan Jembatan Merah Putih, Kota Ambon pada Kamis 6 Oktober. Selain melakukan penindakan langsung melalui pelaksanaan razia, Ditlantas Polda Maluku juga menerapkan ETLE atau sistem tilang elektronik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Jadi saat ini di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku sedang melakukan operasi Zebra. Untuk di Maluku sendiri, operasi Zebra disandikan menjadi operasi Zebra Salawaku 2022, di mana operasi ini sudah berlangsung dari tanggal 3 September kemarin sampai tanggal 3 Oktober nanti sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022, di mana untuk kemarin ya operasi Zebra dilangsungkan di Jembatan Merah Putih Kota Ambon, bahwa di operasi tersebut yang melibatkan aparat TNI Polri, di mana ada puluhan kendaraan yang terkena razia, namun dari puluhan kendaraan tersebut ada 7 kendaraan yang diberikan surat tilang, diantaranya 5 kendaraan bermotor dan 2 kendaraan roda 4. Dan untuk yang ditahan itu mereka tidak menggunakan sabuk pengaman dan juga tidak memakai helm dan juga berboncengan 3. Dan sedangkan untuk yang mobil yang ditahan itu surat-surat mereka ya yang tidak lengkap ya, yang langsung dilakukan kena tilang. Untuk dari pihak Ditlantas Polda Maluku sendiri, AKP Soisa mengaku pihaknya juga menerapkan kamera ETLE ya, yang kita tahu untuk sistem tilang elektronik. Jadi selain melakukan razia di jalan, mereka juga memantau dengan kamera ETLE yang sudah terpasang di 13 titik di Kota Ambon sejauh ini ya. Jadi untuk itu pihak kepolisian berharap bahwa untuk para pengendara bukan hanya saja di saat operasi Zebra ini dilaksanakan maupun operasi Zebra sudah selesai, juga pengendara diminta selalu berhati-hati dan tertib berlalu lintas di jalan agar keselamatan bisa terjaga. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Istri Wakil Bupati Sitaro, John Palandung, Diana Kamu, meninggal dunia di RS Sentra Medika Hospital Minahasa Utara pada Kamis 6 Oktober. Almarhumah istri Wakil Bupati Sitaro, Dian Palandung Kamu, adalah seorang aparatur sipil negara. Diana juga merupakan Ketua TPPKK Kabupaten Sitaro. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel.
Ya, terima kasih rekan. Memang rekan Mei, untuk Ibu Diana kamu adalah istri Wakil Bupati Kabupaten Sitaro yang dinyatakan meninggalnya Ibu Diana kamu, banyak ucapan-ucapan turut pemerintah Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten jenazah Satra Medica Hospital. Nah, setelah selesai dibawa ke rumah di sana, jenazah dibawa ke Kota Bitung dan rencananya akan dimakamkan pada hari Minggu di Kota Bitung. Nah, dari hasil wawancara kami dari Wakil Bupati Kabupaten Sitaro, Bapak John, dia menyampaikan sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Utara, khususnya dari pemerintah Sitaro yang terus mensupport dan memberikan dukungan kepada mereka selama ibu masih dirawat baik di rumah pribadi maupun di rumah sakit. Dari pemerintah provinsi dan kabupaten terus mengunjungi maupun terus berkoordinasi, bertanya bagaimana perkembangan ibu dalam perawatan. Jadi dari Bapak Wakil Bupati Sitaro mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten yang selama ini terus mendukung dan mensupport mereka keluarga. Dan juga khususnya kepada masyarakat yang banyak memberikan ucapan selamat kepada keluarga atas meninggalnya istri tercinta. Nah, dari Bapak Wakil Bupati juga mengucapkan ada pesan yang disampaikan oleh Ibu Diana kamu sebelum meninggal dunia, yaitu untuk menjaga anak-anak dan cucu. Yang dapat kami informasikan, anak dari Wakil Bupati Sitaro ini ada 2, dan untuk cucu ada 2, tidak lama lagi akan menjadi 3. Dengan begitu, Bapak Wakil Bupati mensyukuri apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi dalam keluarga mereka ini adalah kuasa Tuhan, sehingga mereka menerima apa adanya yang sudah terjadi saat ini. Nah, salah satu juga pemerintah provinsi, Kepala Dinas PUPR Alexander Watimena juga turut hadir memberikan support dan semangat kepada Wakil Bupati Sitaro di Rumah Sakit Sentra Medica. Menurut Kadis PUPR, mereka bersama Ibu sudah rekan sekerja di Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dia sangat mengenal sosok Ibu Diana kamu, di mana dirinya sangat baik dan sangat rendah hati, tidak berpikir bahwa dia itu seorang istri pejabat. Dan menurut Alexander Watimena, memang Ibu adalah sosok yang baik karena dalam pekerjaan dia tidak, bahkan dia heran Ibu tidak menginginkan masuk ke eselon 2. Menurutnya Ibu hanya menginginkan biar saja hanya di eselon 3. Padahal menurut Kadis, jika dia ingin menjadi eselon 2 cukup gampang, apalagi sekarang sudah menjadi suaminya sudah menjadi wakil bupati. Namun karena dengan kerendahan hatinya dan kebaikannya, dia tidak mau meraih hal itu. Dia hanya ingin mengalir saja apa adanya. Dengan begitu Pak Alexander mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga, di mana hal-hal yang tidak dapat dia lupakan bersama Ibu dengan kebaikan dan kerendahan hatinya. Bahkan di dalam pekerjaan mereka juga, waktu masih di Dinas PU Kota Bitung, Ibu Diana ini banyak bercanda dengan rekan-rekan sekerja dengan tidak memandang bulu. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Fistel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rasa kegelisahan menyelimuti diri Ani sejak
Rabu 5 Oktober malam. Warga Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Bangka Tengah ini baru saja mengalami hal yang tak terduga. Pasalnya, sang suami bernama Gunawan mengalami peristiwa nahas karena telah dilukai oleh seseorang menggunakan senjata tajam. Diketahui Gunawan mengalami luka di pergelangan tangan sebelah kiri akibat dibacok menggunakan sebilah parang dan langsung dibawa ke RSUD Bangka Tengah. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, terima kasih. Kami bisa tepatnya pada siang hari, ya ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah terjadi peristiwa berdarah di salah satu gedung di dekat ataupun di Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, di mana peristiwa itu menimpa Gunawan, seorang buruh harian lepas ataupun seorang kuli berumur 48 tahun yang dibacok ataupun diserang menggunakan senjata tajam oleh rekan kerjanya sendiri yang bernama Jum berumur 36 tahun. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat Gunawan ini sedang makan siang di salah satu teras gedung di Kelurahan Padang Mulia di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Dan ketika itu dari belakang tiba-tiba dirinya diserang oleh pelaku ataupun rekannya sendiri bernama Jum menggunakan sebilah golok. Kala itu Jum menghantam bagian punggung Gunawan, akan tetapi kala itu posisi golok yang ia gunakan sedang dalam posisi terbalik sehingga hanya bagian tumpul yang mengenai punggung dari Gunawan. Akan tetapi akibat dari hantaman tersebut, Gunawan pun langsung terkapar dalam posisi terlentang di lokasi tersebut. Dan untuk kedua kalinya, si Jum ini kembali menyerang Gunawan. Dan akan tetapi Gunawan juga sempat menangkis serangan Jum menggunakan kedua tangannya. Dan alhasil peristiwa tersebut membuat Gunawan mengalami luka berat di mana lengan sebelah kanannya mengalami luka robek. Bahkan pergelangan tangan sebelah kiri ini juga hampir terputus hingga membuatnya langsung dilarikan ke rumah sakit di RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Setelah diberikan perawatan pertama ataupun pertolongan pertama, diketahui bahwa kondisi Gunawan sendiri ini sempat mengalami kritis sehingga dirujuk ke rumah sakit Kalbu Intan Medika yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk kemudian dioperasi. Diketahui sampai saat ini bahwa kondisi Gunawan sendiri sudah perlahan membaik dan operasi yang telah dilakukan pun berjalan lancar. Dan perlu saya sampaikan juga untuk pelaku sendiri atas nama Jum juga telah berhasil diringkus oleh anggota tim Kobra Satreskrim Polres Bangka Tengah pada hari kemarin, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 siang hari. Diketahui bahwa motif Jum menyerang rekannya sendiri itu dikarenakan tersinggung karena dirinya sering dimarahi oleh korban yang merupakan rekan kerja sesama pekerja bangunan. Akibat dari kejadian tersebut, diketahui Jum sendiri sudah diamankan di ruang tahanan di Mapolres Kabupaten Bangka Tengah beserta dengan sejumlah barang bukti seperti sehelai kaos dan pakaian lainnya serta sebilah golok. Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah AKP Wawan Suradinata mengatakan bahwa atas tindakan tersebut terhadap pelaku patut diduga telah melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman penjara maksimal paling lama 5 tahun. Demikian yang bisa saya laporkan rekan Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Grand Launching Mall Pelayanan Publik atau MPP yang berlokasi di Kompleks Balai Kota setempat pada Kamis 6 Oktober. Beragam fasilitas dan jenis layanan baik dari instansi internal maupun eksternal ditambahkan untuk memanjakan warga masyarakat. Salah satunya ialah Balai Nikah yang memungkinkan penduduk melaksanakan akad atau ijab kabul di MPP. Fasilitas yang diberikan pun tidak sembarangan karena Balai Nikah sudah didekor sedemikian rupa sehingga sangat representatif untuk menggulirkan seremoni nan sakral bagi kedua mempelai. Bahkan dua pasangan sekaligus langsung dinikahkan di Balai Nikah besutan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta itu di hari peluncuran. Satu di antaranya adalah pasangan Prasniasari dan Lingga. Keduanya tampak mantap menjalani pernikahan di MPP dan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Kemenak. Kepala Kantor Kemenak Kota Yogyakarta
Nur Abadi pun menyampaikan pengadaan balai nikah di MPP ini merupakan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selepas soft launching beberapa waktu lalu. Kala itu pihaknya didorong melengkapi fasilitas karena dianggap memiliki kemampuan untuk menunjangnya. Menurutnya tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi mempelai untuk menjalani pernikahannya di MPP. Langkah-langkah yang ditempuh pun serupa dengan pernikahan pada umumnya. Namun saat ini calon manten dapat memilih bakal melaksanakan pernikahan di kantor urusan agama atau MPP. Lebih lanjut, Nur Abadi juga memastikan pihaknya tidak memungut biaya sepeser pun kepada mempelai yang menjalani pernikahan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Pasalnya, status pernikahan di MPP ini tak berbeda dengan di KUA, sehingga mempelai sepenuhnya dibebaskan dari retribusi alias gratis. Rumah-rumah warga di Kampung Rawuk Tompong, Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur terancam tenggelam atau hilang. Hal ini disebabkan terus terjadi abrasi pantai akibat gelombang air laut yang cukup deras. Hal ini disampaikan oleh Salahuddin bersama sejumlah warga setempat pada Kamis 6 Oktober. Salahuddin menuturkan kampung tersebut awalnya jauh dari bibir pantai, diperkirakan mencapai 200 meter, namun karena abrasi pantai terus terjadi akibat gelombang air laut cukup deras, kini kampung itu terancam hilang. Gelombang deras cukup berdampak dan terjadi abrasi besar-besaran sekitar 4 tahun lalu. Salahuddin mengatakan akibat terus terjadi abrasi pantai, rumah-rumah warga, fasilitas publik seperti SDK Tompong, rumah ibadah di kampung itu terancam hilang. Selain itu, lahan warga dan tanaman pertanian seperti kelapa, pisang dan jambu mete milik warga setempat sebagian besar sudah hilang akibat abrasi. Karena itu, Salahuddin mengatakan warga meminta kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk segera membangun pemecah gelombang. Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Usman Jemain, juga membenarkan keluhan warga Kampung Rawuk Tompong itu. Ia mengatakan di lokasi itu terus terjadi abrasi pantai akibat gelombang deras yang terus terjadi. Saat ini sudah sekitar 200 meter dari garis pantai sudah terkena abrasi. Karena itu, ia mengharapkan apa yang menjadi keluhan masyarakat diperhatikan oleh pemerintah, baik Pemda Manggarai Timur maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membangun pemecah gelombang untuk menghalau abrasi. Kepala Desa Nampar Sepang, Ali Wardana, menerangkan jumlah rumah warga di Kampung Rawuk Tompong yang terancam akibat abrasi gelombang air laut sekitar 50 rumah lebih. Ia mengatakan abrasi terjadi sejak tahun 2019 dan sampai saat ini pada saat musim curah hujan lebat terjadi gelombang air laut. Wardana juga mengatakan panjang atau volume lokasi abrasi sekitar 5 km sepanjang pesisir pantai Flores, tepatnya di wilayah kampung itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date untuk Anda tentang selebritis tanah air. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama, kecam Rizky Bilar KDRT. Emak-emak fans garis keras Lesti Kejora datangi rumah sang idola. Fans garis keras Lesti Kejora tak terima terhadap perlakuan Rizky Bilar kepada pelantun sekali seumur hidup itu. Tak terkecuali emak-emak dari Jakarta Selatan yang mengecam tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky kepada istrinya Lesti Kejora. Mereka sedih saat mengetahui Lesti Kejora mendapatkan KDRT. Kedatangan fans ini ke kediaman Lesti pun untuk memberikan dukungan agar wanita asal Cianjur ini kembali bersemangat. Menurut Sumiarti, seorang artis seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Kendati begitu, fans Lesti ini berharap agar idolanya bisa segera pulih dari sakit dan traumanya. Lesti juga diharapkan dapat berkarir kembali ke dunia entertainment. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September 2022. Berikut wawancara dengan fans Lesti Kejora. Senang banget dengan tingkahnya si Bilar itu. Jadi saya ini sebetulnya juga harus sholat maghrib kan, karena memang dari sana ke sama Lesti. Ibu dekat dari sini? Dekat Abu Baksin rumah saya. Memang saya kepengen banget kesini gitu, walaupun Lestinya nggak ada, tetap walaupun saya cuma hanya rumahnya saja ya, bilang saya tetap kepengen kesini. Saya sedih banget. Apa sedihnya seperti apa? Sedih banget. Lesti di apa ya, di sama Bilar ya, jadi saya sedih banget. Gitu ya. Bu, tadi ketika mendengar Lesti akan melakukan ada pergeseran di tenggorokan gimana? Sampai kejadian pernah ketemu Lesti di sini. Perasaan ibu sendiri sebagai tadi itu akan berpengaruh kepada karir Lesti ya, Bu? Iya. Gimana ya? Pokoknya saya merasa sedih banget gitu ya dengan Lesti dimainkan seperti itu. Jadi saya berusaha mendoakan supaya Lesti kalau bisa nggak usah balik lagi sama Bilar. Gitu aja. Berarti dukung ya Bu kalau misalkan Lesti sama si Bilarnya cerai? Tidak baik lagi. Kalau dia tidak baik lagi gimana? Berpisah. Untuk berpisah dukung atau bagaimana? Iya. Setuju dengan hal itu. Menyarankan kepada Lesti itu, walaupun dirayu, walaupun bagaimana sama Bilar, kalau sebaliknya. Ini sudah Bilar itu sudah mencontohkan yang tidak baik. Seharusnya dia sebagai figur dia harus memberikan contoh yang baik. Kenapa seperti itu? Berarti ibu mewakili suara ibu-ibu lah ya? Iya, saya mewakili dari suara ibu-ibu, apalagi majelis taklim persatuan majelis taklim di DPR yang ya. Jadi pas melihat dari ini, saya seluruh majelis taklim di DPR ini merasa prihatin banget gitu ya. Kasihan sama Lesti, apalagi melihat sampai matanya kayak gitu, terus bukan lihat pokoknya nggak bisa diceritakan ya kesedihan saya semuanya di majelis taklim karena melihat perempuan seperti gitu kan, seperti itu sama Bilar. Itu mencontohkan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Seharusnya dia sebagai suami menyayangi, mengayomi, apalagi baru punya anak satu, seharusnya lagi senang-senangnya loh. Kalau baru punya anak satu lagi senang-senangnya orang rumah tangga seperti itu. Tapi saya sebelum udah ketemu sama Lesti nggak Bu? Udah pernah ketemu sama Lesti belum? Saya belum pernah, justru itu pengen banget gitu kan ketemu sama Lesti itu ya.
Makanya walaupun nggak ketemu Lesti, biarin saja saya mau Di rumahnya. foto di sini sama ibu-ibu. Bu, Iya. apa pesan untuk Lesti? Lesti Kalau nonton. Ibu menonton. Lesti nonton. Ya. Saya pesan sama Lesti ya. Pertama, kalau bisa jangan kembali lagi sama Bilar. Untuk apa suami seperti itu? Biasanya kalau memang orang sudah terbiasa seperti itu, untuk selanjutnya pun ya akan seperti itu. Saya takut seperti itu. Ya, tapi dia dari wanita ini melalui semangat, semoga kepada Lesti. Yang pertama semoga cepat sembuh dan Lesti insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan insya Allah mendapat pendamping hidup atau suami yang lebih baik. Nah, Bu, dengan tadi hari ini pun ada panggilan Bilar. Dia tidak menghadiri panggilan. Oh, Lesti tidak menghadiri. Enggak. Bilar ya, Bilar. Oh, Bilar tidak menghadiri. Menghadiri atas panggilan polisi atas laporannya Lesti. Tadi gimana Bu melihatnya? Enggak, tidak berani muncul lah di. Iya. Kalau menurut saya kalau memang Lesti ini tidak Bilar itu tidak menghadiri, saya yakin dia juga lebih parah lagi hukumannya karena dia tidak menghadiri panggilan dari polisi. Seharusnya dia menjalani saja karena memang dia sudah bersalah. Kalau sudah bersalah harus menghadapi apa yang dia pernah dia lakukan. Bu, mungkin melihat BBL sendiri gimana? Melihat BBL sendiri. Anaknya Lesti. BBL. Aduh, itulah yang membuat saya tambah sedih melihat BBL ya. Seharusnya dia. Berita selanjutnya, alasan polisi buka peluang restoratif justice kepada kasus prank laporan KDRT Pak Im Wong dan juga Paula. Polisi membeberkan hasil dan alasan yang membuat mereka membuka peluang restoratif justice kepada kasus prank laporan kekerasan KDRT yang dilakukan pasangan selebriti, yaitu Mbak Im Wong dan juga Paula. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan alasan karena Polri ini dalam hal ini tidak mau dibilang anti kritik. Dalam hal ini, Mbak Im dan Paula sendiri sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Jumat 7 Oktober 2022 besok. Nantinya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan mendalami motif dari keduanya soal pembuatan konten laporan palsu tersebut. Zulpan juga mengatakan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak terlapor diharapkan mampu membuat terang bendera terkait laporan polisi yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Zulpan juga menyampaikan tindakan Pak Im Wong dan juga Paula for Heaven tak patut ditiru. Diduga Pak Im dan Paula memanfaatkan situasi terkait isu KDRT yang ada. Berikut wawancaranya. Ya baik, untuk perkembangan kasus yang dilakukan oleh saudara kita Dewi dan saudari kita T di Polsek Kebayoran Lama ya, sudah dua pengaduan yang kita terima dari masyarakat yang mengenai yang dilakukan. Kemudian lanjut, untuk barang bukti kita sudah kumpulkan, kemudian untuk saksi-saksi juga kita sudah periksa. Ya. Kemudian rekan-rekan semua, ya, kita mempunyai himbauan ya. Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos. Ya, apabila melakukan aktivitas di media sosial, ya, ada pihak yang dirugikan, pasti itu masuk dalam ranah pidana. Ya. Kemudian mari kita cerdas menggunakan media. Ya. Cerdas itu artinya kita bisa memilih
apa yang bisa kita perbuat di dalam media sosial. Kemudian rekan-rekan semua, besok kita jadwalkan untuk pemanggilan dari saudara kita BW dan saudara kita P. Ya, Jumat tanggal 7 ya, untuk jam dan jadwal sudah kita layangkan ke beliau ya. Tapi udah ada konfirmasi belum dari dia? Ya, untuk sementara ini kita cek kembali ke penyidik ya. Jadi untuk jadwal sudah kita dibuat, kemudian sudah kita layangkan untuk undangannya. Jumat jam berapa, Bu? Masing-masing untuk BW jam 2 atau 14.00, kemudian untuk saudari kita P 16.00 ya. Mudah-mudahan rekan kita bisa hadir ya untuk memberikan keterangan. Bu, untuk barang buktinya tadi apa aja, Bu, yang udah di jadi kita barang bukti adalah buktinya adalah video ya, konten yang dibuat yang di Polsek Kebayan Utama. Sanksinya ya, pasal yang dilaporkan adalah 220 KUHP ya, ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan. Kemudian Undang-Undang ITE ya, ITE yang ancamannya 12 tahun. Bu, total ada berapa laporan, Bu, yang laporin Mbak Imung, Bu? Ya, untuk masuk di Polres Jakarta Selatan yang melapor baru 2 ya, 2 masyarakat yang melaporkan. Ya, dari sahabat Polisi Indonesia, kemudian ada dari inisial M. Kira-kira jalur damai kalau misalnya sudah melaporkan? Nanti kita dalami lagi, proses berjalan. Oke. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Oke, nanti pemanggilan Mbak Imbong dan Paula nanti siang seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan ya, untuk hari ini sudah kita jadwalkan untuk pemanggilan saudara kita BW, kemudian saudari kita P ya, untuk kita mintain keterangan. Ada konfirmasi hadir? Ya, untuk sementara ini nanti kita cek kembali ke penyidik apakah bisa hadir ataupun berhalangan ya. Mudah-mudahan kita harapkan hadir. Tapi sebenarnya jadwalnya jam berapa? Untuk jadwal dari saudara kita BW untuk 14.00, kemudian saudari kita P kita jadwalkan 16.00. Ancaman hukumannya apa saja ya? Jadi ancaman hukuman yang kita terapkan ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kemudian yang Undang-Undang IT ayat 36, kemudian 45 12 tahun. Selain itu sudah ada dilakukan pemeriksaan oleh dari pihak polisi yang menerima laporan itu? Iya. Jadi setelah laporan polisi kita dilaporkan ke sini ya, kita buat, kemudian kita memeriksa saksi-saksi ya, kemudian kita sudah mengambil barang bukti yang ada. Apa aja, Bu, barang bukti? Iya, barang bukti yang dipiralkan ya, terutama konten itu jelas untuk alat bukti yang memperjelas laporan yang sudah dibuat. Kalau untuk restoratif, Bu? Nah, itu nanti. Jadi kita prosesnya dulu. Laporan sudah kita buat ya. Masyarakat sudah melaporkan ke kita terima. Kemudian untuk barang bukti, alat-alat bukti yang jelas kita sudah kumpulkan, saksi-saksi kita periksa. Saksi sudah kita periksa 4 yang untuk 1 laporan. Kemudian yang satunya nanti kita jadwalkan hari ini juga untuk diperiksa, untuk diminta keterangan. Itu dalam Yang pertama dari saksi korban, kemudian yang kedua, kemudian polisi yang kemarin juga ada di dalam video. Untuk perihal pemanggilan Angel Elga bener ada hari ini nggak sih? Belum.
Berita selanjutnya, Jirayut mengaku sudah baca gelagat aneh Lesti Kejora sebelum adanya laporan KDRT ke polisi. Jirayut Dangdut Akademi Asia sempat menyadari ada gelagat aneh yang diisyaratkan Lesti Kejora sebelum adanya peristiwa dugaan KDRT. Jirayut merasa heran dengan tingkah Lesti yang kerap menangis tanpa sebab. Jirayut pun tak menyangka dengan perlakuan Rizky Bilar terhadap istrinya sendiri. Ia sama sekali tak habis pikir. Jirayut sampai menggelengkan kepalanya saat membahas soal kasus dugaan KDRT Bilar kepada Lesti. Dikabarkan juga sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak KDRT. Dalam laporannya, Lesti Kejora mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya itu, antara lain dicekik dan dipanting oleh Rizky Bilar. Sontak kabar ini membuat banyak pihak terkejut, pasalnya pasangan ini terkenal harmonis dan kerap memamerkan kemesraan di media sosial. Berikut wawancara dengan Jirayut. Ini aku benar-benar kayak shock juga, gak nyangka gitu. Dan juga pasti kalau supportnya pasti semuanya, bukan cuma aku, semua tim-tim teman-teman yang lain juga pasti semuanya bakal kasih support 100% buat Lesti. Dan ada komunikasi dengan Lesti tidak? Kalau aku sempat WA ya, pas kejadian aku langsung WA tanya gitu. Tapi mungkin karena Lesti juga mungkin kemarin di rumah sakit ya beberapa hari gitu. Terus sekarang udah alhamdulillah udah mendingan gitu. Dan kalau aku sempat DM sempat WA juga, terus cuma mungkin aku paham karena mungkin dia lagi benar pengen sendiri, pengen ya gimana ya kalau gitu trauma ya digituin gitu mungkin kayak gitu. Tapi mau ada rencana jenguk gak sih? Kalau rencana jenguk sih insya Allah, tapi sekarang aku juga belum tahu keadaan Lestinya dia di mana gitu, karena mungkin dia lagi pengen sendiri, lagi pengen benar-benar kayak aku dikasih tahu sama tim katanya Lesti benar-benar dijaga gitu loh, dia tuh ngerasa kayak sendiri dulu sama keluarganya dulu. Tapi nyangka nggak sih untuk perilakunya Bilar sendiri? Aduh, sumpah kalau itu aku nggak nyangka, kayak wah bener pas pertama kali lihat berita aku masih kayak bohong aku gitu nggak percaya kan, karena aku kan sering lihat di backstage bareng kerja bareng dan mereka baik-baik aja, cuman mungkin udah ada tanda-tandanya ya, tapi ya udah karena aku nggak terlalu peduli masuk ke dalam banget, jadi ya udah cuek aja. Pas kejadian ini wah shock, kayak nggak nyangka, dan juga kayak kok bisa gitu loh, kok bisa sampai kayak main tangan gitu kan, kayak wah ini udah nggak benar. Kamu ngeliat tanda-tanda itu sendiri kapan sih waktu mungkin? Kalau tanda-tandanya sih aku sering mungkin apa ya, agak aneh gitu aja sih perilakuannya gitu. Tapi sejak kapan itu? Udah beberapa hari gitu. Tapi lu nggak tahu anehnya karena mungkin kenapa gitu. Tapi cuman pas kejadian ini mungkin udah ada tandanya gitu. Anehnya kayak gimana sih? Apa kan diem-dieman atau seperti apa? Tanda-tandanya? Kalau saling diam sih enggak, lebih kayak ya gimana ya, kita sering kerja bareng jadi kayak aneh, aku lihatnya di wajahnya yang aneh, kayak Lesti kayak suka nangis ya? Gitu setiap pas nggak lagu misalnya nangis. Pas kejadian baru ngerti ternyata dia tuh lagi mengalami tapi cuma belum ngomong. Karena yang dilarang di depan dari host gimana, mungkin ada tanggapan dari apa kan? Soal Bilar. Dari host gimana tanggapan dari kamu gitu? Kalau aku sih gimana ya, aku ya udah ngikutin aja karena ini juga teguran langsung dari KPI-nya ya. Jadi bagaimana orang-orang seperti itu jangan dikasih ruang gitu. Tapi gimana ya, aku juga kayak sedih juga sih sebenarnya. Tapi mau gimana, karena ya itu perlakuan dia sendiri gitu. Jadi kalau kata-kata kasar sering keluar nggak sih dari mulut bilang kata-kata kasar sering keluar nggak sih? Ketemu nggak ada aman-aman aja. Makanya kan shock, misalnya aku nggak percaya awal-awalnya gitu. Hari ini kan Bilar sendiri kan mangkir dari pemanggilan Polres ya, gimana menurut kamu? Apa ya? Ya semoga yang terbaik aja lah buat dia dan buat Lesti pastinya. Apapun keputusan mungkin polisi dan ya pokoknya intinya pasti yang terbaik buat Lesti. Rizky kan hari ini ada tempat pemeriksaan katanya sakit karena dibully di sosmed. Siapa itu? Rizky. Bilar. Oh iya. Secara psikis ya pastilah ya sekarang
gimana ya kemarin Pak disayang-sayang sama orang seluruh Indonesia pada disayang-sayang benar-benar kayak disayang banget tuh sama mereka. Pas begini tiba-tiba kayak langsung seluruh Indonesia mungkin aduh gimana ya, kalau aku juga mungkin gimana ya, tapi jangan sampai ya Allah, ini juga mungkin jadi pelajaran juga buat Kak Bilar. Semoga dengan masalah yang besar ini bisa membuat dia lebih baik lagi ke depannya. Pernah nggak sih Kak dengar perselingkuhan dia bilang mungkin kita sama cewek lain gitu? Kalau itu sih aku nggak pernah ikut campur loh Kak, kayak nggak pernah kayak cari tahu gini, nggak pernah. Ya udah, karena aku lihat awalnya kalian sih bahagia banget gitu kan, kita juga ikut senang gitu aja sih. Relasi yang katanya kena suaranya rusak gimana mungkin? Insya Allah kita yuk semuanya teman-teman yang lagi nonton, doain aja yang terbaik. Semoga kalian cepat sembuh biar bisa aktivitas lagi, bisa nyanyi lagi. Semuanya pasti kangen suara kalian, semoga kita kangen nyanyi-nyanyinya. Oke, lagi ya. Oke. Kapan sih mungkin mulai awalnya Lesti sering nangis di panggung? Aku lihatnya pas kompetisi, pas peserta nyanyi gitu kan, pasti kan pas tahu dong dia sering nyanyi ya. Kalau peserta nyanyi kayak mungkin cocok dengan ceritanya, dia selalu nangis. Jadi makanya kita mah juga sih cengeng banget gitu. Kita kan Berita selanjutnya, ingin memberi efek jera kepada Baim Wong, sahabat polisi berkata, jika ingin masuk unsur pidana harus menjadi tersangka. Tengku Zanzabela sebagai pelopor mewakili sahabat polisi Indonesia ingin membuat Baim Wong jera usai membuat konten prank KDRT ke polisi. Hal tersebut dikatakan Zanzabela selesai menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP terkait laporannya terhadap Baim Wong di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, sahabat polisi berharap Baim Wong ditetapkan tersangka apabila terbukti melakukan tindak pidana melanggar hukum. Belum menerima permintaan maaf dari pihak Baim Wong dan juga Paula. Namun apabila permintaan maaf tersebut dilayangkan oleh Baim, pihaknya akan tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta. Berikut wawancara dengan sahabat polisi. Belum ntar ya. Udah ini udah detik. Nah, Oke. Mbak Zamzam, hari ini tadi apa yang agendanya ke Polres? Pemeriksaan laporan terhadap Baim Wong dan istrinya. Apa mungkin laporannya? Pemeriksaan sendiri lancar sesuai dengan fakta yang terjadi. Nanti kalau untuk pasal ini dan itu, ini di sini ada divisi hukum kita. Berapa pertanyaan tadi? Sekitar 20 pertanyaan. Ada barang bukti Ada. Apa itu? Bentuk rekaman video konten tersebut dalam bentuk flash disk. Kira-kira Baim kapan diperiksa mungkin? Itu kita serahkan kepada penyidik, karena itu anak penyidik. Kita percayakan itu kepada penyidik. Sahabat polisi sudah kasusnya sudah berjalan dan sudah di BAP, gimana mungkin ini cukup cepat ya tindakan dari pihak Ya, kita percayakan kepada penyidik bahwa mekanisme yang ada di Polres ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua berharap seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih mungkin dari pihak lapor sendiri menghubungi sahabat polisi? Tidak ada. Ada lagi Mas? Ada permintaan maaf dari Baim, apakah masih akan dilanjutkan laporan? Dilanjutkan. Kalau minta maaf kan kita boleh kasih aja. Tapi kalau untuk mengambil enggak. Kita belum memaafkan, dan secara pribadi sih saya ya tidak memaafkan. Ya. Tapi sejauh ini secara personal belum ada. Belum. Minta maafnya kan juga bukan dengan saya. Ya kan? Dan apabila itu terjadi, kita tetap lanjut proses hukum. Ya harusnya. Berarti sahabat polisi ingin Baim dan Paula
di proses hukum atau ditahan? Iya, kalau masuk unsur pidananya ya harus jadi tersangka. Bukan gitu, Mbak? Ancamannya sendiri? Kita ikuti proses hukum yang ada. Kita percayakan ini kepada pihak kepolisian. Kira-kira prosesnya berapa lama sih? Nah itu nanti bisa dijelaskan pada penyidik. Sahabat polisi kan ini awalnya kan memang sahabat polisi melakukan dan banyak diikuti oleh pihak lainnya melakukan BW sendiri dan B. Gimana mungkin melihat respon pihak? Ya, ini bukti bahwa masyarakat masih banyak yang mencintai dan peduli terhadap institusi Polri. Ya, tentunya kita sebagai sahabat polisi itu berkewajiban juga untuk menjaga marwah polisi, institusinya loh ya. Ada lagi Mbak? Mas? Latnya cumi-cumi lah, itu memakaikan ibu. Ayo. Belum, ntar ya. Udah intain bro. Detik. Nah, Mas. Oke. Mbak Zamzam, hari ini tadi apa yang agendanya ke Polres? Pemeriksaan laporan terhadap Baim Wong dan istrinya. Apa mungkin laporannya? Pemeriksaan sendiri lancar sesuai dengan fakta yang terjadi. Nanti kalau untuk pasal ini dan itu, ini di sini ada divisi hukum kita. Berapa pertanyaan tadi? Sekitar 20 pertanyaan. Ada barang bukti di bawah? Ada. Apa itu berupa? Bentuk rekaman video konten tersebut dalam bentuk flash disk. Kira-kira Baim kapan diperiksa mungkin? Itu kita serahkan kepada penyidik, karena itu wewenang penyidik. Kita percayakan itu kepada penyidik. Sahabat polisi kasusnya sudah berjalan dan sudah di BAP. Gimana mungkin ini cukup cepat ya tindakan dari pihak? Latnya cumi-cumi lah, itu memakaikan ibu. Ayo. Belum, ntar ya. Udah intain bro. Detik. Nah, Mas. Oke. Mbak Zamzam, hari ini tadi apa yang agendanya ke Polres? Pemeriksaan laporan terhadap Baim Wong dan istrinya. Apa mungkin laporannya? Pemeriksaan sendiri Lancar sesuai dengan fakta yang terjadi. Nanti kalau untuk pasal ini dan itu, ini di sini ada divisi hukum kita. Berapa pertanyaan tadi? Sekitar 20 pertanyaan. Ada barang bukti di bawah? Ada. Apa itu berupa? Bentuk rekaman video konten tersebut dalam bentuk flash disk. Kira-kira Baim kapan diperiksa mungkin? Itu kita serahkan kepada penyidik, karena itu wewenang penyidik. Kita percayakan itu kepada penyidik. Sahabat polisi kasusnya sudah berjalan dan sudah di BAP. Gimana mungkin ini cukup cepat ya tindakan dari pihak Ya, kita percayakan kepada penyidik bahwa mekanisme yang ada di Polres ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua berharap seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih mungkin dari pihak lapor sendiri menghubungi sahabat polisi? Tidak ada. Ada lagi Mas? Ada permintaan maaf dari Baim, apakah masih akan dilanjutkan laporan? Dilanjutkan. Kalau minta maaf kan kita boleh kasih aja. Tapi kalau untuk mengambil enggak. Kita belum memaafkan, dan secara pribadi sih saya ya tidak memaafkan. Ya. Tapi sejauh ini secara personal belum ada? Belum. Minta maafnya kan juga bukan dengan saya. Ya kan? Dan apabila itu terjadi, kita tetap lanjut proses hukum. Ya harusnya. Berita selanjutnya. Rizky Bilar ajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan kasus dugaan KDRT. Rizky Bilar mangkir dalam pemeriksaan perdana kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022.
Sehingga dalam hal ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar akan menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kliennya kepada penyidik. Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan yang akan dijadwalkan ulang pekan depan. Diketahui jika Rizky Bilar sebelumnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus KDRT terhadap Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu mangkir karena alasan kesibukan dan kesehatan. Berikut wawancaranya. Sampai turun lah. Udah diam. Bisa diam nggak? Ya bang, kata bang. Ya bang, gimana bang? Jadi apa yang saya bicarakan? Ya tadi gimana bang? Pemeriksaan bang? Tadi kan sudah saya katakan bahwa melihat terganggu yang kedua mental nggak kuat menghadapi hal seperti ini, jadi biar kita penundaan. Ini tadi sudah diberikan surat kepada Kapolres oleh kami. Ya, kita minta jangan dulu lagi, ya, karena tidak pasti kalau bisa tanggal 13. Schedule-nya. Kondisi benar ada Tapi katanya terganggu kondisi psikisnya. Waktu mau kemati terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia nggak masuk rumah sakit. Seperti Lesti masuk rumah sakit. Oke, tadi abang sempat membantah jika ada dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Iya, kita. Kenapa bang? Jadi begini, ya. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Itu tidak benar. Banting-banting itu berkali-kali tidak benar. Oke. Apa yang diakui? Sebenarnya itu dia menetis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar dan narik segini, itu dia jatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya tanya sama Rizky Bilar, saya tanyakan apa benar itu kebanting-banting. Oh tidak bang. Terus saya juga udah tanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting, tapi kebanting. Oke, kebanting ini dalam konteks dia terjatuh oleh tarikan Bilar atau seperti apa? Bukan tarikan Bilar, dia narik Bilar. Lesti itu narik Bilar. Ya, Lesti Bilar. Kalungnya saya putus. Itu Bilar menepis. Kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi. Oke, tapi dalam ke lantai maksudnya. Tapi dalam surat LP sendiri ada keterangan ngebanting bang. Artinya ini berlebihan atau gimana? Jadi makanya saya bilang ini kita makanya harus nantilah harus ada pemeriksaan sebenarnya, harus di AP dulu. Lesti mengatakan bukan dibanting, kebanting. Mungkin dia salah ketik atau apa. Saya tidak bisa mendahului, ya. Tapi kami biar nanti ada pemeriksaan. Yang jelas, waktu Bilar membesuk si Lesti ke rumah sakit, itu mereka macam-macam. Bahkan Bilar menyuapin istrinya, bagaimana mereka semua istri. Dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Bang, kalau ada masalah, kita ketemu ya bang, Bilar nama ini bang. Begini ya, waktu sudah selesai mereka sudah damai, sudah selesai, bukan Lesti pergi. Ini kami duga ada pihak ketiga yang
mengempori, akan dilaporkan aja supaya jelas nih anak. Seperti itu kedugaan kami. Kenapa saya bilang? Itu saya nggak tahu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, dan jangan lupa untuk follow Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 7 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menuju ke kota Bandar Lampung. Di sana ada tempat camping private yang menyuguhkan suasana asri Tribuners. Namanya Aman Jernih Cabin. Di Aman Jernih Cabin ada sebuah bangunan rumah kayu yang cukup unik, sebab memiliki bentuk yang estetik dan terbuat dari bongkahan kayu bekas kapal tua Tribuners. Dan untuk melihat tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya di Aman Jernih Cabin ini merupakan sebuah tempat camping ground atau bumi perkemahan yang sudah ada sejak tahun 2021 lalu. Jadi Aman Jernih Cabin ini menawarkan suasana alam yang masih terjaga dan udara yang segar saat berkunjung ke sana. Lokasinya ini ada di Jalan Nirwana, di Desa Kupang Jernih, Kelurahan Batu Kutuk, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Bandar Lampung, hanya sekira 10 menit saja bila ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi di sela banyak wisata buatan yang cukup meriah, namun untuk Aman Jernih Cabin ini memberikan penawaran lain yang lebih asri tentunya. Jadi Aman Jernih ini memanfaatkan keindahan alam yang sangat indah, jadi bisa mendapatkan ketenangan saat menyambangi ke sana. Aman Jernih Cabin ini membawa kita bisa ke perasaannya aman melalui jernihnya sungai yang mengalir di pegunungan. Jadi udara di sana memang cukup sejuk dan masih sangat segar, ditambah lagi kita bisa melihat gemercik jernihnya air sungai dari register 19 Gunung Betung yang lokasinya berjarak 1 kilometer dari Aman Jernih, yang memang jalur tersebut dijadikan jalur hiking saat pengunjung sedang melakukan camping di Aman Jernih ini. Jadi untuk menuju ke sungai tersebut, pengunjung biasanya dibawa bersama dengan tour guide sembari menjelajahi alam, lalu akan sampai pada sungai yang jernih nantinya. Dan rumah yang terbuat dari berbagai barang bekas yang didaur ulang ini juga sangat unik, Tribuners. Jadi rumahnya terlihat bentuknya ini estetik
dia lebih kepada bentuk yang kontemporer ya, dan bahan-bahan bangunannya ini terlihat sudah cukup tua. Kursi dan kayu-kayu bekas, bebatuan, dan berbagai ornamen juga terlihat menghiasi rumah tersebut yang agar lebih estetik dan lebih natural. Dan bahan-bahan material rumah panggung tersebut dan dikatakan itu berasal dari gabungan bongkahan kayu dari kapal tua Tribuners. Jadi selain itu dipadukan juga dengan kayu-kayu bekas rumah panggung yang sudah cukup lama Tribuners. Namun untuk kualitas kayunya dikatakan karena itu adalah kayu zaman dahulu, jadi lebih terlihat kokoh dan juga kuat. Nah, untuk ini Aman Jernih ini biasanya digunakan sebagai tempat camping untuk para komunitas atau untuk para keluarga ke sana. Jadi untuk biasanya apabila ada pengunjung yang masuk ke dalam camping ground ini yang hendak menginap, biasanya mereka akan mulai datang pada mulai pukul 4 sore, nah lalu kemudian akan keluar itu pukul 12 siang, begitu Ariska. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Seputar wisata di Bandar Lampung, kami akan ajak Anda untuk kulineran di Jakarta, Tribuners. Di sana ada satu tempat makan legendaris yang terkenal dengan kelezatan menunya, yakni nasi bebek Mak Isa, Tribuners. Sesuai namanya, tempat makan ini memiliki menu andalan berupa daging bebek dengan bumbu lekat bercita rasa gurih dan pedas. Bahan-bahan yang digunakan pun selalu berkualitas, Tribuners. Lantaran cita rasa dan kualitasnya ini, nasi bebek Mak Isa bahkan bisa menghabiskan 350 hingga 400 ekor bebek per hari. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik, Ariska, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang nasi bebek Mak Isa ini sangat legendaris ya, mengingat usianya sudah puluhan tahun, berlokasi di Jalan Bekasi Timur Raya nomor 44 RT 1 RW 16 Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumah makan legendaris ini tak pernah sepi pembeli ya Rizka dan Tribuners. Ditemui Warta Kota Live.com, yakni Leli selaku menantu dari Mak Isa mengatakan bahwa usaha yang didirikan sang ibu mertuanya ini sudah berdiri sejak tahun 1990. Namun saat itu hanya bermodalkan warung sederhana saja. Dia juga mengatakan bahwa masakan daging bebeknya ini yang diproduksi keluarganya ini tidak terasa alot. Tetapi untuk masakan bebek yang di dalamnya pun memiliki tekstur yang lembut karena memang dimasak cukup lama sehingga menghasilkan daging bebek yang empuk. Ia juga menuturkan bahwa sebenarnya tak ada strategi khusus agar rumah makan tersebut ramai, hanya saja sang mertua selalu konsisten mempertahankan rasa dan kualitas demi kepuasan pelanggan. Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini tetap selalu memprioritaskan bahan-bahan unggulan dan semua barang dan bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang premium atau yang berkualitas. Terus untuk usaha nasi bebek Mak Isa ini dalam sehari bisa menghabiskan 350 sampai 400 ekor bebek begitu. Harga yang dibanderol untuk satu porsi dengan isian bebek dan nasi ini seharga 24.000, dan jika membeli potongan daging bebeknya saja itu harganya 20.000 untuk semua bagian. Nasi bebek Mak Isa ini buka setiap hari dari pukul 5 pagi sampai jam 11 malam. Jam-jam paling ramai adalah saat jam makan siang yang dipadati oleh orang-orang kantor hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Lalu pembeli nanti akan membludak kembali ketika menjelang maghrib.
Begitu Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Leli, menantu dari Maisa. Berikut liputannya untuk Anda. Garis gitu ya, dari puluhan tahun begitu. Itu bukanya memang dari tahun berapa teh? Tahun 1990-an. 1990-an. Wih, sudah lama banget. Memang udah dari sini teh dagangnya atau? Sebelumnya sih ada warung kecil ya. Oh iya. Akhirnya ada rezeki, ya kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Waktu yang di pinggir jalan itu daerah mana teh? Dekat, nggak jauh dari sini. Oh, 500 meter dari 500 meteran. Di pinggir jalan. Mungkin warungnya saat itu masih sederhana begitu ya, belum sebesar ini ya. Itu awal mulanya memang Maisa sendiri atau bareng suami Maisa atau gimana teh awal mula dagang? Maisa sama bapak. Sama bapak. Akhirnya ya keluarga bantu-bantu. Iya. Akhirnya ya keluarga itu kan udah bisa bantu dari sini. Iya. Akhirnya pada buka cabang. Iya. Oh, cabang tapi masing-masing lolanya. Cuman nggak masak dari sini. Pas pindah kan di sana 90-an ya teh ya. Pas pindah ke sini tahun berapa teh? Kalau nggak salah sekitar tahun 2005-2006 deh. 2005-2006an. Iya, baru pindah ke sini. Itu memang dua-dua nih Maisa sama suaminya si bapak yang dagang awal-awal. Iya. Gitu, oke. Cuman ya kita ini ya cuma bantu-bantu aja. Iya, bantu-bantu. Teh, awalnya begitu. Awalnya gitu mungkin dari sederhana akhirnya apa sih teh yang membedakan nasi bebek Maisa dengan yang lain sampai sekarang tuh makin gede dan terkenal gitu? Mungkin dari bumbu kali bumbu ya. Bumbunya nggak pelit ya. Ya begitu. Gitu maksudnya rempah. Kami mahal tuh, pokoknya bahan pokoknya biar mahal kita tuh selalu kualitasnya tuh yang bagus. Tribuners, Kamis 6 Oktober kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke tempat budidaya bunga krisan milik kelompok tani swastika Jaya, tepatnya di Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Tribuners, di tempat tersebut Syahrul Yassin Limpo melakukan panen bunga krisan, sekaligus mengecek persiapan ekspor ke negara Jepang. Tribuners, dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Ariska dan rekan-rekan kita dapat disampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Kamis 6 Oktober 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kunjungannya ini antara lain untuk menengok pembudidayaan bunga krisan di dalam suatu greenhouse milik kelompok tani swastika Jaya. Dan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pun mengatakan bahwasanya memang potensi ekspor dari bunga krisan yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor tersebut bisa menaikkan ekspor pertanian di Republik Indonesia. Terbukti saat ini pun kualitas ekspor di bidang pertanian di Indonesia itu sudah sangat melonjak cukup drastis pasca pandemi COVID yang melanda. Kemudian kami pun mencari informasi bahwasanya memang betul bunga krisan yang dihasilkan oleh kelompok tani swastika Jaya ini akan segera diekspor ke negara Jepang dan negara Abu Dhabi. Pun dengan jumlahnya yakni sekitar 5.000 sampai 12.000 batang akan diekspor oleh kelompok tani swastika Jaya pada pekan depan. Kemudian kami pun mencoba menggali informasi lainnya bahwasanya memang apa yang membedakan kualitas bunga krisan yang berasal dari Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ini hingga bisa diekspor ke Jepang dan Abu Dhabi ternyata adalah soal perawatannya dan soal suhu serta soal ketinggian tanah di mana bunga krisan itu ditanam.
Dan seperti yang diketahui bahwasanya memang pada greenhouse yang berlokasi di Desa Sukamanang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor itu tertera angka ketinggian wilayah itu sekitar 650 mdpl, yang dimana memang bunga krisan ini dapat tumbuh di daerah sekitar 500 sampai 650 mdpl. Hal tersebut kami mendapatkan informasinya dari kelompok ataupun ketua kelompok tani Swastika Jaya, Saudara Putut. Kemudian ekspor ini diakui oleh kelompok tani Swastika Jaya sebagai langkah bangkit dari pandemi. Pasalnya, selama pandemi yang melanda 2 tahun belakangan ini, ekspor bunga krisan yang dihasilkan di kelompok tani Swastika Jaya itu sempat menurun drastis. Kemudian pada saat ini ataupun nanti pekan depan ketika bunga krisan ini diekspor ke Jepang adalah suatu langkah awal kelompok tani bisa bangkit dan bisa sekaligus menggali potensi wisata yang memang berada di Kabupaten Bogor yang cukup melimpah. Menanggapi hal ini, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan pun cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok tani Swastika Jaya. Di mana diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang secara prosedural kelompok tani ini merupakan binaan langsung dari Dirjen Hortikultura Kementan Republik Indonesia. Dan Iwan Setiawan pun mengapresiasinya. Menurutnya, hal tersebut sangat bersinergi dengan apa yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor ini, termasuk program untuk membina desa. Iwan Setiawan pun akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh kelompok tani Swastika Jaya dengan membudidayakan bunga krisan. Begitu Ariska laporan yang bisa kami sampaikan terkait kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, rekan Rahmat juga sempat melakukan wawancara dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Berikut liputannya untuk Anda. Produksi sesuatu yang diminati dunia. Jadi tanaman krisan ini adalah kembang atau tanaman hias yang paling disukai di seluruh dunia. Oleh karena itu apa yang masyarakat di sini kembangkan ini menjadi satu terobosan-terobosan ya, dan kita tidak perlu dengan hamparan yang sangat besar. Tetapi dengan menggunakan modern farming seperti ini, greenhouse seperti itu, pakai sungkup dan lain-lain, hasilnya sangat besar. Dan ini kembang ini warnanya ada yang putih kuning dan apa nih, ungu ya, kayak balon kuada 5 itu. Dan itu semua sangat besar, sangat mahal di dunia. Apalagi kalau kita bilang krisan itu krisan negara tropis, nah, itu akan jadi lain lagi maknanya di Eropa, di Belanda dan lain-lain. Banyak krisan di dunia, tapi dari negara-negara subtropis, negara yang dingin. Tribuners, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang memiliki sejumlah situs sejarah. Satu di antaranya ada Rumah Gadang Suku Tanjuang, Tribuners. Pasalnya rumah gadang ini merupakan satu-satunya yang ada di seberang Palinggam. Menurut ahli waris, rumah gadang ini diprediksi sudah ada sejak tahun 1800-an silam. Dan seperti apa detail dari rumah gadang ini akan disampaikan oleh rekan Nandito Putra dari tribunpadang.com. Silakan rekan Nandito. Baik, terima kasih Ariska. Seperti diketahui, ya, rumah gadang ini terletak di Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Nah, ini merupakan salah satu-satunya rumah gadang yang tertua yang diprediksi dibangun sekitar tahun 1800-an. Adapun rumah gadang ini memiliki arsitektur tidak seperti rumah gadang pada umumnya, yang mana rumah gadang ini tidak memiliki gonjong yang runcing, tetapi atap yang berbentuk persegi panjang begitu. Nah, sejauh ini rumah gadang ini masih mempertahankan bentuk konstruksi aslinya dan hanya direnovasi bila ada papan ataupun atap yang rusak gitu. Dan kemudian
ya suku Tanjung sendiri merupakan sebuah suku di Minangkabau yang berasal dari kawasan darat atau pegunungan. Dan adapun rumah gadang ini dibangun oleh suku Tanjung yang bermigrasi dari daerah Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman, yang jaraknya itu dari lokasi Seberang Palinggam lebih kurang 120 km. Kemudian ya rumah gadang ini sudah ditinjau oleh Dinas Cagar Budaya Kota Padang, tetapi pemerintah Kota Padang belum menetapkan situs ini sebagai situs cagar budaya karena menurut Pemko warga harus berinisiatif untuk mendaftarkan barang atau pembangunan yang berpotensi punya nilai sejarah gitu. Nah, adapun perabotan-perabotan di dalam rumah ini masih tetap menjaga bentuk aslinya. Ya, seperti diketahui rumah ini juga tidak ditempati lagi oleh ahli waris karena Bu Jum ya, ahli waris tersebut sudah punya rumah di samping rumah gadang itu. Nah, mungkin itu Ariska. Baik, rekan Nandito Putra dari tribunpadang.com dan Tribuners, rekan Nandito juga sempat berbincang dengan Zamratul Aini, ahli waris yang mengurus rumah gadang. Berikut liputannya untuk Anda. Nama Ibu Haja Zamratul Aini. Kami berasal dari Gasan Gadang, Pariaman. Kami ini udah cukup lama, udah dibilang udah ratusan tahun. Terakhir kali tempati kira udah 2 tahun yang lewat rumah ini kosong. Udah 2 tahun lah rumah ini kosong. Ya, kami ngumpul sini ada 3 keluarga gitu. Udah punya ada rezeki, udah bangun rumah masing-masing. Yes, ya. Udah punya rumah masing-masing gitu. Kami atas nama keluarga besar rumah gadang namanya, kami mempunyai kas. Ada mempunyai kas namanya kas rumah gadang. Jadi dari kas itulah apa-apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau ada keluarga yang mau nikah dibantu gitu. Rumah, ya kami itu selalu merawat rumah ini. Misalnya kalau ada lantainya yang udah keropos kami ganti gitu. Kalau ada apa-apa yang patut-patut yang udah rusak kami ganti gitu. Kami selalu merawat. Tribuners, agenda tahunan Festival Pesona Selat Lembeh kembali digelar di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Awalnya festival ini bermula dari kegiatan kemasyarakatan di industri perikanan di Kota Bitung. Dan tahun 2016 silam, festival ini ditetapkan sebagai agenda tahunan. Kemudian terus dikembangkan hingga menjadi kegiatan bertaraf nasional Tribuners. Dan di tahun ini sejumlah kegiatan dan lomba bisa dinikmati masyarakat serta wisatawan. Lantas seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Baik rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini memasuki hari kedua pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, di mana pada hari Kamis kemarin resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe SE dengan cara memutar kemudi atau setir perahu atau kapal nelayan di Satrol Lantamal 8 Bitung. Dan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, seperti perhelatan FSL tahun-tahun sebelumnya, berlangsung sailing pass dan karnaval kostum yang merupakan roh dari pelaksanaan FSL itu sendiri, di mana ada ratusan peserta karnaval sailing pass yang berpartisipasi dalam kegiatan FSL kali ini, serta ada sekitar 4 dan 5 negara yang ikut dalam sailing pass ini, di antaranya Filipina, Korea, Australia, dan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan juga Sekolah Kejuruan Perikanan atau Politeknik Perikanan Kota Bitung yang ada di Sulawesi Utara. Di mana pada FSL kali ini juga pada hari ini
sudah berlangsung Asian Book of Record membakar ikan tuna terbanyak dengan pesertanya 1.000 orang dengan satu jenis ikan yaitu cakalang sejumlah 1.000-an ekor lebih di dalam satu acara yang sama. Juga nantinya akan ada rekor pemukulan tetek poren serentak terbanyak se-Kota Bitung yang akan berlangsung di akhir waktu pelaksanaan FSL ini tanggal 10 Oktober 2022 nanti. Dan masih ada banyak kegiatan-kegiatan atau side event lainnya seperti lomba mancing, underwater fotografi, cooking competition, pameran bunga, dan lain-lain sebagainya dapat Anda saksikan dari hari kemarin sampai dengan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di Festival Pesona Selat Lembe di Satro Lantamal 8 Bitung. Demikian Ariska dan Tribuners laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, serta staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekraf Republik Indonesia, bidang pengembangan usaha Dadang Rizky Ratman. Berikut liputannya untuk Anda. Panitia memang maksimal, sehingga kemudian Kementerian Pariwisata juga hadir, Bapak Gubernur dan Pak Dirjen tangkap. Ini pertanda bahwa semua mengakui bahwa event Festival Pesona Selat Lembe ini diakui sebagai bagian daripada kerja 110 ya daerah yang diakui oleh Kementerian Pariwisata. Nah tadi Pak, sailing pass ini cukup memukau bagi turis-turis yang hadir nih Pak. Ada berapa ratus kira Pak ini tadi? Terinformasi tadi 120. 120. Karena bukti nyata dari seluruh masyarakat ikut. Dari 8 kecamatan, 69 kelurahan, tempat dinas-dinas yang lain. Sehingga terukurlah seperti itu tadi. Dan ini menjadi yang berbeda Pak, ada karnaval kostum karnaval juga? Yang baru ini kan ada karnavalnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya perahu hias kan. Tapi ini kan plus ini ada mural juga. Perahu mural. Otomatis daya tarik wisata semakin meningkat nih Pak? Semakin meningkat. Nah ini makanya ke depan mungkin kita ini setiap tahun mengadakan namanya Karisma Event Nusantara. Tahun ini ada 110, jadi 100 yang kategorinya reguler, ada 10 top 10, ini yang terbaiknya. Nah, mudah-mudahan tahun depan semua provinsi masih tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan event-event yang akan masuk ke kalender event nasional, Karisma Event Nusantara tahun 2023. Rencananya awal tahun 2023 ada kurasi lagi seperti tahun kemarin. Jadi dikurasi semua. Tapi sekali lagi, tadi saya jelaskan, untuk tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara ada 5 Karisma Event Nusantara. Hebat ya Pak? Itu hebat tuh. Jadi ada Bunaken, ada Tondano, ada Tomohon, ada Bitung, ada satu lagi, Kupang. Tribuners, puncak hari jadi Kabupaten Indramayu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun ini peringatan ulang tahun ke-495 mengadakan kirap tunggal dari Pendopo Indramayu menuju rapat paripurna di gedung DPRD Indramayu. Menariknya selama kirap ini Bupati Indramayu, Nina Agustina tampak menaiki kereta Paksi Gria Kencana. Nina Agustina juga diiringi para pejabat dengan menaiki becak di belakangnya Tribuners. Dan bagaimana suasana kirap ini akan disampaikan oleh rekan Handika Rahman dari tribuncirebon.com. Silakan rekan Rahman. Baik, terima kasih rekan Ariska bahwa benar ya pada hari ini merupakan puncak dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-495, di mana dalam pelaksanaannya pada peringatan tahun ini tampak berbeda jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di peringatan ulang tahun ke-495 ini digelar kirap tunggul dari Pendopo Indramayu menuju rapat paripurna di gedung DPRD Indramayu. Dalam perjalanan kirap, Bupati Indramayu Nina Agustina tampak menaiki kereta Paksi Gria Kencana diiringi para pejabat dengan menaiki becak di belakangnya. Kereta Paksi Gria Kencana ini merupakan sebuah kereta buatan dari warga Kecamatan Jatibarang yang dikhususkan sebagai bentuk bakti ya mereka terhadap pemimpin di wilayah setempat. Kereta ini dibuat oleh warga pada tahun 2015 lalu.
Adapun untuk nama kereta Paksi Gria Kencana diketahui berasal dari nama tempat tinggal mereka di wilayah Kecamatan Jatibarang. Kereta ini biasanya digunakan hanya pada momen-momen peringatan besar saja ya di Kecamatan Jatibarang. Salah satunya seperti pada momen Hari Kemerdekaan, yakni untuk membawa camat, kapolsek, dan ramil dari kantor kecamatan menuju lokasi upacara 17 Agustus dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaan Hari Jadi Indramayu tahun ini ya, kereta kencana tersebut digunakan oleh Bupati Indramayu untuk membawa Bupati Indramayu menuju ke gedung DPRD Indramayu. Hal ini pun menjadi momen pertama ya kereta tersebut digunakan di peringatan Hari Jadi. Sebelumnya kereta ini juga sempat digunakan oleh tim Pak Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 lalu di wilayah Kabupaten Indramayu. Termasuk pula kereta ini juga sempat dibawa ke Purwakarta dan digunakan oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi ya. Adapun sekilas bentuk dari kereta Paksi Gria Kencana ini mirip dengan kereta Kencana Paksi Nagaliman milik Keraton Kanoman Cirebon. Namun dalam pembuatannya kereta Paksi Gria Kencana dibuat berdasarkan kultur yang ada di wilayah Kecamatan Jatibarang. Jatibarang sendiri menurut warga diasumsikan sebagai Nusantara kecil yang memiliki banyak keragaman. Hal ini pula yang membuat kereta ini memiliki perpaduan antara Islam, Hindu, Buddha, Cina, Tionghoa, dan Kristen ya. Adapun secara bentuk, kereta Paksi Gria Kencana memiliki wujud ular berkepala gajah dan sejumlah hewan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Indramayu, Nina Agustina juga mengajak ya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama bangkit dan bekerja sama dan terus berinovasi di momentum peringatan Hari Jadi Indramayu ke-495 ini. Demikian laporan langsung dari Indramayu. Ariska, dikembalikan lagi ke studio. Baik rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Kamis 6 Oktober kemarin, Balai Bahasa Provinsi Papua menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Merauke, Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Merauke, Haji Ridwan Tribuners. Pasalnya kegiatan ini digelar dalam rangka revitalisasi bahasa Marin. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hidayatillah dari Tribun Papua. Silakan rekan Hidayat. Baik rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada, telah terselenggara kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu dalam rangka revitalisasi bahasa Marin di Kabupaten Merauke, Bumi Animha, Provinsi Papua. Nah, kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini bertujuan untuk menumbuhkan tunas-tunas atau generasi muda yang ada di Kabupaten Merauke, khususnya suku asli Marin yang merupakan suku asli Papua di Kabupaten Merauke untuk melestarikan bahasa Marin yang terancam punah. Nah, Ketua Panitia Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Merauke, Anton Maturbong, menjelaskan bahwa kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Merauke yang memang sengaja digelar untuk menyadarkan masyarakat Papua, khususnya Marin dan pemerintah kabupaten untuk terus merevitalisasi bahasa daerah Marin. Kemudian kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini sangat diikuti, sangat antusias sekali para peserta yang mengikuti. Tercatat sebanyak 40 peserta dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Merauke. Kemudian para pemenang ini mereka mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan, dan khusus bagi juara satu ini nantinya akan diikut sertakan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Papua dan kedepannya akan diseleksi juga ke tingkat nasional. Dan khusus kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi ini nantinya akan digelar pada Februari 2023 mendatang. Kemudian Anton Maturbong berpesan kepada pemerintah Kabupaten Merauke untuk meneruskan berbagai kegiatan yang
bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah khususnya Marin. Kemudian dia juga berharap dari para generasi muda yang ada di Merauke ini untuk memanfaatkan event-event atau kompetisi yang terselenggara oleh instansi maupun pemerintah yang digelar untuk generasi muda. Demikian yang dapat saya laporkan, Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hidayatila dari Tribun Papua. Dan Tribuners, rekan Hidayat juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Festival Tunas Bahasa Ibu di Merauke, Anton Mautur Boys. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu ini kami dari Balai Bahasa Provinsi Papua ingin menyadarkan kepada masyarakat pemilik bahasa Marin dan pemerintah daerah Kabupaten Marin agar memperhatikan kondisi bahasa Marin jangan berpunah, sehingga tujuan dari festival ini akan tumbuh tunas-tunas muda atau generasi muda orang Marin untuk terus berbahasa Marin agar bahasa Marin ini tidak punah. Nah, juga ini festival ini dilaksanakan dalam rangka Merdeka Belajar episode 17 yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada bulan Februari, sehingga kami melaksanakan kegiatan ini agar terciptalah tunas-tunas muda dan kita harus menyadarkan bahwa pentingnya bahasa daerah itu perlu dilestarikan. Gimana antusias anak-anak di Merauke? Pada dasarnya anak-anak sangat antusias dari hari pertama pelaksanaan sampai dengan penutupan. Kami melihat anak-anak baik SD maupun SMP dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat antusias dan senang sekali mengikuti kegiatan yang kami adakan mulai dari hari pertama sampai dengan penutupan. Berapa peserta sih Pak ini? Peserta yang kami undang adalah Tribuners, untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-266 Kota Yogyakarta, ada serangkaian acara yang digelar secara meriah. Satu di antaranya ada Wayang Jogja Night Carnival yang digelar di Tugu Yogyakarta. Diketahui melalui akun Instagram Pariwisata Jogja Kota, tahun ini gelaran Wayang Jogja Night Carnival ke-7 mengangkat tema Lokananta Arjuna Anugraha. Rencananya Wayang Jogja Night Carnival ke-7 ini bakal digelar hari ini, Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi warga Jogja dan sekitarnya bisa menyaksikan pertunjukan Wayang Jogja Night Carnival ke-7 secara langsung. Namun bagi yang belum bisa datang langsung, Anda tak perlu khawatir Tribuners. Sebab gelaran ini juga bisa Anda saksikan secara streaming di YouTube channel Pemkot Jogja dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Diketahui rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini memang menjadi agenda yang sangat dinanti-nanti. Lantaran di tahun-tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, perayaan hari ulang tahun Yogyakarta hanya digelar secara daring akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai acara telah digelar sejak tanggal 1 Oktober silam dan sampai berakhir akan tanggal 9 Oktober mendatang. Di mana untuk jadwal hari ini, 7 Oktober 2022, bakal ada Wayang Jogja Night Carnival pukul 19 di Jalan Jenderal Sudirman, Tugu, Jalan Margo Utama. Sementara besok tanggal 8 Oktober 2022, ada Mandiri Fashion Day yang melibatkan komunitas pasar sekota Yogyakarta, mulai dari pedagang, buruh, hingga juru parkir Tribuners. Berdasarkan jadwal, Mandiri Fashion Day ini akan dilaksanakan pada pukul 9 di Pasar Beringharjo. Saat malam harinya, Malioboro Night Coffee juga akan digelar pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk Malioboro Night Coffee ini tidak hanya berlangsung hari ini Tribuners, namun juga akan berlangsung besok tanggal 8 Oktober 2022. Selain Malioboro Night Coffee, di tanggal 8 Oktober 2022 nanti juga akan digelar malam apresiasi hari ulang tahun ke-266 Kota Jogja pukul 18 di Balai Kota.
Tribuners Synchronous Fest 2022 dimulai hari ini hingga 3 hari mendatang. Tepatnya festival musik multi-genre tahunan berskala nasional ini digelar di Gambir Expo Kemayoran, kawasan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dilansir dari tribuntravel.com, Synchronous Fest tahun ini mengusung tema lokal lebih vokal Tribuners. Sesuai dengan temanya, Synchronous Fest 2022 akan menghadirkan sederet artis favorit dan terbaik Indonesia yang datang dari dekade 60-an, 70-an, 90-an hingga 2000-an. Oleh karena itu, Synchronous Fest ini bisa dinikmati baik dari remaja masa kini hingga orang dewasa. Selain penampilan dari berbagai musisi, Synchronous Fest 2022 juga menghadirkan gerakan peduli lingkungan melalui kampanye Green Movement. Namun untuk melihat Synchronous Fest ini ada berbagai aturan yang harus pengunjung penuhi. Hal ini diterapkan pihak penyelenggara demi kenyamanan para pengunjung di sepanjang acara Tribuners. Untuk hal-hal yang boleh dilakukan diantaranya, pengunjung diperbolehkan untuk membawa uang cash lebih dan memakai pakaian yang nyaman atau casual. Diizinkan pula untuk membawa peralatan makanan, botol minum, jas hujan, ataupun kamera. Sementara untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Synchronous Fest 2022 diantaranya, pertama, pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman dari luar kecuali air putih, dilarang juga membawa botol minuman sekali pakai, payung, obat-obatan terlarang hingga hewan peliharaan. Selain itu, pengunjung Synchronous Fest juga tidak boleh membawa kamera drone, laser pointer, lensa kamera tele dan juga tripod, monopod, dan juga tongsis. Tribuners yang penasaran dan tidak mau ketinggalan kemeriahan Synchronous Fest 2022 pun tak perlu khawatir, sebab saat ini masih bisa menonton karena beberapa dari tiket Synchronous Fest 2022 masih tersedia. Dan untuk mencegah antrian panjang saat hari H, penjualan tiket ini dilakukan secara online maupun on the spot, Tribuners. Tribuners, kemeriahan event Irau Tengkayu di Tarakan, Kalimantan Utara sudah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2022. Event ini merupakan rangkaian pekan kebudayaan yang saat ini sudah masuk dalam 100 event kalender secara nasional. Wali Kota Tarakan, Khairul, menargetkan event ini bisa digelar setiap tahun, sehingga bisa masuk kategori top 10 10 event kalender nasional Kementerian Pariwisata. Terlebih, event ini juga dipromosikan langsung secara nasional oleh Kementerian Pariwisata. Sehingga jika kegiatan ini tidak konsisten dilaksanakan, tentu bisa dihilangkan dari level nasional. Selain bisa masuk dalam 10 event kalender nasional kategori top 10, Khairul juga berharap Tarakan bisa dilirik menjadi destinasi wisata. Tentunya yang bisa dikunjungi dengan keragaman multi etnis, agama, serta ras. Diharapkan pula tahun depan Pekan Budaya bisa dilakukan dengan tambahan modifikasi dan bisa membangkitkan UMKM di Tarakan. Sebab selain festival pagelaran budaya juga ada pagelaran makanan tradisional dan olahraga tradisional. Dilansir dari tribunkaltara.com, kegiatan ini hanya mengundang unsur lokal saja, Tribuners. Namun ia berharap untuk event kedepannya, Khairul berharap bisa mengundang peserta tamu dari luar, minimal level Kalimantan dan juga level internasional se-ASEAN. Dijadwalkan Irau Tengkayu hari ini rencananya akan ada pertandingan olahraga tradisional. Sementara besok 8 Oktober akan menjadi puncak acara Festival Irau Tengkayu yang akan diisi dengan panggung hiburan rakyat. Dalam puncak festival tersebut nantinya akan mengundang sejumlah penampil yang akan menghibur para pengunjungnya. Sebelum puncak acara ini, berbagai kegiatan seru juga telah berlangsung, seperti permainan tradisional, pawai budaya, kendaraan hias, hingga arak-arakan padau 7 gulung. Tribuners, pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu, Madame Tussauds Singapura resmi merilis patung lilin milik Agnes Mo.
Pasalnya patung lilin milik penyanyi yang sudah go internasional itu mulai dibuat sejak 2019 silam, Tribuners. Setelah 2 tahun penantian, akhirnya Madame Tussauds Singapura dengan bangga mempersembahkan patung lilin Agnes Mo. Dilansir dari tribuntravel.com, peresmian patung lilin Agnes Mo ini dilakukan secara langsung oleh pihak Madame Tussauds. Mereka bahkan juga turut mengundang Agnes Mo. Setelah peresmian berlangsung, acara kemudian dilanjutkan dengan meet and greet di Madame Tussauds Singapura, Imbah Road, Sentosa, Singapura. Meet and greet ini diselenggarakan bersama dengan Sentosa Islander, di mana 50 penggemar yang beruntung dari Singapura dan wilayah tersebut berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Agnes Mo. Seperti yang terlihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Madame Tussauds Singapura, pihaknya mengaku senang bisa merilis patung lilin tersebut. Sementara itu, Agnes Mo juga berdecak kagum melihat keindahan patung lilin miliknya. Ia yang saat itu mengenakan busana bernuansa hitam pun sempat berfoto dengan patung lilin yang sangat mirip dengannya. Sesi foto tersebut dilakukan Agnes Mo selama 10 menit sebelum acara meet and greet dilangsungkan. Melalui caption di salah satu unggahan foto di Instagramnya, wanita kelahiran Jakarta 1 Juli 1986 ini mengatakan bahwa pihak Madame Tussauds rela terbang jauh dari London, Inggris ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk menemuinya. Pada saat itu, Agnes Mo melakukan proses pengukuran seluruh badan selama 200 sesi lebih. Proses pengukuran ini dilakukan dari kepala sampai kaki hingga menghasilkan patung lilin yang benar-benar serupa. Dalam video yang diunggah akun Instagram Madame Tussauds, Agnes Mo juga mengatakan bahwa proses pengukuran lebih lama dari yang diperkirakan dan cukup menantang. Dalam proses pengukuran tersebut, Agnes Mo pun harus menahan posisi selama 4 hingga 5 jam. Hal itu dilakukan untuk mencoba berbagai penampilan yang cocok untuk patung. Tribuners, Pantai Amet Karangasem terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, yakni berupa terumbu karang yang masih alami dan terjaga, Tribuners. Lantaran keindahannya ini, Pantai Amet kerap dimanfaatkan untuk free diving, snorkeling, dan juga scuba diving. Selain aktivitas tersebut, saat berlibur ke Pantai Amet, Anda juga bisa berburu kuliner di sejumlah warung tradisional yang menyediakan menu makanan khas Nusantara. Dan bagaimana keseruan berlibur di tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi keindahan alam bawah laut di Pantai Amet Karangasem ini nggak perlu diragukan lagi. Bentangan Pantai Amet ini sejauh 14 km dan mencakup 7 wilayah desa, yaitu ada Desa Jemeluk, Desa Amet, Desa Selang, Desa Lipah, Desa Bunukan, Desa As, dan juga Desa Banyunying. Daya tarik utama dari Pantai Amet ini terletak pada pemandangan bawah lautnya yang sangat alami, yang itu terumbu karang di sini itu semua masih terjaga rekan Ariska. Jadi ketika kita snorkeling di Pantai Amet, itu kita akan ditawarkan oleh keindahan pemandangan bawah laut Pantai Amet pastinya yang bisa kita lakukan aktivitas seperti free diving, kemudian snorkeling, dan juga scuba diving di Pantai Amet ini. Pengalaman Tribun Bali melakukan snorkeling pada Sabtu tanggal 17 September. Kami menyewa alat snorkeling itu cukup terjangkau, hanya Rp30.000 per orang rekan Ariska. Jadi untuk menyewa alat-alat seperti masker, kemudian pelampung ataupun life jacket itu hanya dibanderol Rp30.000 per orang. Nah, untuk fasilitas guide, kita bisa menggunakan guide dan itu bisa kita sewa seharga Rp150.000. Jadi tergantung bagi Tribuners, mungkin yang bagi pemula, seperti pengalaman Tribun Bali masih pemula, jadi memerlukan bantuan guide, kita bisa menyewa sebesar 150. Dan bagi Tribuners nih yang ingin berfoto dengan cantik di bawah alam Pantai Amet ini ketika snorkeling, Tribuners juga bisa menyewa alat kamera GoPro
itu dibanderol seharga 200 hingga 250.000 per kita snorkeling. Itu kadang biasa digunakan 1,5 jam saat kita snorkeling. Nah, pasir pantai Amet ini terkenal dengan pasir pantai hitamnya. Sebagian besar mata pencarian penduduk di sini juga bekerja sebagai nelayan. Di sekitar kawasan pantai Amet ini juga berdiri warung tradisional yang menyediakan makanan khas Nusantara, terutama makanan khas Bali yang pastinya bisa Tribuners cobain kalau lagi berlibur di Bali. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Arini Valintia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners, meski terkenal dengan wisata pantainya, Bali juga memiliki tempat wisata lain yang tak kalah menarik. Satu di antaranya adalah Taman Ujung Sukasada, Tribuners. Tepatnya, Taman Ujung Sukasada ini berlokasi di Banjar Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Selain wisata, tempat ini juga kerap dimanfaatkan sebagai latar belakang foto prewedding. Bahkan tempat ini disebut-sebut sebagai tempat terbaik untuk prewedding daripada sebagian destinasi wisata Bali. Dilansir dari tribuntravel.com, Taman Ujung Sukasada atau biasa disebut Water Place ini sendiri merupakan taman yang dimiliki oleh Kerajaan Bali kuno yang menjadi sebuah tempat peristirahatan raja dan keluarga Kerajaan Karangasem. Tak hanya itu saja, Taman Ujung Sukasada juga dimanfaatkan sebagai tempat bersemedi dan menjamu tamu kerajaan. Diketahui sebelumnya pada tahun 1901, Taman Ujung Sukasada ini mulai dibangun dengan nama Kolam Dirah. Kolam Dirah sendiri mempunyai arti yaitu kolam tempat pembuangan bagi orang-orang yang menguasai ilmu hitam. Dulunya Taman Ujung dibangun oleh Raja Karangasem bernama I Gusti Bagus Jelantik yang memiliki gelar nama Agung Aglurah Ketut Karangasem. Kemudian pada tahun 1909, barulah Raja Karangasem memerintahkan arsitektur Belanda bernama Van den Hertz dan arsitektur orang Tiongkok bernama Lotto An. Jika penasaran dengan keindahan serta sejarah yang ada di tempat wisata ini, Anda bisa langsung datang ke lokasi Tribuners, yakni dengan membayar tiket masuk sebesar 10.000 saja. Dengan harga tersebut, Tribuners akan mendapatkan berbagai keindahan yang ada di Taman Ujung Sukasada. Selanjutnya, pengunjung akan menaiki kurang lebih 100 anak tangga yang ada di atas terdapat bangunan pilar tanpa atap. Dari atas bangunan pilar tanpa atap tersebut, pengunjung akan melihat keistimewaan pemandangan yang ditawarkan oleh destinasi wisata Bali Taman Ujung Karangasem. Pada bagian timur atas, pengunjung akan melihat bukit hijau yang bernama Bukit Bibis. Sementara di tengah kolam bagian selatan, terdapat sebuah bangunan yang berada di tengah kolam atau balai bengong. Bagi bagian depan kolam yang dihubungkan oleh jembatan, terdapat bangunan yang dulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan Raja Karangasem. Karena bangunan peristirahatan raja ini terlihat menggantung, maka masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Istana Gantung. Tribuners, penjual sate Padang di Yogyakarta mendadak viral di media sosial. Hal ini karena penjual sate tersebut dinilai mirip dengan penyanyi Angie, Tribuners. Terlebih saat penjual sate tersebut memakai kupluk hitam dan juga kaos hitam. Tak sedikit pula pembeli yang meminta foto bersama dirinya. Bahkan banyak yang mengira bahwa penjual tersebut benar-benar Angie yang tengah menyamar menjadi penjual sate Padang. Dilansir dari tribunnews.com, pria tersebut bernama Ropi Pujiono Putra. Selesai videonya viral, pria berusia 30 tahun tersebut juga telah bertemu langsung dengan sang idola Angie. Ya, pada Jumat 30 September 2022 lalu, Angie memberikan kejutan ke warung penjual sate Padang, tepatnya di Jalan Menteri Supeno, Soro Sultan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dalam momen pertemuan keduanya, Angie tampak mengenakan kaos hitam lengkap dengan kupluk hitam. Begitu pula dengan Ropi, penjual sate Padang tersebut, Tribuners. Saat berdiri berdampingan, memang keduanya pun terlihat begitu mirip. Selain penampilan penjualnya yang menarik, sate Padang di tempat ini juga dikenal memiliki cita rasa yang enak. Bahkan setelah viral, Ropi mengaku warung satenya semakin ramai dikunjungi pembeli.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Jumat 7 Oktober 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan oleh jurnalis kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Aktivitas belajar mengajar di MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan diliburkan sementara menyusul tragedi robohnya tembok sekolah yang menewaskan 3 siswa. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Kamis 6 Oktober sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Puing-puing reruntuhan tembok yang roboh terlihat masih berserakan pada Jumat 7 Oktober hari ini. Aset-aset milik sekolah seperti meja dan bangku ditumpuk rapi di area lapangan MTSN 19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkon Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, saya sampaikan bahwa peristiwa robohnya tembok MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terjadi pada Kamis sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Peristiwa itu menewaskan 3 orang siswa, yang 2 diantaranya merupakan warga Depok, Jawa Barat, sedangkan 1 korban lainnya merupakan warga Jakarta Selatan. Ketiga korban diketahui masih duduk di kelas 8 MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pantauan pada siang hari tadi, reruntuhan puing tembok yang roboh masih berserakan di lokasi. Garis polisi juga masih membentang sejak Kamis malam kemarin. Garis polisi dipasang untuk mengamankan tempat kejadian perkara yang nantinya akan dilakukan olah TKP oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga didampingi dengan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Keterangan saksi yaitu seorang pramubakti di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, bernama Sri Yatini. Dia mengaku menyaksikan detik-detik terjadinya robohnya tembok pembatas sekolah yang berbatasan langsung dengan aliran Kali Kerukut. Peristiwa itu bermula ketika sejumlah siswa yang menjadi korban tengah bermain di tengah hujan tepat di depan tembok yang roboh. Setelahnya hanya berselang beberapa menit, tembok tersebut roboh dan menimpa para siswa yang sedang bermain di dekat tembok tersebut. Ketiga siswa dilaporkan tewas ketika usai tertimpa reruntuhan tembok, sedangkan terdapat 3 siswa lainnya yang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Selain itu, seorang siswi juga mengatakan bahwa melihat peristiwa robohnya tembok MTSN 19. Saat itu sekitar 5 siswa yang merupakan temannya asik bermain di lokasi tersebut. Mereka sebelumnya pada pekan sebelumnya juga bermain di lokasi itu di tengah banjir yang melanda MTSN 19 Jakarta Selatan. Sementara itu dari pihak
Kementerian Agama Selatan. Sementara itu dari pihak Kementerian Agama Jakarta Selatan menyatakan bahwa pihaknya menanggung seluruh biaya pemakaman dan juga memberikan santunan serta menanggung biaya perawatan korban luka. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan sendiri saat ini masih fokus untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan mengamankan aset-aset milik sekolah. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dendis Al-Latif, maksud kami, merupakan salah satu korban meninggal akibat tembok beton yang roboh di Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 6 Oktober lalu. Di rumah duka Jalan Pelita 2 RT 8 RW 6, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sang ibu menangis terseduh di samping kanan jenazah putra bungsunya yang telah tertutupi kain kafan. Sambil memeluk tubuh Dendis yang terbujur kaku, dirinya terus mengajak ngobrol. Sang anak seolah-olah masih bernyawa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Berikut saya laporkan dari kediaman Al-Latif sendiri ataupun yang sering dipanggil dengan Dendis Al-Latif, di mana beliau itu pada saat itu merupakan menjadi salah satu korban tewas akibat tembok runtuh yang ada di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di mana pada saat itu saat kami mengunjungi, pantauan kami di lokasi bahwasannya ibu korban tengah terseduh di samping kanan jenazah putra kesayangannya yang merupakan putra kedua keduanya, di mana dia sampai memeluk tubuh Dendis yang terbujur kaku, dirinya terus mengajak ngobrol seolah-olah masih bernyawa. Salah satu kata yang terdengar dari mulutnya adalah "ayo sekolah". Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang sering dilakukan oleh Ibunda Dendis dari sejak putranya dinyatakan meninggal sampai hari ini. Itu berdasarkan pengakuan dari kakek korban yang menyatakan bahwasannya ibu korban terus menangis dan juga menyebutkan "ayo sekolah". Pasalnya Dendis merupakan salah satu siswa yang rajin sekolah. Meskipun dia sedang sakit, dia akan terus memaksakan diri untuk bersekolah. Maka dari itu ibunya sendiri sangat menyayangkan hal tersebut itu terjadi. Dengan lemah, tubuhnya terhuyung dan juga ditopang oleh tetangganya sendiri. Nah, kemudian juga sang ibu mencoba membangunkannya berkali-kali agar korban itu bangun dan juga untuk bisa kembali bersama ibunya. Salah satu juga yang dikatakan oleh sang ibu adalah jangan tinggalkan ibu. Pasalnya Dendis ini merupakan anak kedua yang tinggal bersama dengannya. Kakak laki-lakinya dan juga suaminya diketahui pulang selama seminggu sekali, hanya seminggu sekali, sehingga Dendis di rumah bersama ibu dan juga neneknya. Hal tersebut juga yang membuat sang ibu merasa kehilangan, begitu. Nah, kemudian juga ketika jenazah dari korban tersebut itu diminta untuk korban yang sering disapa Endis itu diminta untuk dimandikan, sang ibu menahan jenazah tersebut untuk tidak dimandikan karena beliau masih ingin maksudnya berbincang, maksud kami berbincang dengan Endis tersebut. Nah, kemudian ada salah satu kakek yang mengatakan bahwasannya meminta agar sang ibu ke kamar terlebih dahulu jika memang tidak siap untuk melihat jenazah anaknya dimandikan. Beliau mengatakan untuk dimandikan terlebih dahulu agar wangi. Bujukan-bujukan tersebut yang akhirnya membuat sang ibu merelakan Endis tersebut itu dimandikan. Dan kemudian setelah itu Endis disolatkan di kediamannya sendiri, baru kemudian dimakamkan di TPU terdekat. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih rekan Nur dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Umar Hiban Al-Jailani, bocah berusia 2 tahun, harus menjalani tindakan operasi pada bagian kepala akibat tertimpa material dinding rumahnya yang jebol setelah diguyur hujan deras. Bocah yang merupakan warga kampung Karangsari RT 1 RW 13 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat tersebut tertimpa material dinding rumah pada Rabu 5 Oktober sekira pukul 1 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait kejadian yang memilukan ya di daerah Kecamatan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, bahwa pada hari Rabu dini hari kemarin terjadi rumah roboh, yaitu bagian dindingnya, hingga menimpa seorang bocah berusia 2 tahun bernama Umar Jailani, di mana bocah tersebut saat kejadian sedang berada di tengah rumah bersama 2 kakaknya yang masih kecil juga dan kedua orang tuanya. Namun saat kejadian itu tembok rumah korban yang bagian belakang ambrol hingga menyebabkan menimpa bocah yang berusia 2 tahun tersebut. Kejadian tersebut terjadi setelah turun hujan deras dengan durasi waktu yang cukup lama. Kemudian tiba-tiba saluran air yang mengalir dari hulu atau dari atas itu menerjang bagian tembok rumah korban. Kemudian setelah itu air langsung menerjang tembok rumah korban hingga menyebabkan ambrol. Karena saat itu terjangan air cukup deras, kemudian kabarnya bahwa tembok rumah juga sudah dalam kondisi labil. Kemudian selain tembok yang labil, terjangan air dari bagian hulu juga kabarnya sangat deras dan mengalir cukup lama setelah turun hujan deras itu. Akhirnya bocah yang berusia 2 tahun itu mengalami luka pada bagian kepala hingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kabarnya pada Senin nanti bocah tersebut harus mendapat tindakan operasi pada bagian kepala karena mengalami luka parah pada bagian dalam kepala bocah tersebut. Untuk orang tua korban sendiri saat ini sedang terkendala masalah biaya untuk membiayai proses operasi bagi anaknya, karena orang tua korban sendiri hanya bekerja sebagai guru honorer yang mengajar di beberapa sekolah dan merangkap sebagai pembina pramuka. Saat ini orang tua korban sendiri sedang berupaya untuk mencari biaya dengan cara mengajukan SKTM atau surat keterangan tidak mampu kepada RT RW, kemudian ditembuskan ke desa hingga ke Dinsos Kabupaten Bandung Barat. Untuk orang tua korban sendiri saat ini masih terus berupaya mencari bantuan agar mendapat bantuan untuk biaya operasi anaknya. Apalagi selain anaknya yang berusia 2 tahun, anaknya yang kedua juga kabarnya mengalami luka pada bagian kaki, kemudian istrinya juga sama mengalami luka pada kaki setelah tertimpa runtuhan bangunan tembok tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Mobil Honda Mobilio warna putih metalik nomor polisi DH1740HN mengalami kecelakaan di Jalan Timur Raya kilometer 18 0 Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 6 Oktober setelah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak pagar rumah milik Jaya Hedewata. Akibatnya 4 orang penumpang yang ada di dalam mobil tersebut meninggal di tempat dan juga 2 penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Tapehan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik, selamat sore rekan Firda, Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana kejadian tragis menimpa sebuah mobil Honda Mobilio yang menabrak pagar milik Jaya Hedewata di Jalan Timur Raya, kilometer 18, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kecelakaan tragis tersebut mengakibatkan 4 orang penumpang termasuk sang sopir meninggal di tempat dan 2 penumpang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius.
Para korban yang meninggal dunia adalah Niger Tulimau yang merupakan sopir dari mobil yang kecelakaan tersebut serta 3 penumpang yakni Moses Manafe, Niger Finit, dan Desinyo Marsdani Pae. Sedangkan korban yang mengalami luka cukup serius yakni Rizaldi Adu dan Victor Finit yang dilarikan ke rumah sakit pasca kecelakaan. Kapolres Kupang AKBP Franciscus Saverius Irwan Arianto yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa kecelakaan tersebut dipicu karena pengemudi yang sedang dalam keadaan mabuk miras sehingga mengalami out of control atau lepas kendali terhadap kendaraan yang dia kemudi. Akibatnya mobil tersebut keluar jalur dan menabrak pagar yang menyebabkan 3 orang penumpang dan pengemudi sendiri meninggal dunia serta lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dari keterangan yang didapat polisi dari salah satu penumpang yang mengalami luka-luka, sebelum kejadian mobil tersebut melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi. Setibanya di TKP, pengemudi hilang kendali dan mengakibatkan mobil keluar jalur dan menabrak tembok pagar rumah milik Jaya Hedewata yang berada di sebelah kanan jalan. Kapolres menyebut mobil tersebut saat itu bergerak dari arah Amarasi yang menghadiri acara pesta pernikahan dan hendak menuju ke Kota Kupang. Kapolres mengungkapkan bahwa kejadiannya terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah dan Satlantas Polres Kupang sudah melakukan olah TKP dan mengidentifikasi para korban. Dapat saya informasikan bahwa mobil tersebut bukan milik pribadi, melainkan mobil rental yang dipinjam sewa oleh para korban sejak Rabu 5 Oktober kemarin. Pengelola mobil rental tersebut mengungkapkan sebenarnya mobil tersebut harus dikembalikan pada Kamis pagi tadi. Namun karena kejadian tersebut, mobil tersebut akhirnya harus berakhir di Satlantas Polres Kupang dalam kondisi ringsek berat. Dia mengungkapkan bahwa terkadang para korban sering mengorder 1 hingga 2 kali sewa pakai mobil dalam sepekan. Dan pada Kamis pagi dirinya mendapatkan informasi dari temannya yang kebetulan melintas di TKP dan melihat mobil yang mengalami laka lantas tersebut dan langsung memberikan informasi kepadanya. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebuah pohon berukuran besar yang ada di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tumbang dan menimpa truk yang sedang melintas pada Kamis 6 Oktober. Akibat peristiwa tersebut, sopir dan kondektor terjepit di dalam truk. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Anugrah yang akan melaporkan. Silakan rekan Anugrah. Ya, baik. Selamat sore, Firda. Bisa saya laporkan bagaimana situasi semalam telah terjadi pohon tumbang yang ada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Rambutan di Kota Tebing Tinggi. Nah, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 18 sore atau sekitar jam 6 sore. Ketika itu memang keadaan cuaca baru saja selesai hujan dan disertai dengan angin yang cukup kencang begitu. Nah, ketika itu memang pohon yang berusia sekitar puluhan tahun itu berukuran sangat besar dan kemudian tumbang ketika memang angin bertiup cukup kencang dan kemudian menimpa sebuah truk kontainer yang sedang melaju begitu dari kota Kisaran menuju kota Medan. Nah, semalam memang terlihat memang truk depan truk itu tertimpa pohon yang berukuran besar dan menjepit 2 orang di dalamnya, yaitu sopir beserta kernet atau kondektur kernet yang sedang melintas. Nah, semalam memang
Kemudian warga bersama kepolisian langsung melakukan evakuasi terhadap keduanya. Memang semalam sempat ada kendala untuk melakukan evakuasi terhadap sopir dan kondektur ini karena memang ukuran batang pohon yang menimpa bagian depan truk itu cukup besar begitu. Namun setelah beberapa menit, sekitar ada 10 atau 15 menit, kemudian evakuasi terhadap keduanya berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian bersama warga. Kemudian keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, yaitu Doraria Simanjuntang, menyatakan keduanya mengalami luka serius pada bagian badan dan kepalanya, namun keduanya berhasil diselamatkan dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Dan Doraria mengatakan selain mobil truk yang terkena pohon, tidak ada korban lainnya. Dan semalam truk bersama pohon yang menimpa sudah dilakukan evakuasi agar tidak mengganggu perjalanan. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Anugrah dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ernawati, 55 tahun, seorang saksi mata, dan juga Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria S. Simanjuntak. Berikut liputannya untuk Anda. Ernawati. Nah, tadi kejadian ini Bu, tahu nggak tadi Bu gimana kronologisnya? Kronologisnya saya nggak tahu, cuman saya itu masak Indomie, tiba-tiba dengan suara bunyian benturan keras. Saya maling ke situ, banyak tumbang ini lah, pohon tumbang ini yang nimpai motor itu. Motor tadi pas lagi melintas gitu Bu ya? Iya, lagi melintas. Memang nggak kencang lah, namanya hujan. Hujan ceknya ini kan namanya pasar kan licin, dia pun makan berat. Jadi itu aja. Jadi supirnya kabarnya gimana Bu? Keadaan supir Bu? Saya lihat tadi emang nggak ada pendarahan. Sebenarnya pas kejepit tengah saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat di depan. Orang itu mengeluarkan kaki saya nggak tahu. Mau digotong sana saya lihat gitu lah. Saya ingin tahu orangnya kayak mana. Ibu udah lama berjualan di sini? Ya 5 tahun. Jadi setahu Ibu ini pohon ini udah berapa tahun nih Bu? Nggak tahu lah. Kami sudah 5 tahun 6 tahun, berarti ya udah lama lah ini. 2 tahun lah berarti Bu ya? 2 tahun lah. Jadi ini ada pengaruhnya dengan hujan gerimis hari ini Bu? Angin kencang? Gitu ya? Selama ini kan hujan angin. Jadi makasnya lagi jatuhnya. Ceritakan kejadian apa hari ini Bu? Baik, pada saat ini dengan adanya tadi hujan lebat, angin kencang sehingga mengakibatkan satu pohon tumbang di Jalan HM Yamin, Kota Tebing Tinggi yang menimpa satu unit kendaraan truk yang seperti saya di belakang ini. Untuk kondisi supir gimana Bu hari ini? Kondisi mobil akibat dari tertimpa dari pohon itu mengakibatkan mobil tersebut rusak. Untuk korban Bu? Korban ada 1 orang supir, sekarang ini sedang dibawa ke rumah sakit Depan Kota Tebing Tinggi. Dengan ada kejadian ini Bu, jalur lalu lintas gimana Bu saat ini Bu? Untuk situasi arus lalu lintas untuk arah yang datang dari Batu Barat kita alihkan ke Ramayana. Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 7 Oktober untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus prank laporan KDRT. Keduanya datang sekira pukul 13:49 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sebuah mobil berwarna hitam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Firda. Benar sekali, hari ini pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus prank laporan KDRT. Keduanya datang sekira pukul 13:49 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan didampingi oleh pengacaranya yakni Peter L. Keduanya tidak berbicara banyak saat datang ke Polres Jakarta Selatan dan ditanyakan oleh sejumlah awak media yang sudah menunggu untuk pemeriksaan terkait laporan tersebut. Hanya saja Baim yang sedikit mengucapkan kata-kata dengan menyebut jika tidak mempunyai persiapan apapun dalam pemeriksaan kali ini. Saat ini keduanya juga masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah dicecar belasan pertanyaan soal prank laporan KDRT tersebut. Di sisi lain, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan pemeriksaan ini untuk mengungkapkan
apa motif sebenarnya dari Baim dan Paula dalam membuat konten prank laporan KDRT ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk informasi, keduanya, Baim dan Paula, resmi dilaporkan oleh Sahabat Polisi Indonesia atau SPI ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Laporan itu terkait konten laporan kekerasan dalam rumah tangga yang palsu yang dibuat oleh Baim dan Paula di Polsek Kebayoran Lama. Pelapor dalam hal ini juga menyebut konten palsu itu dianggap melecehkan institusi Polri dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Dalam laporan tersebut, keduanya dilaporkan dengan dijerat pasal 220 soal laporan palsu yang nantinya jika terbukti melanggar, pasangan artis ini akan terancam sanksi 1 tahun 4 bulan penjara. Demikian kembali Firda. Ya baik, terima kasih rekan Abdi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria di Garut diamankan polisi lantaran diduga telah meruda paksa kekasihnya. Pria berinisial R, 38 tahun, menjalankan aksinya dengan mengancam korban untuk datang ke rumahnya di Desa Jayabakti, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jika korban menolak, pelaku mengancam akan menyebarkan video dan foto syur korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, Firda. Selamat sore juga pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Kapolsek Banjarwangi telah mengamankan satu orang terduga pemerkosaan dan pengancaman begitu. Ini terduga ini awalnya melakukan pengancaman kepada kepada kekasihnya begitu. Pengancaman akan menyebarkan video dan foto milik pribadinya. Ancaman itu ditujukan agar sang kekasih mendatangi pelaku ke rumah pelaku yang ada di daerah Garut Selatan. Kemudian karena takut, korban akhirnya mendatangi rumah pelaku begitu. Setelah itu terjadilah dugaan pemerkosaan di rumah pelaku begitu. Setelah korban pulang ke rumahnya yang berada di Garut Kota, korban kemudian mencurahkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kemudian pihak kepolisian mengamankan terduga pelaku berinisial R di rumahnya saat sedang beristirahat begitu di malam hari. Kejadian ini memang tengah diselidiki lebih lanjut dan Kapolsek Banjarwangi Ibtu Amiruddin Latif mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan kasus ini ke Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah berada di Polres Garut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Begitu, Firda. Ngomong. Polres Bogor melakukan penjemputan seorang bayi yang dijual tersangka SH, sang ayah sejuta anak, dari Lampung, Kamis 6 Oktober. Proses penjemputan tersebut memakan waktu belasan jam karena jarak tempuh yang panjang. Bayi tersebut berhasil dibawa ke Mako Polres Bogor pada Kamis siang, dibawa menggunakan mobil dan dijemput anggota Polres Bogor. Sang bayi juga terpantau datang bersama sejumlah orang keluarga yang mengadopsinya dari Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa terkait perkembangan kasus perdagangan bayi di wilayah Bogor, Polres Bogor telah melakukan penjemputan terhadap seorang bayi yang sebelumnya sempat dijual oleh tersangka SH, pelaku perdagangan bayi yang dikenal sebagai ayah sejuta anak yang kemarin diungkap di wilayah Ciseeng, Bogor. Bayi tersebut dijemput dari Lampung dan kemudian dibawa ke Mako Polres Bogor, dipertemukan langsung dengan ibu kandungnya sendiri. Dan dalam penjemputan tersebut juga rombongan disambut oleh
pihak-pihak terkait seperti dinas-dinas terkait dan juga perwakilan dari kementerian terkait, dan mereka melakukan pertemuan secara tertutup membahas terkait bayi kedepannya tersebut. Dan bayi tersebut berdasarkan informasi yang kami terima, sementara ini akan dititipkan oleh melibatkan dinas terkait karena penanganan kasus perdagangan bayi ini sementara masih terus berjalan. Karena berdasarkan keterangan dari pihak Polres Bogor, kasus perdagangan bayi ini masih didalami lebih lanjut. Terlebih ada keterangan dari pihak pelapor, ibu kandung yang bayinya dijual ini, ada yang mengaku diancam oleh atau diteror agar memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian, sehingga pengembangan terkait kasus ini masih berlanjut karena diduga ada jaringan dan juga diduga ada pelaku lain yang terlibat. Dan pengembangan ini masih akan terus dilakukan guna mengungkap jika memang ada pelaku lainnya selain tersangka SH yang terlibat secara langsung terkait perdagangan bayi yang kasusnya diungkap beberapa waktu lalu oleh pihak Polres Bogor yang terjadi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya nekat melakukan pencurian uang ratusan juta dari sebuah toko yang ada di Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Aksinya pun terekam CCTV milik toko Kota Baru Indah. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria menggunakan sweater hitam ditutup kepalanya yang tengah asyik mengambil uang ratusan juta yang sudah disusun rapi di lemari milik toko tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Fakar Suhartami Pratama yang kerap diketahui sebagai guru fakar trending kini dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tak hanya itu, pria kelahiran Kota Medan tersebut juga terancam tuntutan denda 1 miliar rupiah. Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Chandra Naibaho dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri PN Medan pada Kamis 6 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward. Ya, selamat sore Tribun News. Terima kasih rekan Firda. Saya dari Tribun Medan menginformasikan bahwasanya Fakar Suhartami Pratama yang kerap diketahui sebagai guru fakar trading ini dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tak hanya itu, pria kelahiran Kota Medan tersebut juga terancam tuntutan denda 1 miliar rupiah. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Chandra Naibaho dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan Kamis 6 Oktober 2022. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik menerima atau menguasai. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fakar Suhartami Pratama selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun hukuman penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Fakaris terbukti melanggar pasal 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dikutip dari penasihat hukum PH Stella Guntur menyebutkan kliennya Fakar Suhartami Pratama alias Fakaris tidak terbukti bersalah. Stella ketika dimintai keterangan menyebutkan Fakaris tidak terbukti bersalah di dalam persidangan. Menurutnya, kerugian yang dialami para saksi mereka lakukan secara sadar tanpa adanya paksaan. Terhadap kerugian tersebut dapat dikatakan semua saksi melakukan trading secara sadar
atas Stella. Disinggung terkait adanya nota pembelaan yang diberikan hakim, pengacara guru training tersebut mengaku akan melakukan pledoi dalam sidang pekan depan. Ketika dimintai sedikit bocoran mengenai pledoi yang akan mereka lakukan, Stella mengaku akan mengarahkannya seperti yang dikatakan oleh saksi ahli yang sebelumnya mereka hadirkan dalam persidangan. Pledoi ke depannya kami akan arahkan kalau terhadap ini adalah hoaks, dan kami akan menyesuaikan dengan saksi ahli Dr. Mahmud Mulyadi yang kami datangkan menyatakan hoaks itu adalah berita bohong. Karena secara ITA itu biasanya terhadap konsumen, sedangkan kalau di sini para saksi tersebut sepertinya bukan konsumen melainkan trader atau pemain trading. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tribuners, selamat sore. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke DIY, Saudara. Komisi D DPRD Bantul maksud kami bersama Disdikpora Bantul telah melakukan sidak ke beberapa SD pada Selasa 4 Oktober lalu. Kedua pihak melakukan pendataan sekolah yang perlu diperbaiki karena rusak. Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah adalah SDN Sawit di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon. Di bagian hubungan maksud kami atau sisi atap teratas terlihat melengkung. Sementara Ethernet walaupun masih terlihat utuh, namun juga dalam kondisi melengkung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Santo Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Santo. Baik, terima kasih rekan Vida. Dilaporkan dari Yogyakarta bahwa beberapa hari yang lalu, Komisi D DPRD Bantul bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul telah melakukan sidak ke sejumlah sekolah dasar negeri di Bantul dan melakukan pendataan sekolah mana saja yang perlu diperbaiki karena kerusakan. Dan dari hasil tersebut ditemukan ada 7 sekolah yang kondisinya memprihatinkan. 7 sekolah tersebut seperti SDN Lemah Rubuh di Kapanewon Imogiri, SDN Imogiri yang juga berada di Kapanewon Imogiri, kemudian ada SDN KD Piro di Kapanewon Kasian, SDN Sawit di Kapanewon Sewon, SDN Kelagaran di Kapanewon Santen, SDN 3 Bantul, dan SDN Wijirijo di Pandak. Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah adalah SD Negeri Sawit di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon. Dan dari pantauan Tribun Jogja kemarin, di bagian hubungan atau sisi atap teratas terlihat melengkung. Dan Ethernetnya walaupun terlihat masih utuh juga melengkung. Hal ini tentu saja sangat membahayakan aktivitas belajar mengajar di ruang tersebut, di mana ruang tersebut sebenarnya sebelumnya adalah ruang kelas 5. Kepala Sekolah SDN Sawit, Sumartinah, mengatakan bahwa kondisi sekolah memang sudah waktunya untuk direnovasi. Yang sangat membahayakan adalah hubungan di atas kelas 5 SD. Padahal biasanya satu bangunan sekolah itu berada di satu atap yang sama, meskipun disekat tembok antar kelasnya. Sehingga dengan rusaknya hubungan di atas kelas 5, maka bisa berdampak juga rusaknya kelas-kelas lain, misalnya kelas 4. Maka dari itu untuk sementara para siswa kelas 5 yang kondisi kelasnya rusak, paling parah harus pindah ke ruang lain. Para siswa ini menempati ruangan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas ekstrakurikuler. Dan untuk sementara ruang kelas 5 dikosongkan dan hanya digunakan sesekali. Itu pun sekitar seminggu sekali untuk digunakan untuk latihan menari. Sementara untuk kelas 4 yang berada di sebelah kelas 5 tetap melakukan aktivitas belajar mengajar di kelasnya karena mereka sudah tidak punya lagi ruang kosong yang tersisa. Meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan, kepala sekolah menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada rasa ketakutan terlihat di raut muka para siswa. Namun demikian, pihak sekolah pun terus berupaya untuk mencari skema bantuan untuk akhirnya dapat digunakan melakukan perbaikan gedung sekolah. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman, menyatakan bahwa bangunan sekolah, terutama ruang kelas, itu sangat penting dan jika mengalami kerusakan akan menghambat proses belajar mengajar. Padahal anak didik para siswa ini merupakan calon pemimpin masa depan. Maka dari itu, Komisi D berkomitmen untuk memperjuangkan
perbaikan gedung sekolah tersebut di anggaran 2023 mendatang. Karena untuk anggaran belanja daerah tahun ini sudah tidak memungkinkan dan akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi melalui dana alokasi khusus atau DAK. Suratman pun berharap pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disipora dapat melakukan pendataan kembali dan membuat skala prioritas untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perbaikan segera seperti Sekolah Dasar Negeri Sawit. Dari kesimpulan sementara atas sidak DPRD Bantul dan Disipora, mereka mengusulkan perbaikan gedung sekolah melalui tim anggaran pemerintah daerah agar dapat segera diakomodir dalam APBD 2023. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Santo Ari dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur sejak Rabu 5 Oktober. Diketahui tujuan kunjungan rombongan Komisi 3 DPR RI ke provinsi tersebut yang dipimpin oleh Desmond Junaidi Maesa untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kaltim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik rekan Firda, dapat kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di wilayah Kaltim, Komisi 3 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kalimantan Timur, di mana untuk kunjungan ini bertempat di ruang Rupatama Mapolda Kaltim. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Kaltim, BNN Kaltim, dan juga para pejabat utama Polda Kaltim. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolda Kaltim memaparkan kinerja dan situasi Kamtipmas di wilayah Kaltim. Di samping itu, Irjen Pol Imam Sugianto juga menerangkan mengenai penanganan terhadap pencegahan narkoba, kerjasama dengan instansi terkait, termasuk kendala yang dihadapi, penanganan kasus SDA dan lingkungan hidup, dan pola mencegah kebocoran sektor penerimaan dan penyelamatan keuangan negara, sekaligus proses dalam pembangunan IKN. Sementara itu dari pihak Komisi 3, Desmond Junaidi Maesa mengatakan kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur ini adalah dalam rangka mendapatkan data sekaligus informasi terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sistem penegakan hukum, terutama dalam mencegah maupun melakukan penyelamatan terhadap kebocoran dan lubang di sektor penerimaan negara, khususnya di bidang sumber daya alam. Ia pun mengaku optimis dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Kapolda, berikut juga jajarannya di Kaltim, terbukti dengan pemaparan daripada kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Muhammad Zain dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya tiba di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat pada Jumat 7 Oktober pagi hari ini. Orang nomor 1 di DKI itu tiba sekira pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja berwarna biru muda dan dilapisi rompi berwarna navy, kehadiran Anies Baswedan disambut oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Farah. Baik, rekan Tribuners, biasa sampaikan bahwa pada hari ini diadakan silaturahmi politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus atau biasa disingkat dengan AHY, di mana AHY sendiri sudah tiba sejak pagi hari di kantor DPP Demokrat yakni yang berada di bilangan Menteng Jakarta Pusat. Kemudian adapun kedatangan orang nomor 1 di DKI itu sekira pukul 9:34 waktu Indonesia bagian Barat atau lebih dulu AHY ketimbang Anies, di mana akhirnya AHY bersama istrinya Anissa Pohan menyambut kedatangan Anies di kantor DPP Demokrat. Kemudian antusias itu pun terlihat daripada kader yang telah hadir sejak pagi hari, di mana mereka berebut ingin mengabadikan momen tersebut hingga akhirnya menghalangi
pengambilan gambar yang dilakukan oleh awak media. Kemudian adapun ketika Anies datang mengenakan kemeja berwarna biru muda yang dilapisi dengan rompi khas Pemprov DKI yang berwarna navy. Kemudian kehadiran mereka juga diiringi dengan yel-yel yang dinyanyikan oleh para kader. Kemudian setelah itu mereka berdua masuk ke dalam kantor DPP sekitar sejam lamanya, namun pembicaraan tersebut berlangsung internal atau tidak terbuka untuk awak media. Kemudian keduanya melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa Anies siap jalan bersama dengan Partai Demokrat. Kemudian dalam kesempatan itu juga Anies menyinggung era pemerintahan SBY di mana mereka ingin melanjutkan tradisi pada saat kepemimpinan SBY yang dilanjutkan pada saat ini. Kemudian ada juga dalam kesempatan tersebut Anies mengatakan setelah berkunjung atau silaturahmi politik ke Partai Demokrat maka akan dilanjutkan nantinya ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Nurida Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan berikut liputannya untuk Anda. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama. Bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah. Kita menginginkan Indonesia yang terus-menerus memperbaiki. Setiap fase kita terus melakukan perbaikan. Dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan. Itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya. Setelah Pilgub berakhir, kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan. Memang tidak semuanya diketahui oleh publik, tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini. Secara pribadi, saya juga menyampaikan bahwa ratusan tahanan Polrestabes Makassar mengikuti zikir dan sholat taubat pada Kamis 6 Oktober malam. Sholat taubat digelar terpusat di Masjid Mapolrestabes Makassar yang diikuti oleh serentak 12 polsek jajaran secara daring. Pantauan di Masjid Mapolrestabes Makassar, para tahanan tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa di malam Jumat atau Kamis malam kemarin itu berlangsung salat taubat berjamaah dan juga zikir bersama yang diikuti oleh kurang lebih 500 tahanan seluruh jajaran Polrestabes Makassar. Dalam zikir ataupun doa bersama itu tak sedikit dari jamaah yang meneteskan air mata, terharu dan juga menangis, mengenang kejahatan yang pernah diperbuat. Dan hingga waktu Isya menyambut begitu. Selain di Polrestabes Makassar juga berlangsung di 11 ataupun 12 polsek jajaran yang di bawah Polrestabes Makassar. Mereka mengikuti secara daring yang terpusat di Masjid Polrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar dalam penjelasannya mengatakan salat taubat ini bertujuan agar bagaimana nantinya para tahanan jika selesai menerima tahanan ataupun proses pemenjaraan pemasyarakatan begitu, depan para tahanan ini ataupun menjadi pidana dapat kembali ke masyarakat, kembali secara sosial
ada niat untuk kembali mengulang kejahatan yang pernah diperbuat, gitu. Dan rencananya akan dilangsungkan secara rutin setiap 3 bulan sekali, Firda. Baik, kita akan tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto, dan berikut liputan untuk Anda. Pertama ini untuk mengumpulkan dan sholat taubat bersama dengan para tahanan. Seperti apa sebenarnya konsep awalnya, Pak? Ya, jadi begini rekan-rekan. Kita dari Polrestabes Makassar hari ini malam Jumat, ya, tentunya melaksanakan sholat taubat dan zikir bersama seluruh tahanan kita di Polrestabes dan di polsek-polsek dengan cara Zoom tadi. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang pernah melakukan kejahatan bisa disadarkan sehingga ke depan setelah keluar dari pembinaan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan bisa kembali menjadi masyarakat yang baik. Ada berapa jumlah tahanan yang melakukan sholat taubat? Seluruh Polrestabes beserta Polsek ada sekitar kurang lebih 500 orang. 500. Bang, apakah ini bagian dari konsep restoratif batinnya, Bang, atau seperti apa, Bang? Ya, selain kita juga mempertemukan para pelaku dan korban atau keluarga korban, dalam restoratif batin kita juga akan menyadarkan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum. Meskipun tetap mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya nekat melakukan pencurian uang ratusan juta dari sebuah toko di Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Aksinya pun terekam CCTV milik toko Kota Baru Indah. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria menggunakan sweater hitam ditutup kepalanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Ya, terima kasih rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Ternate saya melaporkan di mana ada seorang pria yang belum diketahui identitasnya melakukan aksi pencurian di salah satu toko yang beralamat di Kelurahan Kota Baru, yakni toko Kota Baru Indah, di mana pria tersebut diduga masuk sekitar pukul 4 waktu 4:19 waktu Indonesia Timur dini hari. Kejadian tersebut terjadi pada 4 Oktober, di mana seorang pria tersebut tengah masuk di salah satu toko tersebut setelah berada di dalam toko, di mana pria tersebut tengah menggunakan sweater hitam ditutupi kepalanya, di mana ia mau mengambil sejumlah uang yang sudah disusun rapi yang berada di dalam kas milik toko tersebut. Aksinya pun terekam kamera CCTV yang dipasang pemilik toko yang berada di luar toko maupun di dalam toko. Setelah mengetahui sejumlah uang yang dicuri seorang pria yang belum diketahui identitasnya, pemilik toko yang bernama M. Arsad langsung melaporkan ke Polres Ternate, dan laporan tersebut langsung dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Ternate Ibda Wahyudi, di mana dirinya menyebut saat Polres Ternate sudah menerima laporan terkait dengan aksi pencurian, dan laporan tersebut sudah dimasukkan di SPKP Polres Ternate. Saat ini menurut Wahyudi, timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan laporan tersebut, di mana
dari hasil rekaman CCTV juga sudah diterima tim penyidik Reskrim Polres Ternate, dan selanjutnya tim akan melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan laporan tersebut, di mana pemilik toko keluh terhadap aksi pencurian tersebut karena sejumlah uang ratusan juta sudah diambil oleh pria yang belum diketahui identitasnya yang melakukan aksi pencurian di toko yang berada di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Seperti itu, saya kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih lainnya, saudara. Tokoh masyarakat Bali Niluh Jelantik menggelar jumpa pers di kediamannya pada Kamis 6 Oktober. Jumpa pers digelar guna memberikan alasan terkait pengunduran dirinya dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Niluh Jelantik menuturkan alasan hengkangnya dari Partai Nasdem lantaran berpegang teguh pada prinsip dan idealisme yang ia miliki. Niluh berprinsip antara pikiran, perkataan, dan perbuatan haruslah sejalan dan juga selaras. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Ida Bagus Putu Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ida. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi benar pada Kamis 6 Oktober kemarin, Niluh Jelantik menggelar jumpa pers di kediamannya di Jalan Veteran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jumpa pers digelar guna mendapat pernyataan resmi dari Niluh Jelantik terkait alasannya hengkang dari Partai Nasdem. Niluh Jelantik menuturkan dirinya berpegang teguh pada prinsip dan idealis yang ia miliki. Adapun prinsip dari Niluh Jelantik yaitu antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan haruslah sejalan secara selaras dan konsisten. Selain itu juga alasan lain dari hengkangnya Niluh Jelantik dari Partai Nasdem adalah karena Niluh Jelantik sempat mengalami intimidasi pada beberapa tahun yang lalu. Jadi kala itu Niluh Jelantik mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yang pada saat itu lawan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah Anies Baswedan. Niluh Jelantik menurunkan dirinya mendapat beberapa kali intimidasi. Tak disebutkan secara rinci siapa oknum yang mengintimidasi Niluh Jelantik, namun diduga kuat oknum tersebut adalah simpatisan atau orang dekat dari Anies Baswedan. Lebih lanjut, kala itu Niluh Jelantik berharap agar Anies Baswedan dapat turun dan menenangkan emosi para simpatisannya. Namun hal tersebut tak kunjung dilakukan oleh Anies Baswedan. Kemudian itulah yang menjadi alasan mengapa Niluh Jelantik hengkang dari Partai Nasdem. Dapat kami sampaikan pula pada Senin 3 Oktober 2022 yang lalu, Partai Nasdem menggelar deklarasi guna mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang nantinya akan berlaga pada pemilu 2024. Dan tepat pada malam harinya sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia bagian tengah, Niluh Jelantik mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya dengan caption "Selamat tinggal Nasdem", untuk pernyataan resmi itu akan menyusul. Lebih lanjut, Tribun Bali kemudian mengkonfirmasi dan menghubungi Niluh Jelantik, yang dimana Niluh Jelantik menuturkan akan membuat pernyataan resmi dalam waktu dekat. Itu dia rekan Firda, laporan dari Tribun Bali. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari tokoh masyarakat Bali Niluh Jelantik, dan berikut liputan untuk Anda. Beliau menyampaikan hal yang sama mengenai semangat restorasi dari Partai Nasdem, mengenai semangat perubahan dan juga nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Di sana Mbak Niluh berpikir kembali dan Mbak Niluh teringat atas pesan dari Basuki Cahayapurnama, yaitu Bapak Ahok. Mbak Niluh sempat menengok beliau di Makobrimob dan beliau mengatakan, "Niluh, kalau kamu berantem terus di luar,
kamu akan babak belur. Kamu harus menggunakan sistem, masuk ke dalam sistem untuk melanjutkan perjuanganmu. Jadi cara untuk menjadi berkat yang lebih banyak, memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat adalah dengan cara masuk ke dalam sistem. Karena kalau kamu setiap saat bergesekan dengan pemerintah, setiap saat kamu berantem gitu kan dengan aturan-aturan yang kamu rasa tidak pro dengan rakyat, nah kamu harus masuk ke dalam sistem tersebut untuk menjadi the lawmaker, menjadi pembuat aturan yang pro rakyat seperti itu. Nah, perkataan Ahok tersebut akhirnya membuat waktu itu memutuskan jalan kaki dan ratusan peserta kendaraan hias meramaikan pawai Pekan Budaya Kendaraan Hias dan Arak-arakan Padau 7 Dulung pada Kamis 6 Oktober. Kegiatan ini diikuti 34 paguyuban di Tarakan ikut memeriahkan rangkaian Irau Tengkayu 2022 dan HUT Kota Tarakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ribuan peserta jalan kaki dan ratusan peserta kendaraan hias dan pesepeda mengikuti meramaikan kegiatan Pekan Budaya Kendaraan Hias dan Arak-arakan Padau 7 Dulung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dari pagi sampai siang kemarin. Adapun kegiatan ini diikuti oleh 34 paguyuban yang ada di Kota Tarakan dalam rangkaian kegiatan Festival Irau Tengkayu yang akan dilaksanakan puncaknya pada esok tanggal 8 Oktober 2022 di Pantai Amal. Dikatakan Wali Kota Tarakan sendiri, Dr. Hairul Emkes, total ada sekitar 197 kendaraan yang ikut pada arak-arakan pada Pekan Budaya kemarin, dan kemudian ada berbagai ragam budaya yang ikut ditampilkan dalam kegiatan Pekan Budaya kemarin. Adapun rute pawai dan arak-arakan sendiri dimulai di start dari Stadion Datu Adil dan berkeliling ke Kota Tarakan dan finish kembali di lokasi yang sama di Stadion Datu Adil Kota Tarakan. Kemudian dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, kegiatan Irau Tengkayu sendiri ini sebenarnya sudah masuk dalam event 100 event kalender nasional yang juga ikut dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata Kota Tarakan, dan diharapkan Irau Tengkayu bisa masuk dalam 10 top 10 atau 10 event kalender secara nasional yang bisa dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata Kota Tarakan. Adapun ia juga berharap penontonnya untuk Irau Tengkayu sendiri tidak hanya ditonton oleh masyarakat lokal, tapi juga bisa ditonton dari masyarakat luar Kaltara, termasuk juga dari wisatawan mancanegara, jika bisa mengundang tamu-tamu yang ada di selevel ASEAN. Salah satu paguyuban yang sempat saya wawancarai, yakni ada Bapak Akson, perwakilan dari paguyuban Sangihe dan Talaut, yang sudah sekitar 30 tahun berdiam merantau ke Kota Tarakan. Paguyuban ini sebenarnya berasal dari suku asli Sangihe Talaut di bagian pesisir pantai Sulawesi Utara, dan ia juga tak mau ketinggalan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Festival Irau Tengkayu Pekan Budaya kemarin dalam rangka untuk ikut memeriahkan dan memperkenalkan adat dan budaya mereka. Salah satu yang diperkenalkan yakni ada kue tamo yang disajikan dalam bentuk mirip tumpeng, namun dibungkus menggunakan aneka macam buah-buahan. Ya, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Emkes, dan juga Akson, perwakilan paguyuban PST. Berikut liputannya untuk Anda. Baru kita lakukan lagi karena memang selama 2 tahun kemarin 2019 di mana kita tidak dimungkinkan dan tidak diizinkan untuk mengumpulkan orang, membuat paling tidak bisa
sesuatu COVID-19 lagi karena kita masih dalam kondisi pandemi. Insya Allah saya kira mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kita akan. Dan saya kira memang yang kita lakukan juga tahun ini ada beberapa perubahan dari yang sebelumnya. Kalau dulu kan hanya biasanya 2 hari rangkaian pawai sebelumnya, dan setelah itu penurunan kado hari berikutnya. Jadi, tahun ini kita rangkai dengan pekan budaya. Saya kira dan Tarak Persatuan Tarakan Persekutuan Sangatan Laut itu berkecimpung di dalam bidang sosial dan kami sudah berdiri, paguyuban ini sudah berdiri sejak tahun 1992 di Kota Tarakan ini. Itu tergabung dari memang khusus suku Tidung atau suku ini dia masuk dalam kategori Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Ya, Utara. Cuman kami di bagian pesisir pantai yaitu Sangatan Laut. Boleh diceritakan Pak hari Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kelima jenazah korban pembunuhan di Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Adapun kelima jenazah korban pembunuhan tersebut dibawa menggunakan 2 mobil ambulans dan 1 mobil pengawal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Rio Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Oke, halo, selamat sore rekan Firda, kembali jumpa dengan saya Rio Pratama, reporter dari Tribun Lampung. Saya izin melaporkan bahwasanya pantauan kita pada Kamis malam, tepatnya pukul 10:08 waktu Indonesia Barat, kelima jenazah yang sebelumnya dikabarkan dibunuh oleh keluarganya di Kabupaten Waikanan, Lampung, itu diantarkan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bandar Lampung, untuk dilakukan otopsi ya, rekan Firda. Nah, perjalanan dari Waikanan menuju Bandar Lampung sendiri itu diperkirakan mencapai 6 hingga 7 jam perjalanan. Setiba di Rumah Sakit Bayangkara, pantauan kita semalam, kelima jenazah itu hanya menyisakan tulang belulang saja. Karena memang kelima jenazah dibunuh sudah terbilang lama ya rekan Firda, kisaran hampir 1 tahun, ada yang 1 tahun, dan beberapa jenazah disembunyikan oleh pelaku ini di subsiteng menurut keterangan Inapis dari Kapolres Waikanan, Bapak Saproni, dan ada memang yang dikebumikan di kebun singkong milik warga Waikanan, sehingga kelima jenazah yang dibawa semalam merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri di Kabupaten Waikanan, Lampung. Nah, hingga hari ini sedang dalam proses otopsi untuk kelima jenazah itu, dan menurut informasi yang kami himpun, pasca di otopsi nantinya kelima jenazah itu akan kembali dikebumikan secara layak di Kabupaten Waikanan. Namun untuk itu tetap masih menunggu izin dari keluarga korban, karena memang informasinya juga keluarga korban saat ini tidak berada di Lampung, melainkan di luar kota. Nah, mungkin itu yang bisa dilaporkan terkait 5 jenazah yang diantarkan di Rumah Sakit Bayangkara semalam. Dengan saya Rio melaporkan. Terima kasih rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Rio Pratama dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Konferensi pers pengurus
Masuk musim tanam, petani padi yang ada di Kecamatan Air, Saleh, Kabupaten Banyuasin juga mulai cemas. Karena biasanya saat musim tanam, harga akan mahal. Akan tetapi menjelang panen biasanya harga jual gabah bisa anjlok secara drastis. Agar tak mengalami kerugian, petani padi yang ada di wilayah Banyuasin mengeluh langsung kepada Bupati Banyuasin Haji Askolani Jasi terkait harga gabah yang murah saat mereka panen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Ardiansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardi. Baik, selamat sore Firda, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa kami laporkan bahwa kunjungan kerja Bupati Banyuasin Haji Askolani Jasi ke Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin kemarin untuk melakukan tanam perdana padi yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dalam penanaman padi perdana ini, sejumlah petani langsung mengadu kepada Bupati bahwa bukan hanya senang untuk memulai penanaman perdana ini, akan tetapi mereka juga mulai cemas karena pada saat tanam ini mereka dijanjikan harga yang begitu mahal. Kisaran harga gabah atau hasil panen yang mereka bisa terima itu per kilo sampai Rp4.500. Akan tetapi pada saat nantinya panen ini akan menjadi kendala sendiri bagi petani karena para tengkulak-tengkulak otomatis akan langsung menjatuhkan harga yang membuat harga menjadi anjlok maksud kami hingga Rp3.000 atau bahkan di bawah Rp3.000. Nah, disinilah keluhan dari para petani kepada Bupati Banyuasin bagaimana bisa petani mendapatkan solusi agar pada saat panen harga dari gabah yang mereka hasilkan tidak menjadi anjlok saat dijual kepada para tengkulak. Karena seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Banyuasin ini merupakan salah satu penyumbang beras nomor 4 secara nasional dan memiliki lahan yang sangat luas. Di Kecamatan maksud kami di Kecamatan Air Saleh sendiri memiliki luas lahan sekitar 67 hektar di satu hamparan dan belum lagi di wilayah lain yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, disinilah para petani meminta kepada pemimpinnya untuk bisa mencarikan solusi agar pada saat panen mendatang mereka bisa mendapatkan harga yang layak di pasaran. Karena saat ini mereka mengaku seperti yang disampaikan oleh salah satu petani yakni Pak Pujiono bahwa saat ini dampak dari kenaikan BBM sendiri harga pupuk sudah mulai mahal dan juga begitu juga racun hama yang sangat tinggi saat ini. Terlebih lagi pada saat ini kondisi cuaca yang tidak menentu juga membuat mereka cemas bisa dapat gagal panen ke depannya. Demikian Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ardiansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Banyuasin Haji Askolani Jasi. Berikut liputannya untuk Anda. Mereka menggabungkan diri menjadi sebuah lembaga KEK namanya, Komite Kelompok Tani Padi Banyuasin. Nah, ini baru kita bentuk. Jadi nanti ada hamparan 1.000 hektar. Petani ini bergabung jadi satu. Nanti membentuk sebagai korporasi, sehingga inilah yang akan mengendalikan untuk alat pertaniannya, bibit benihnya, termasuk juga alsinikannya, termasuk juga untuk pemasarannya di sini. Jadi yang mengelolanya ini adalah komite ini, adalah organisasi itu Gapoktan. Dia hanya di tataran di dalam membuat kelompok-kelompok dalam kelompok-kelompok tani. Jadi kelompok-kelompok tani digabungkan dalam satu kelompok tani. Kalau ini beda, ini betul-betul koperasi yang berbadan hukum. Dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, termasuk juga Vietnam, Filipina. Mereka ini yang mereka bentuk. Jadi
Jadi mereka bisa bernegosiasi dengan pihak pengusaha padi sehingga harga padi akan lebih jauh meningkat. Karena mereka ada bargaining dan melihat, dan ini melibatkan langsung pihak perbankan. Nah, sebanyak 20 anggota Polri terbukti melanggar etik saat terjadi insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo saat konferensi pers di Malang pada Kamis 6 Oktober malam. Mereka yang melanggar etik telah diperiksa oleh tim internal Polri, dan Sigit mengatakan masing-masing terduga pelanggar etik memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan memberikan perintah, pengawas, hingga menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Sigit mengatakan pihaknya menemukan cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada 20 personel polisi tersebut. Dari 31 personel yang diperiksa, 20 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Adapun rinciannya yakni adalah AKBP FH, Kompol WS, AKP BS, dan Ibtu BS. Lalu ada 2 polisi perwira pengawas dan pengendali yakni AKBP AW dan AKPD. Kemudian 3 atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata, yakni AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Sedangkan sisanya yakni 11 polisi yang menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Sigit mengatakan pihaknya akan memproses 20 anggota Polri tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemungkinan jumlah personel yang melanggar juga bisa bertambah. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan simultan. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengungkap fakta atau temuan yang terkait pintu Stadion Kanjuruhan yang menjadi titik banyaknya korban jiwa Kamis 6 Oktober. Sigit mengatakan ada hambatan yang terjadi di beberapa titik pintu keluar, seperti di pintu 3, 11, 12, 13, dan 14. Saat insiden kerusuhan seharusnya pintu dibuka namun tak ada petugas yang berjaga. Penonton yang berusaha keluar dari stadion terhambat karena pintu hanya dibuka kurang lebih 1,5 meter saja. Seperti di pintu 14 misalnya, Sigit mengatakan seharusnya 5 menit sebelum pertandingan selesai, maka seluruh pintu seharusnya dibuka. Namun saat kejadian kerusuhan, pintu tak dibuka sepenuhnya, hanya sekitar 1,5 meter untuk akses 1 hingga 2 orang. Petugas atau steward yang seharusnya berjaga di pintu tersebut tak ada di tempat untuk membuka pintu. Selain tak adanya petugas, ada pula hambatan lain yakni sebuah besi yang melintang di pintu keluar stadion. Besi setinggi 5 cm tersebut yang mengakibatkan supporter terhambat untuk keluar dari stadion tersebut. Bahkan mereka saling berdesakan hingga kurang lebih selama 20 menit hingga menimbulkan banyaknya korban berjatuhan. Sigit mengatakan beberapa korban mengalami patah tulang, trauma di kepala hingga meninggal dunia. Di tribun ataupun di stadion ini ada 14 pintu. Seharusnya 5 menit sebelum pertandingan berakhir, maka seluruh pintu tersebut seharusnya dibuka. Namun saat itu pintu dibuka, namun tidak sepenuhnya, hanya berukuran kurang lebih 1,5 meter, dan para penjaga pintu atau steward tidak berada di tempat. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI menyebutkan bahwa steward harusnya tetap berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion.
Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengungkapkan tak menutup kemungkinan tersangka tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan akan bertambah Kamis 6 Oktober. Sigit menyebutkan anggotanya yang melanggar etik dalam kerusuhan tersebut juga kemungkinan bertambah. Saat ini ada sebanyak 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tragedi Kanjuruhan Malang. Ke-6 tersangka tersebut yakni yang pertama Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita dianggap lalai karena menunjuk Stadion Kanjuruhan sebagai lokasi pertandingan. Yang kedua yakni Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris ditetapkan sebagai tersangka karena tidak membuat dokumen keselamatan. Tiket yang dijual pun sebanyak 42.000, padahal kapasitas tribun Stadion Kanjuruhan sebanyak 38.000. Yang ketiga yakni Security Officer bernama Suko Sutrisno yang memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang sehingga pintu tadi terbuka optimal saat masa ingin keluar stadion. Yang keempat yakni Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto ditetapkan sebagai tersangka karena tak mencegah penggunaan gas air mata saat kerusuhan terjadi di dalam stadion tersebut. Padahal Wahyu sendiri mengetahui aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Yang kelima yakni AKP Hasdarman selaku Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur. Yang keenam Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. AKP Hasdarman dan AKP Bambang ditetapkan sebagai tersangka lantaran memerintahkan personil lainnya menembakkan gas air mata. Mereka dikenakan pasal 359 dan atau 360 KUHP. Selain itu, personil Polri juga ditemukan melakukan pelanggaran etik saat kerusuhan terjadi. Dari 31 personil yang diperiksa, 20 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Adapun rinciannya yakni AKB PFH, Kompol WS, AKP BS, dan Ibtu BS. Lalu ada 2 polisi perwira pengawas dan pengendali yakni AKB PAW dan AKPAD, AKPD maksud kami. Kemudian 3 atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata yakni AKPH, kemudian AKP US dan Aibtu BP. Sedangkan sisanya yakni 11 polisi yang menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara. Selesai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita buka suara. Hadian ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan verifikasi apakah Stadion Kanjuruhan memiliki sertifikat layak fungsi. Yang dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Hadian juga dijerat pasal 103 ayat 1, jangto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Hadian mengaku menghormati proses hukum yang berlaku. Pihaknya akan mengikuti tahap-tahap proses hukum yang akan dilalui terkait kasus ini. Hadian mengatakan peristiwa kerusuhan Kanjuruhan bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak. Sementara itu, Direktur Operasional LIB Sujarno mengatakan Ahmad Hadian Lukita sudah memenuhi panggilan polisi sebanyak 2 kali sebelum penetapan tersebut. 2 kali panggilan dihadiri oleh Hadian, yakni pada Senin 3 Oktober dan Rabu 5 Oktober. Sujarno mengatakan Hadian juga sudah berada di Malang sejak Minggu 2 Oktober selesai kejadian kerusuhan tersebut terjadi. Hadian juga disebut sudah bertemu dengan panitia pelaksana Arema FC. Bahkan Hadian juga mengunjungi Stadion Kanjuruhan dan bersilaturahim dengan keluarga korban kerusuhan. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1
tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTU BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personel, AKPH, AKPUS, dan AIPTU-BP. Personel yang menembakkan gas air mata di dalam stadion 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Jumat 7 Oktober siang. Anies menyambangi kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Oktober. Anies menegaskan silaturahim dengan AHY bukanlah sebuah akhir. Pertemuan tersebut merupakan sebuah awal yang baru. Dalam konferensi pers, Anies Baswedan mengatakan pertemuan tersebut merupakan penanda dirinya akan bersama-sama didampingi oleh AHY. Menurut Anies, dirinya sudah berinteraksi dengan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sejak masih berstatus sebagai TNI. Anies mengatakan sudah sejak lama berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Nantinya Anies juga akan berkomunikasi dengan Partai PKS. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga kembali mengingat soal kondisi pemerintahan Indonesia saat dipimpin oleh SBY, yakni transparansi good governance. Atas kinerja tersebut, Anies menyatakan kalau AHY telah berhasil meneruskan tradisi yang dilakukan oleh SBY. Atas pernyataan itu, Anies berharap apabila tradisi itu bisa tetap terjaga bersama AHY dalam segi demokrasi serta kesetaraan di setiap aspeknya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Selain ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu oleh host Alexaria. Dan akhirnya saya Firda dan Anda bersakun bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Spek itu apa sih dan sejak kapan sih Spek itu berdirinya gitu? Tapi kalau kita ini sebagai mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, kita ini mensalurkan ilmu-ilmu bahasa Inggris kita yang ada di Spek ini itu ke masyarakat setempat atau masyarakat di luar kampus. Kalau di Spek ini definisi-definisinya ada apa aja sih? Oke, Tribuners untuk yang mau join ke UKM Spek itu tadi syaratnya udah dikasih tahu, harus masuk Unila dulu, masuk fisik dulu, dan ya siapa yang mau daftar kita terbuka. Terus juga teman-teman yang mau tahu tentang UKM Spek ini ya kita UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang memang memfokuskan diri kita untuk belajar dan mengajari orang-orang yang ada di luar atau masyarakat di desa-desa ataupun di daerah lain gitu. Jadi nggak cuma hanya kita yang belajar, tapi kita juga. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syifa di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan salah seorang mahasiswa yang memang ini masih aktif ya. Nah, sesuai dengan Bincang Kampus kita hari ini,
saya tentunya menghadirkan seorang mahasiswa yang aktif di UKM. Ini namanya SPECH. Jadi ini apa SPECH? SPEC itu Social Political English Club. Social Political English Club. Jadi ini berbasis bahasa Inggris dan di sini sudah hadir juga Farhan selaku dari General Leader ya. Iya, General Leader. Oke, mungkin Farhan boleh sapa Tribuners di rumah dan bisa kasih tahu gitu kesibukan sekarang lagi ngapain aja sih? Halo Tribuners, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Farhan Syahas Taufik dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Perpustakaan, dan sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum atau General Leader dari salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa, Social Political English Club atau disingkat SPEC. Oke, jadi memang kesibukan sekarang lagi ngapain nih Farhan? Kalau kesibukan sekarang sih basicnya mahasiswa aja ya kayak. Basic mahasiswa ya. Belajar, terus juga ya kuliah, rapat, kura-kura. Kura-kura ya, nggak apa-apa dong. Ini justru salah satu contoh dari mahasiswa yang aktif ya Tribuners. Nah, Tribuners, buat Tribuners yang mungkin menonton tayangan ini belum kuliah ataupun sudah masuk kuliah tapi bingung nih kan ya, daripada jadi kupu-kupu kuliah pulang, mending ikut UKM dan kita akan mengulik SPECH ini sebenarnya UKM apa sih yang ada di Fakultas Fisip ya, khususnya di Unila, dan Tribuners harus saksikan tayangan ini dari awal sampai dengan akhir. Oke. Nah, untuk mengawali bincang kita hari ini nih Farhan, mungkin Farhan boleh kasih tahu dengan Tribuners di rumah, SPECH itu apa sih dan sejak kapan sih SPECH itu berdirinya gitu di Unila ini? SPECH itu tadi udah disebut Social Political English Club. Nah, kayak namanya sendiri kan udah English Club nih, tapi karena kita ada di fakultas yang basicnya itu ilmu sosial dan juga ilmu politik, jadi kita nggak cuma belajar bahasa Inggris tuh di English Clubnya. Karena kan banyak dari sekolah-sekolah itu bilang kalau English Club cuma belajar bahasa Inggris, dan lomba gitu kan. Tapi kalau kita ini sebagai mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, kita ini mensalurkan ilmu-ilmu bahasa Inggris kita yang ada di SPEC ini itu ke masyarakat setempat atau masyarakat di luar kampus. Jadi nggak cuma belajar bahasa Inggris, kita juga belajar dan juga mengajari ke masyarakat yang ada di luar. Itu contohnya seperti apa mengajari masyarakat yang di luar? Contohnya sendiri kemarin sempat ada program itu di salah satu daerah di Sukabumi, Sumurwaru. Kita bikin acara itu Vinion, Fast Kids on Action. Nah, Vinion ini kita ngajak anak-anak yang ada di sana, masyarakat yang ada di Sumurwaru tersebut untuk ikut acara kita. Kita bikin pentas seni, kita storytelling, belajar bahasa Inggris bareng-bareng, kita nyanyi-nyanyi, bikin kabaret itu kayak pentas drama gitu. Jadi memang itu salah satu memang program ya yang dibuat dari SPEC ini. Nah, mungkin yang berbedanya adalah dengan UKM yang lain, SPEC ini berarti tidak hanya belajar bahasa Inggris aja seinternal aja lah ya, tapi juga mengajarkan bahasa Inggris ini untuk ke orang di luar juga. Contohnya mengajak tadi kan membuat program tadi ya, pentas seni tadi. Wow, keren. Nah, kalau untuk berdiri atau terbentuknya SPECH ini sudah dari kapan sih Farhan? Kalau berdirinya sih udah dari 2014 bulan Oktober, dan baru juga 2 hari yang lalu ulang tahun yang ke-8 gitu. Jadi memang baru ulang tahun juga ya. Sudah lumayan lama, sudah 8 tahun. Nah, selama 8 tahun berdiri di Fakultas Fisip Unila ini, Farhan menjabat sebagai General Leader ya. Nah, General Leader ini strukturalnya seperti apa sih? Untuk General Leader sendiri itu untuk presidium intinya itu ada 6 orang. Itu terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara umum, dan juga wakil bendaharanya. Terus juga di bawah-bawah dari presidium 6 orang itu ada kepala divisi dan juga sekretaris divisi. Jadi ada di bawahnya sekretaris kepala divisi dan sekretaris divisi. Jadi Farhan ini selaku ketua umumnya atau bagaimana? Iya, selaku ketua umum. Ketua umumnya. Jadi Farhan ini langsung ya Tribuners yang datang ke sini itu selaku ketua umum. Nah, Farhan, ada apa saja sih struktur di bawah ini yang seperti Farhan bilang tadi? Mungkin kalau tugas pokok dari sekretaris dan bendahara kita semua pasti sudah tahu ya. Tapi kan yang membuat beda di setiap UKM itu adalah
kepala divisinya. Iya, per divisinya yang berbeda. Nah, kalau di spek ini divisi-divisinya ada apa aja sih? Untuk di spek itu ada 4 divisi. Yang pertama itu ada public relation atau humas. Dia mengurus mengenai surat penyuratan, habis itu juga untuk media sosial, website, terus juga untuk desain itu dirangkap di public relation. Nah, terus juga ada HRD atau Human Resource Development. Nah, ini tugasnya untuk mengelola sumber daya yang ada di spek sendiri, anggota-anggotanya. Jadi pendaftaran, terus juga pengelolaan soal keanggotaan, kepengurusan itu di HRD. Terus ada STI, Social Study Education. Ini yang ngurusin kegiatan di luar dengan masyarakat setempat. Kayak yang tadi Vinion itu STI ini yang bikin acaranya. Terus yang terakhir ada KID, Knowledge Interest Development. Nah, Knowledge Interest Development ini yang ngurus internal. Jadi untuk belajar bahasa Inggris, untuk teman-teman yang ikut lomba atau latihan bahasa Inggris itu di KID ini, gitu Kak. Jadi memang mereka mempunyai bidang dan juga job desk yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang di itu tadi, yang program tadi masuknya kemana? Ke STI, Social Study Education. Social di Education. Social di Education. Nah, Farhan, untuk menjadi ketua umum kan pastinya nggak mudah ya, banyak tanggung jawab dan juga tentunya harus menjadi teladan yang baik gitu kan ya. Selama Farhan menjabat sebagai ketua umum ini, sudah adakah program yang dijalankan dan programnya apa saja yang sudah dijalankan? Mungkin program-program unggulannya ya Kak ya. Untuk program unggulan itu kita beberapa bulan yang lalu itu ada salah satu program yang lagi-lagi melibatkan masyarakat di luar ya Kak ya, karena kan sesuai visi misi kita. Kita bikin acara namanya tourism, itu ada di desa Kalianda di Kunjir di Gunung Rajabasa. Kita bikin pelatihan bahasa Inggris, pelatihan desain grafis, dan juga basic dari percakapan bahasa Inggris. Sekaligus kita mau naikin nama-nama daerah yang ada di sana, daerah wisatanya gitu. Farhan, ini menarik. Farhan tadi bilang selalu melibatkan masyarakat luar dan juga itu pasti dari ke daerah-daerah ya gitu ya. Nah, kenapa memilihnya itu masyarakat luar dan juga ke daerah-daerah, dan kata Farhan tadi mau untuk mengangkat nama daerah itu gitu. Kenapa? Karena kan gak banyak nih orang yang pengen seperti itu. Biasanya kan kalau buat event, buat program, buat project pasti untuk yang di internal aja. Kalau enggaknya sih kampus expo dan lain sebagainya. Nah, kenapa spek ini sendiri khususnya Farhan memilih untuk program itu? Kalau tadi kan ada 2 program yang disebut ya kayak Vinion sama Tourism. Kalau yang Vinion ini kenapa kita ngambil di daerah Sumurwaru itu? Karena di sana emang ada salah satu lembaga kecil itu namanya Gubuk Literasi. Dia tuh ngajarin anak-anak yang ada di sana. Jadi mereka bikin kayak mini perpustakaan, mini library. Nah, jadi kita kayak gimana caranya sih kita bisa menyumbangkan ilmu kita ke anak-anak setempat. Akhirnya dapatlah tempat tersebut, Gubuk Literasi itu. Makanya kita bikin acara di sana. Sekaligus di sana masih ada kekurangan lah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita langsung ke sana. Terus juga untuk yang tourism itu kenapa kita ke desa yang cukup jauh itu di Kalianda. Kita di sana sebelumnya pasti riset. Kita cari kenapa kita harus ke sana dan apa alasannya. Dan salah satu alasannya adalah kurangnya ada dicari sama orang-orang gitu Kak, kurang tampil lah di sosial media tempat tersebut. Iya. Nah, jadi apa dia karena cukup terpelosok? Mungkin salah satu faktor itu sih Kak, karena kan itu cukup jauh dan juga di ujung banget kan kalau Kalianda. Kalau nggak salah dekat dengan pesisir gitu ya, pantai. Iya, di jalur lintas gitu. Jadi kita mau orang-orang atau masyarakat di luar dunia maya maupun dunia realita untuk bisa tahu tempat tersebut. Jadi kita sengaja untuk nunjukin lah kalau ada tempat sebagus ini gitu Kak. Dan itu memang tempatnya bagus. Itu bagus banget sih Kak. Bagus ya. Bagus. Jadi memang mungkin Farhan dan teman-teman spek yang lain ingin tonjolkan itu selain dari keindahan alamnya, apalagi? Keindahan alamnya yang pengen diekspor tuh tentang masyarakat setempat sih Kak. Kehidupan masyarakat setempat kayak gimana di sana gitu. Memang kenapa kehidupan masyarakat setempat di sana yang pengen Farhan tonjolkan? Di sana itu masih ini Kak, masih kayak seru, masih ramai gitu Kak. Tradisional, cukup tradisional juga. Beda sama kalau kita di kota kan apapun itu ya gadget ini kan. Cuma kalau di sana masih kayak masih sedikit pakai cara tradisional gitu Kak. Makanya kita pengen nonjolin kalau ada tempat sebagus ini dan biar teman-teman di luar sana bisa nge-explore juga tempat itu. Nah, kembali ke literatur tadi ya. Apa sih itu tadi aku lupa? Gubuk Literasi. Ya, Gubuk Literasi. Gubuk Literasi itu ada di mana? Gubuk Literasi itu ada di Sumurwaru, Sukabumi. Sumurwaru, Sukabumi? Iya. Masih Bandar Lampung berarti? Masih Bandar Lampung. Oke.
Nah sebenarnya sih kalau Google literasi itu banyak juga sih di beberapa tempat kayak di Lampung Barat. Lampung Barat itu kan salah satu kabupaten literasi. Nah itu banyak juga tuh gubuk-gubuk literasinya gitu. Tapi memang nggak banyak juga mereka menonjolkan bahasa Inggris gitu. Ada nggak niatan untuk pengen ke sana gitu? Kalau untuk sekarang sih belum, karena kita udah ngejalanin Prokja di tahun ini kan. Karena Prokja kayak gitu atau program kerja kayak gitu tuh setahun sekali gitu kan bikinnya. Oke, jadi memang programnya setahun sekali. Setahun sekali. Tapi kalau misalkan ada kemampuan lebih ya mungkin nanti ke depannya bisa lagi. Bisa ya. Iya. Oke. Karena kan seperti itu juga perlu memerlukan dana, biaya dan dana, juga tenaga SDM yang banyak ya, Betul. Tribuners. Jadi nggak bisa Farhan kerja sendiri sebagai ketua umum, nggak bisa gitu. Iya. Nah, Farhan, untuk program tadi kita sudah membahas sedikitnya banyak program, ada program tahunan. Kalau program rutin mungkin bulanan gitu seperti itu ada spek? Program rutin ada, itu seminggu sekali, seminggu sampai 2 minggu sekali gitu. Namanya TLD, Teaching, Learning, and Discussion. Itu kita belajar bahasa Inggris, ngebahas soal materi, membedah materi gitu Kak. Itu yang diurus sama KID, Knowledge Interest Development tadi, divisinya. Itu kegiatannya 2 minggu sekali. Mungkin kalau misalkan ada waktu luang ya seminggu sekali gitu Kak. Oke, jadi ada kegiatan mingguannya juga ya, rutin, dan itu memang masing-masing member ini mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya betul. gitu. Nah, Farhan, apa sih tantangan terbesarnya untuk bisa tetap bergabung di SPEK ini dan tetap men-show up-kan UKM ini di tengah banyaknya UKM lain gitu? Mungkin kita lebih ke mengelola SDM sih Kak. Itu tantangannya sih, karena kan mau nggak mau kalau ada UKM tapi nggak ada SDM kan cukup malah tenggelam kan UKM-nya, nggak kelihatan sama sekali. Nah ini kebetulan alhamdulillah kita punya SDM yang mencukupi. Jadi gimana caranya teman-teman yang ada di SPEK itu bisa, gimana caranya kita itu naikin nama lagi gitu kan. Karena kan sempet ada beberapa kejadian yang bikin SPEK itu nggak kelihatan lagi. Jadi ya itu tantangannya. Salah satu faktornya pandemi tadi ya. Iya, pandemi. Gitu. Oke, SPEK ini adalah UKM yang cukup potensial menurut saya, karena dia selain mengajarkan karena basisnya bahasa Inggris tadi, ya dia juga akan merambah dan juga memberikan kesempatan untuk kita tuh bisa eksplor ke masyarakat, dan masyarakat tuh juga kita tuh memberikan kesempatan masyarakat bisa belajar gitu kan ya. Nah, kalau untuk Farhan sendiri, gimana sih cara mengelola internal SDM-nya itu agar tetap stay di UKM gitu? Karena kan kita tahu ya, kita tuh nggak bisa controlling, maksudnya kemauan orang untuk tetap stay di UKM, atau ada yang ya tahu sendiri kan kalau mahasiswa pasti angkat-angkatan aja, terus bukutan, terus nanti nggak jadi itu lagi gitu. Gimana? Ada nggak cara khusus untuk cara khususnya mereka? Kalau yang khusus banget sih nggak ada ya, tapi lebih ke Farhan tuh memberikan kenyamanan aja ke teman-teman yang ada di SPEK. Seperti misalkan untuk pekerjaan gitu ya, nggak diusahakan nggak ada penekanan apapun. Jadi kayak kita bekerja bareng-bareng ya, kita nyaman kerjanya. Jadi kan kalau misalnya kerja kan basicnya harus nyaman ya kayak supaya kita betah. Nah itu yang Farhan utamain di SPEK ini sih. Jadi teman-teman yang ada di SPEK, pengurus maupun anggotanya bisa nyaman untuk ada di SPEK. Nggak ngerasain pressure apa-apa. Jadi nggak ada pressure, tapi tetap menjalankan tugasnya ya gitu. Nah kalau strateginya mungkin kalau pakai cara itu nggak mempan nih, tetap aja lalai nih tugasnya gitu kan. Tetap aja pada males kumpul rapat, pada males anggotanya untuk bergabung lagi tuh gimana? Kalau itu kan udah, apalagi Farhan ketua umum ya kayak, jadi mungkin ada waktunya untuk angkat bicara, angkat omongan, mungkin cukup bisa ditegur, atau misalkan kita ajak, kita musyawarahin lah Kak, rame-rame bareng-bareng, kira-kira kemauannya apa dan solusinya apa gitu Kak. Kalau memang masih nggak bisa, ya udah dilepas gitu ya. Oke, yang penting sudah ada usaha dulu dari kita. Nah Farhan, UKM dengan basis bahasa ataupun bahasa Inggris kayak gini itu kan pasti banyak banget ya kompetisi-kompetisi di luar sana. Sampai sejauh ini sudah ada prestasi dan mengikuti ajang perlombaan apa saja SPEK ini? Kalau kompetisi mungkin kalau di SPEK ini kita nggak mengutamakan anggotanya untuk kompetisi bahasa Inggris sih Kak, karena kita mau apapun bakat mereka, apapun yang bisa mereka lakuin ya cukup lakuin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa mencetak prestasi di luar bahasa Inggris, selagi itu positif ya it's okay. Karena di tahun kepengurusannya Farhan ini belum mau fokus ke akademiknya, karena kan lagi-lagi kita mau naikin nama SPEK lagi gitu Kak. Jadi kita fokuskan kepada apapun yang mereka mau lakuin, selagi itu bisa ngasih dampak positif, mau ke SPEK maupun ke diri mereka sendiri ya cukup lakuin aja, nggak apa-apa. Jadi berarti fokusnya untuk kepengurusan Farhan ini brandingnya ya? Iya, naikin eksistensi lagi. Oke. Tapi kalau di sebelum-sebelumnya?
ada pernah mengikuti lomba gitu nggak sih? Sebelum-sebelumnya di tahun kepengurusan Farhan sempat beberapa kali ada yang pernah ikut lomba sih Kak. Kayak lomba debate itu ada Kak Kevin namanya, dia sempat ikut lomba debat, dan ada lagi kakak yang lain sih Kak, yang Farhan mungkin belum tahu sekarang. Oke, gitu. Tapi memang pernah ada, dan UKM ini juga memang sering mengikuti perlombaan itu gitu ya. Tapi kan untuk di tahun Farhan ini memang teman-teman fokusnya untuk naikin eksistensi dan juga branding dari UKM SPEK ini sendiri gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini yang Farhan lihat, minat-minat dari teman Fakultas Sosial FISIP ini ya khususnya itu gimana sih untuk SPEK khususnya untuk belajar bahasa Inggris gitu? Oke, mungkin kalau untuk minat kemarin udah sempat dilihat waktu ospek PKKMB, itu sempat kita buka open recruitment untuk teman-teman maba mahasiswa baru 2022, dan untuk tingkat antusiasnya sih cukup banyak ya. Kita menyentuh sekitar 70-75 orang yang daftar. Itu masih disaring lagi sih. Gitu kan. Oke. Jadi kan artinya lumayan cukup banyak ya, dan antusias mereka tuh pengen belajar bahasa Inggris gitu ya. Apa yang bisa Farhan berikan dan teman-teman kepengurusan lainnya berikan untuk anggota baru ini? Mungkin kan masih baru nih Kak, pasti mereka masih mencari-cari ya, kira-kira UKM apa yang cocok buat mereka gitu. Ya kita nunjukin inilah segala apapun yang bentuknya positif ke mereka. Seperti misalkan di SPEK ini programnya ya kita berbaur dengan masyarakat luar, kita ngobrol-ngobrol sama orang lain, gak cuma di kampus aja gitu Kak. Jadi itu yang kita tawarkan gitu. Jadi kita branding lewat sosial media, kita branding lewat sosial media yang lain lah, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, itu ya kita tunjukin yang emang program kerjanya keluar gitu kan, nggak cuma di internal. Jadi kan mereka cukup tertarik kan. Iya. Jadi kan biasanya juga kan orang-orang yang kalau program cuma internal aja tuh cepat bosen gitu ya. Jadi memang di SPEK ini memberikan suasana yang baru gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh nggak hanya belajar dari internal, tapi bisa belajar ke eksternal dengan orang-orang baru gitu kan ya. Oke, keren. Nah, selain itu Farhan, kenapa sih kok teman-teman atau teman-teman maba ataupun anggota yang lain yang sebaya, adik-adik ataupun kakak tingkat tuh perlu untuk masuk UKM SPEK ini? Kalau untuk kenapa alasannya ya, alasan kenapa harus masuk UKM SPEK itu kan karena sekarang kita udah zaman digital ya. Jadi apapun yang ada di digital, handphone maupun smartphone yang lain-lainnya, gadget itu udah pakai bahasa Inggris Kak sekarang. Jadi mereka juga nonton film sekarang pakai bahasa Inggris, nonton film gitu kan, baca komik, baca novel tuh bahasa Inggris. Jadi kan mereka pasti ada yang penasaran, kira-kira ini artinya apa ya. Ya masuk UKM SPEK itu kita belajar bahasa Inggris buat ngilangin penasaran mereka tentang arti-arti yang ada di bahasa Inggris tersebut. Itu cukup unik sih alasannya. Unik. Oke. Nah, itu dengan metode dan cara seperti apa? Kita tadi membedah materi Kak, membedah materi dan kata-kata, kosakata yang ada di bahasa Inggris tersebut. Jadi contohnya gimana tuh? Misalkan ada satu kata yang mereka ini bingung nih apa nih, misalkan advice itu apa sih sebenarnya, mereka kan kayak agak bingung kan, advice itu apa. Kalau mereka baca komik, mereka baca novel dan sebagainya, kita bedah di situ advice itu apa, cara penyebutannya kayak gimana. Jadi mereka bisa, oh ternyata artinya ini ya gitu. Jadi memang untuk membedah kosakata yang mungkin masih bingung gitu ya. Bingung, betul. Oke, sebelum saya lupa, ini tujuan dan juga visi misi dari SPEK ini apa sih? Tujuannya visi misinya sih, kalau tujuannya sih visi ya Kak. Kalau visi kayak itu tuh mau ngebuat sebuah wadah Kak. Wadah atau UKM kan bisa disebut wadah untuk mahasiswa ya, mahasiswa yang pengen menuangkan ide kreatif dan sebagainya. Jadi di SPEK ini anggota-anggotanya bebas untuk menuangkan ide apa aja sih yang mereka mau bikin di SPEK ini gitu loh. Jadi kita jauh lebih meleluasakan mereka semua. Kalau misinya sendiri ya kita bikin program kerja yang emang bisa mereka kerjain bareng-bareng, nggak boring, habis itu nggak juga bosen gitu. Itu sih Kak untuk misinya. Oke. Gitu. Nah, sampai sejauh ini gitu ya, dari beberapa divisi itu paling banyak yang diminat tuh divisi mana? STI Kak, Social Study Education, karena itu katanya divisi yang suka healing. Oke. Mungkin dia juga yang membuat program-program keluar gitu ya. Oke. Nah, berarti ini dituntut nggak sih anggotanya untuk bisa berbahasa Inggris?
Kalau dituntut enggak, tapi karena mereka masuk UKM bahasa Inggris, jadi kita lebih mengandalkan kesadaran mereka aja sih Kak, gitu. Kenapa nggak harus dituntut? Karena takutnya kalau dengan kesadaran kan mereka takutnya masih ada yang kurang sadar dan sebagainya. Itu gimana? Itu baik ke pribadi mereka masing-masing, tapi kan kita sebagai pengurus ataupun anggota-anggota kepengurusan yang ada di SPEK ini mengajak mereka lah seenggaknya, berinisiatif untuk ngajak mereka, yuk belajar bahasa Inggris, yuk kita belajar untuk gimana caranya ngomong bahasa Inggris yang benar, cara mengartikan, translate dan sebagainya. Jadi kan dari situ mungkin ada dorongan gitu dari diri mereka sendiri buat, oh iya gue masuk UKM bahasa Inggris, gue harus belajar nih gitu. Gak cuma harus datang numpang nama gitu kan Kak. Oke. Nah Farhan, tapi kan kebanyakan orang juga tuh pengen masuk UKM bahasa Inggris selain untuk memfasihkan dirinya belajar bahasa Inggris dan bisa belajar bahasa Inggris, ada juga beberapa orang tuh yang pengen ikut tuh karena kompetisi gitu, karena kompetisi bahasa Inggrisnya tentunya dengan prestasi dan juga ingin mendapatkan beberapa piagam, sertifikat gitu kan ya. Nah itu gimana kalau misalkan mungkin dari maba nih tujuannya pengen ada ke situ gitu. Farhan dan teman-teman membuka juga nggak sih untuk memberikan peluang itu? Tentunya membuka Kak. Kita ada salah satu program lagi itu namanya English Interest. English Interest ini kita bikin untuk teman-teman yang tertarik untuk lomba. Jadi misalkan ada beberapa branch kan, ada beberapa cabang di SPEK ini untuk contohnya speech sama newscasting. Jadi mungkin setiap minggunya atau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kita bikin English Interest yang memfokuskan untuk ngebahas satu materi ini. Jadi misalkan ada teman-teman yang sempat bilang kayak mau ikut lomba nih, ikut lomba newscasting, ya kita bikin program English Interest itu. Kita undang narasumber atau undang kakak tingkat yang pernah ikut lomba, kita minta mereka untuk ngasih materi ke teman-teman yang mau ikut lomba ini, gitu kan. Jadi kita pastinya untuk teman-teman yang mau nyata prestasi itu kita memfasilitasi lah Kak, gitu. Jadi memang tidak memberi batasan ya, justru memberi ruang untuk ya itu tadi buat teman-teman yang mau berekspresi dan juga tentu tidak hanya di bidang bahasa Inggris saja, tapi kalau untuk teman-teman yang punya bakat di bidang lain itu juga bisa disalurkan, yang penting positif ya itu tadi. Nah Farhan, untuk teman-teman maba ataupun teman-teman dari seletingan Farhan yang ingin untuk join ke SPEK ini caranya seperti apa sih? Caranya yang pertama ada nggak sih cara-cara khusus atau syarat mungkin? Kalau cara sih yang pertama masuk Unila dulu, terus masuk FISIP. FISIP ya. Habis itu untuk siapapun yang mau masuk ya kita nggak ada syarat khusus, yang penting mereka komitmen, niat, terus juga mau kerja sama bareng-bareng. Gitu. Nggak ada fotokopi KTM atau apa gitu nggak ada? Nggak ada, paling cuma isi identitas biasa aja, nama, nomor WhatsApp dan sebagainya. Uang pendaftaran nggak ada ya? Nggak ada. Gratis ya? Gratis. Yang nggak gratis itu hanya loyalitasnya Tribuners ya. Jadi memang di SPEK itu memerlukan loyalitas dari Tribuners semua ya. Kalau mau bergabung sana. Kalau masalah materi, uang pendaftaran tenang, itu free ya. Oke. Nah Farhan, untuk yang terakhir mungkin Farhan bisa berikan pesannya untuk Tribuners yang ingin bergabung bersama SPEK atau tentang UKM SPEK ini sendiri. Oke, Tribuners untuk yang mau join ke UKM SPEK itu tadi syaratnya udah dikasih tahu, harus masuk Unila dulu, masuk FISIP dulu, dan ya siapa yang mau daftar kita terbuka. Terus juga teman-teman yang mau tahu tentang UKM SPEK ini ya kita UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang emang memfokuskan diri kita untuk belajar dan mengajari orang-orang yang ada di luar atau masyarakat di desa-desa ataupun di daerah lain gitu. Jadi nggak cuma hanya kita yang belajar, tapi kita juga mengajari gitu kan. Oke, terima kasih banyak Farhan selaku General Leader dari UKM SPEK FISIP Unila sudah datang nih, menyempatkan waktunya, mungkin di sela-sela kesibukan lagi ngampus ya kan, tapi disempatkan untuk datang ke Tribun Lampung karena untuk lagi-lagi kita di sini mengedukasi, memberikan informasi dan juga referensi untuk Tribuners di rumah yang mungkin sedang mempunyai dan bingung gitu ya, dilema untuk memilih UKM fakultas atau jenis-jenis UKM apa sih yang cocok untuk Tribuners di rumah, dan salah satunya di sini kita ada SPEK ya, yaitu Social Political English Club. Jadi buat Tribuners yang suka dengan belajar bahasa Inggris, suka dengan perbincangan bahasa Inggris dan ingin mengeksplor dirinya lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris, dan pastinya suka ya untuk bekerja sama dan juga
bekerja sama dengan tim itu bisa banget untuk join bersama SPEK ini. Tentunya ada di FISIP Universitas Lampung gitu. Nah, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Bincang Kampus hari ini bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Tentunya di sini juga dengan Farhan selaku General Leader dari UKM SPEK. Nah, untuk Tribuners, terima kasih juga yang sudah menyaksikan Bincang Kampus.
Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifa dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar Lampung, dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, satu keluarga di Waikanan dikubur di septic tank. Pelaku adalah anak dan cucu korban. Pembunuhan sadis 5 orang yang masih satu keluarga di Kabupaten Waikanan membuat geger masyarakat Lampung. Kabupaten Waikanan ini ada 4 korban dikubur di dalam septic tank kemudian dicor. Sementara untuk satu korban dikubur di kebun singkong. Pelakunya ternyata adalah anak kandung dan juga cucu korban. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Restana dalam ekspos di Mapolres setempat pada Kamis 6 Oktober 2022 menjelaskan pembunuhan bermotif perebutan harta warisan. Para korban yang dibunuh yakni Joanda 26 selaku adik tiri pelaku, Zainuddin 78 selaku ayah kandung pelaku, Siti Romlah 45 tahun selaku ibu tiri pelaku, Wawan Wahyudin 55 tahun kakak kandung pelaku, dan bocah 6 tahun bernama Zahra ponakan pelaku. Adapun tersangka pembunuhan yakni Ewe 38 tahun, anak kandung Zainuddin beserta anaknya Ewe yakni Dewe 17 tahun. Keduanya ditangkap di wilayah Lampung Selatan pada 5 Oktober 2022 lalu tanpa perlawanan. Ede dan Dewe adalah warga Kampung Marga Jaya, Negara Batin, Waikanan. Menurut Kapolres mengatakan kasus berawal dari laporan warga terkait orang hilang atas nama Jawanda, warga Kampung Marga Jaya pada 1 Juli 2022. Orang tersebut hilang sejak 24 Februari 2022. Kemudian kepala desa setempat berkoordinasi dengan Polsek Negara Batin. Polisi lalu melakukan penyidikan hingga akhirnya mengarah ke salah satu pelaku. Setelah polisi menginterogasi Dewe, ia mengaku bersama ayahnya telah membunuh Jawanda. Korban Jawanda dibunuh saat sedang tidur di rumahnya, kemudian tubuh korban dibawa menggunakan mobil pick-up ke kebun singkong dan dikuburkan di sana. Setelah kedua pelaku ini diamankan, mereka diminta menunjukkan kuburan korban. Kemudian hasil pemeriksaan Ewe diduga ia juga telah membunuh 4 orang lainnya, yakni ayah kandung ibu pelaku, Zainuddin, ibu tiri Siti Romlah, kakak kandungnya Wawan Wahyudin, dan terakhir ponakannya adalah Zahra. Pelaku diduga membunuh keempat korban dalam satu waktu sehingga menggunakan kapak, sementara korban Zahra dicekik. Lalu oleh pelaku, korban dibuang ke dalam sumur yang sudah digunakan sebagai septic tank di belakang rumah korban. Septic tank itu kemudian ditutup dan dicor menggunakan semen. Tadi mengatakan keduanya dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga terancam pidana 15 tahun penjara. Tetapi apabila ada bukti pembunuhan telah direncanakan, ini bisa dikenakan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Berita selanjutnya, cerita kepala Kampung Marga Jaya bongkar pembunuhan sadis sekeluarga di Waikanan. Terungkapnya kasus pembunuhan sadis sekeluarga di Waikanan berawal dari peran serta kepala desa Kampung Marga Jaya yang merasa kehilangan warganya. Kepala Kampung Marga Jaya Muhammad Yani secara eksklusif memaparkan awal mula terungkapnya kasus pembunuhan sadis sekeluarga di Waikanan kepada Tribun Lampung di kediamannya di Marga Jaya, Negara Batin, Waikanan pada Jumat 7 Oktober 2022. Muhammad Yani mengatakan dirinya melaporkan tentang kejadian kasus pembunuhan sadis sekeluarga di Waikanan kepada Polsek Negara Batin. Pelaporan ini dilakukan pada 24 Juli 2022 di Polsek Negara Batin karena ada warga yang hilang. Kemudian diterima dan para saksi kemudian dimintai keterangan oleh kepolisian.
Laporan pada bulan Juli itu buntut laporan warga pada 27 Februari 2022 kepada dirinya. Saat itu kawan akrab salah satu seorang Jawanda melaporkan kepada sekretaris kampung dan dari situ ia mencari tahu kemana keberadaannya. Pada bulan Maret 2022, sejumlah upaya telah dicoba dilakukan untuk mencari tahu keberadaan Juanda. Ia bahkan sempat memanggil masyarakat dan rekan Juanda untuk melapor dan ada kabar uang 20 juta dilarikan korban dari salah satu tersangka bernama ER. 1 bulan kemudian atau sekitar April 2022, Yani memanggil ER dan ia mengatakan jika bapak dan ibu korban sedang di gunung. Sementara korban Juanda telah merantau dan melarikan uang ER 20 juta. Selain itu pelaku menyebut Juanda sudah menikah dengan janda di Riau. Lalu Yani meminta ER nomor Juanda atau saudara di Riau. Namun pelaku menyebut yang mempunyai nomor WA tidak ada. Ia lalu memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk memberi nomor telepon Juanda sambil menerus menyelidiki serta menggali informasi lainnya. Yani menilai ada yang tidak beres dengan Zainuddin, Siti Romlah, Wawan, Juanda, dan anaknya Zahra belakangan ini yang telah diketahui dibunuh oleh pelaku. Atas dasar kecurigaan tersebut, dirinya melaporkan ke Polsek Negara Batin, Juli 2022. Hingga akhirnya pada Agustus 2022, kasus pembunuhan sadis sekeluarga di Waikanan mulai menemukan titik terang, yaitu dengan ditemukannya pakaian milik orang tua pelaku di dalam karung. Kecurigaan Yani makin bertambah hingga akhirnya memanggil kembali ER dan WA pada 4 Oktober 2022 sekitar pukul jam 9 malam. Keduanya akhirnya mengaku telah membunuh Zainuddin, Siti Romlah, Wawan, Juanda, dan anaknya Zahra. Yani menambahkan perangkat desa lalu mengecek ke lokasi kuburan. Selanjutnya pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Berita selanjutnya, pelaku melakukan 87 adegan pembunuhan satu keluarga di Waikanan. Ia sempat mencium kening keponakan. Polres Waikanan menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Marga Jaya Negara Batin, Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rescana saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat 7 Oktober 2022 di depan rumah kejadian mengatakan pelaku memeragakan 87 adegan dalam reka ulang. ...87 adegan itu dibagi menjadi 2 kejadian, yakni pertama pada Oktober 2021 dengan 4 korban sebanyak 52 adegan. Kemudian kejadian kedua pada Februari 2022 sebanyak 35 adegan dengan 1 korban yakni Jawanda. Pada saat memeragakan adegan kejadian pertama itu, pelaku Erwin sempat mencium keponakannya Zahra sebelum dibuang ke septic tank. Adapun yang dibuang terlebih dahulu ke dalam septic tank adalah Wawan, Zainuddin, Siti Romlah, kemudian Zahra. Kemudian pembantaian satu keluarga tersebut terjadi pada Oktober 2021 lalu dengan 4 korban yang dibuang ke dalam septic tank. Kronologinya yaitu pada Oktober 2021 mulai terjadi cekcok antara Wawan dan juga Erwin terkait utang piutang dan juga warisan. Kejadian sekitar jam 1 di rumah tempat kejadian perkara. Lalu di sana ada sang ayah Zainuddin dan juga ibu tiri Siti Romlah dan juga keponakannya Zahra. Awal mula pembantaian itu 3 korban sedang tertidur dan pelaku mengeksekusi para pelaku menggunakan kapak yang diambil dari dapur. Awalnya ia menghabisi nyawa Wawan dengan pukulan 2 kali. Pada saat itu korban Zainuddin dan Romlah ikut terbangun.
Lalu setelah menghabisi Wawan, pelaku membunuh Zainuddin dengan memukulkan kepala korban 2 kali. Kemudian Romlah lari ke dapur dan dipukul 3 kali dengan kapak oleh pelaku. Pada saat itu terdengar keponakan di dalam kamar menangis. Lampu lalu dimatikan pelaku. Ia lalu masuk ke dalam kamar dan membekap dan mencekik Zahra selama 5 menit hingga tak bergerak lagi. Kemudian pelaku melakukan reka adegan untuk membunuh Juanda. Berita selanjutnya, Aliansi Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan menggelar aksi solidaritas tragedi Stadion Kanjuruhan. Puluhan warga, pemuda, dan pelajar Aliansi Himpunan Mahasiswa Lampung, khususnya Lampung Selatan dan beberapa supporter klub bola, ini menggelar solidaritas untuk korban Stadion Kanjuruhan Malang di Tugu Adipura, Kota Kalianda, Lampung Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022 malam. Acara tersebut berlangsung hikmat dengan pengawalan ketat dari jajaran personel Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 LS dan Satpol PP Lampung Selatan. Para peserta tampak membentangkan banner bertuliskan bela sungkawa kepada para korban serta kalimat motivasi untuk keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan bersama dengan doa bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan orasi dan juga tritrikal mengenang korban tragedi Stadion Kanjuruhan serta tak lupa pula penyalaan 1000 lilin. Ketua aksi, Dipa Arya Fitra mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng para supporter di Lampung Selatan untuk sama-sama membela rasa dan berempati terhadap korban dan juga keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Ketua PMI Cabang Lampung Selatan Muhammad Fuad Wahid mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perihal dan prihatin terhadap peristiwa tersebut. Fuad mengatakan peristiwa di Stadion Kanjuruhan harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak agar kedepannya peristiwa itu tidak terjadi lagi. Berita selanjutnya, jembatan di Waigalih Lampung Selatan ambrol, 50 keluarga tersolir. Akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 siang hingga Jumat 7 Oktober 2022 pagi, jembatan di Dusun 3 Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ambrol. Jembatan ambrol tersebut menyebabkan Dusun 3 terisolir. Pada video berdurasi 1 menit 26 detik itu, yang berada di masyarakat memperlihatkan jembatan ini mengalami retak dan tak lama berselang jembatan langsung ambrol. Andi, salah seorang warga setempat, membenarkan adanya peristiwa banjir yang menyebabkan jembatan dan juga gudang rongsokan milik orang tuanya ambrol. Menurut Andi, jembatan yang ambrol berada di antara Dusun Nanasan dan Waigalih dan jembatan tersebut dibuat pada masa Belanda. Ia mengatakan jembatan itu akses ke Waigalih atau arah lapangan golf Sukarame Bandar Lampung. Sementara itu Hendra, 55 tahun, warga Dusun 3 mengatakan kejadiannya Kamis sekitar pukul 1 siang setelah hujan lebat dan juga debit air tak bertampung. Ia berharap jembatan segera dibangun karena merupakan satu-satunya akses warga dan juga menghambat anak sekolah. Sedangkan pemerintah Desa Waigalih Tanjung Bintang Lampung Selatan akan segera membangun jembatan darurat di Dusun 3 ini.
Berita selanjutnya, promo beli 1 gratis 1 tiket di Transnow Transmart Lampung. Transnow yang ada di lantai dasar Transmart Lampung memiliki promo menarik, yaitu hingga 31 Oktober 2022. Store Control Head Transmart Lampung, Atan Ivan mengatakan, ini adalah promo yang diadakan Transnow bekerja sama dengan Transmart Lampung. Dalam promo ini, pelanggan yang berbelanja produk apa saja di Transmart Lampung minimal 200.000 bisa membeli 2 tiket Transnow seharga 100.000 ditambahkan kaos kaki gratis. Adapun Atan mengatakan untuk nominalnya 1 tiket ini dibanderol dengan harga 100.000 jika pelanggan tidak berbelanja di Transmart Lampung. Pelanggan bisa mendapatkan promo lain di Transmart Snow, yaitu membeli 2 tiket gratis 1 tiket, sehingga tiket yang didapatkan menjadi 3 tiket. Transnow ini adalah wahana permainan salju pertama yang ada di Lampung dan menjadi satu-satunya. Salju yang terdapat di Transnow Lampung adalah salju asli, sama seperti salju yang ada di luar negeri. Sehingga menurut Atan, jika ingin merasakan bermain salju asli, tak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri, datang saja ke Transnow. Di sini bisa merasakan permainan salju asli. Selain itu, pelanggan juga bisa merasakan suasana dingin persis seperti suasana dingin ketika musim salju di luar negeri. Untuk itu, pelanggan juga hendak bermain salju sangat disarankan membawa jaket dan sarung tangan sendiri agar tidak kedinginan. Sebab di sini tak disediakan jaket dan juga sarung tangan untuk pelanggan. Di sini hanya disediakan sepatu boot agar kaki tidak dingin dan kakinya tidak mengotori salju saat bermain salju. Pelanggan juga tidak diperbolehkan menggunakan sepatu atau sendal sendiri saat bermain salju, karena ini dikhawatirkan akan mengotori salju. Agar permainan salju semakin seru, di sini juga disediakan playground seperti perosotan salju. Saat bermain perosotan salju, pelanggan juga bisa sembari duduk di tempat yang bentuknya persis seperti nampan besar. Masing-masing pelanggan ini bisa bermain salju paling lama 1 jam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan juga Instagram Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang mampir di Kata Kopi dan Ngedaging cabang Lampung loh. Kata Kopi berlokasi di seberang Gedung Pascasarjana UBL, Jalan ZA Pagar Alam Blok 3C, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Kata Kopi ini cocok banget loh untuk nongkrong, mengerjakan tugas, atau sekedar ngopi sendiri sembari melihat panorama lalu lalang kendaraan di atas balkon. Terlihat tempatnya juga nyaman, bersih, dan juga kekinian kok. Terdapat 2 lantai untuk santai di Kata Kopi, yakni terdapat 2 ruangan AC dan 1 ruangan non-AC. Outlet Kata Kopi Lampung ini juga berdampingan dalam 1 ruangan dengan outlet Ngedaging. Kata Kopi dan Ngedaging ini menjadi salah satu merek kuliner yang sudah cukup terkenal loh. Nah, keduanya telah memiliki banyak cabang di beberapa provinsi di Indonesia. Pusatnya memang ada di Jakarta, tapi Tribuners juga bisa menemukannya di wilayah lain seperti Bali, Jogja, Semarang, Lombok, Medan, dan sebagainya. Kalau penasaran dengan menu yang disajikan oleh Kata Kopi dan Ngedaging, sini dikasih tahu. Kata Kopi menjajakan beragam menu minuman kopi spesial dengan berbagai campuran varian rasa. Sedangkan Ngedaging menyajikan menu masakan daging ayam dan juga sapi yang dicampur dengan beragam varian sambal oseng.
Kata Kopi memiliki minuman kopi khas yakni kopi koko dan juga kopi legi. Ada pula varian kopi susu plant-based bagi konsumen vegan atau yang tidak mengonsumsi sama sekali lemak hewani. Terdapat pula taro, green tea, red velvet, dan sebagainya apabila ingin minuman manis tanpa kopi. Kata Kopi ini memiliki rasa khas yang tidak berlebihan alias tidak terlalu pahit maupun manis. Karakter kopi spesial di Kata Kopi cenderung soft, sehingga sangat cocok untuk orang yang baru suka dengan kopi. Sensasi varian kopi susu spesial di Kata Kopi segar dan tidak membuat perut kembung loh. Sebab campuran susu yang digunakan juga menggunakan fresh milk. Sedangkan varian kopi legi adalah kopi susu spesial yang bercampur dengan gula aren. Kopi susu di Kata Kopi ini cocok banget loh menjadi teman saat mengerjakan tugas kuliah yang sedang menumpuk. Dalam kondisi lapar, bila perut merasa perlu diisi dengan makanan yang berat-berat, bisa tuh hanya perlu bergeser saja ke meja pesan ngedaging. Ngedaging ini menjadi menu olahan daging terlaris yang disukai anak-anak muda. Kuliner olahan daging sapi dan ayam ini disajikan dalam wujud potongan dadu yang telah dibaluri sambal oseng yang khas. Jenis sambalnya macam-macam loh, ada sambal mentah khas Gianyar, oseng-oseng gurih, creamy Japanese mentai, hingga sambal korek pedas, bumbu Bali, dan sebagainya.
Tribuners bisa mengatur sendiri isian lauk pauknya loh. Menu nasi campur adalah yang paling komplit di sini karena di dalamnya sudah terdapat kering tempe, kacang, daging sambal, telur sambal, hingga nasi dan juga abon. Seluruh sambal memiliki cita rasa khasnya masing-masing. Yang sudah jelas adalah seluruh rasa sambal ala ngedaging ini gurih loh. Porsi dagingnya juga tidak pelit. Kemudian tekstur dagingnya berciri khas kenyal dan juga juicy. Beberapa menu makanan komplit di ngedaging diberikan bonus minuman segar loh. Wah, jadi nggak sabar nih pengen langsung ke sana dan cobain menu-menunya. Harga menu minuman di Kata Kopi ini bersahabat, yakni mulai dari Rp15.000 sampai Rp35.000. Sementara harga menu makanan di ngedaging mulai dari Rp23.000 sampai Rp43.000 aja. Kata Kopi dan ngedaging buka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Karena lokasinya strategis, maka untuk menuju ke lokasi rutenya sangat mudah. Bila berangkat dari Bundaran Raja Basah, rutenya pergi ke arah selatan menuju Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian terus saja lurus ikuti arus di sisi kiri. Lalu setelah kurang lebih 3 km putar balik. Maka setelah 500 meter akan sampai di Kata Kopi dan Ngedaging.
berikutnya adalah bila dari arah sebaliknya, yakni kita ambil saja deh di Jalan Kartini. Bila dari Jalan Kartini, rutenya adalah ambil arah utara di Jalan Kartini. Lurus saja, dan sepanjang perjalanan Tribuners akan melewati Jalan Tauku Umar. Kemudian akan sampai di tujuan sejauh 5 km. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Kata Kopi dan Ngedaging cabang Lampung.